Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Asyaifah in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is Hati Hamid selamat Rikal Fauzan's figure victim of prostitution. The death of Fauzan's 17 years old student who was the victim of beating the Insan Cendekia Mandiri Boarding School or ICMBS Sidoarjo left a deep sorrow for the family. Hati Hamid, 45 years old, the biological mother of the victim, felt very happy but tried to be scared about the death of her prone son. Hati could stop crying the recalling feature of during his life. According to the hymn, Muhammad Hafiz Fauzan is very diligent in studying and does not like trouble others. In fact, never against or against parents. He lived a very independent life, often got achievement, never even forget to pay for someday. Hati Said Hamid went to tribuntimur.com resident in Kolwezi Village, Alai District and Grand Regency, Sulawesi on the Monday. With tears in her eyes, Hati Hamid showed the various achievements and happiness achieved by the late Fauzan. Like memorizing the awards, Fauzan turned to have the complete decorum for the time. According to the Hati, even though the complete decorum, he's never stopped the strict training his knowledge. Departing from the memorization, having a trouble ideal serving the country, to be a soldier in the army. As the Hafiz, Fauzan was separately gave a Umrah ticket, but unfortunately, but they said Fauzan's life had to with a heartbreaking condition. Previously, a student in Kragan, Sulawesi, namely Muhammad Taufik Fauzan, died at the Insan Cendekia Mandiri Boarding School, Sidoarjo. Fauzan died the result of being persecuted. An autopsy revealed that the victim had burned his left eyes, nose, and arms. The victim family increased suspicion and ICMBS school. Hati Hamid deeply regretted not to school did not provide information on the actual incident. She said school initially reported on the Monday that the victim fell from the third floor of the school until the victim fell with blood and rushed on Sidoarjo Regional General Hospital, East Java. The next news is full of desiccation. Jamaluddin, 42 years of the being cleaning service officer, get the gold pin. The history cannot be hidden by the earthly man in the Pangkalan Pinang city when he received a gold pin. Even the gold pin was awarded directly by the Presidential Chief of Staff General Army Muldoko after the commemorative ceremony for the 80th anniversary of the Pangkal Pinang city. Wearing his work uniform, the frog vest had a completely with the yellow boots, a big smile, a sing happiness with the curtly reflected the sun its junior. Out of the reckless on fast could not be hidden. Yes, he is a Jamaluddin, an early 65 years old, who was able to win with a award from the hundreds of the cleaning staff in the Pangkal Pinang city, where the age no longer young. He is able to show the dedication and performance from the cleaners in the Pangkal Pinang city. Jamaluddin said the very happy when received the gold pin. He never expect his performance to be seen as sense and appreciated by the city government. Even though he's more half a century, Jamaluddin is still passionate about working.
Moreover, himself served as a honorary staff, especially clearness science injury. For almost 42 years old, serving as temporary honorary and grandfather of 3 grandchildren, want to spend his old age by the still working. If edge help from the Allah are still on his side, because his wife don't want to put their child in this old age. However, he still want to work as a janitor. Up and down track, water is very cloudy, but cat and scroll the place in transport carriage back become a normal things for him. Then the stage come from the household west, he considered it normal. He likewise wants to score of life harder. Moreover, this work is paying in work from the decades. From the job, he was able to support his wife and one child. If I saw this career's elimination of the honorary worker in 2023 make him anxious. How not? At the gender lodging he can surrender. There is why no way someone like him and to compete with the young people were young humans. The authorities mentioned the age limit to honorary worker we can appoint as government employee with a work agreement or is a maximum 46 years with a continuous working period of the 20 years. The next news is heavy rain and strong wind. One house in Lok Sumawe collapsed. One unit of water house in Tanis Yule in the village street, Banda Sikti district, Lok Sumawe Saturday, 16 September 2022 night at around 8 am collapsed after being hit by the strong winds and heavy rain. There have been a casual incident. There is no collapse was honored by the Maxine 44 years old with a first man. So far, this was initially by the Muxin and his wife Hamida, 14 years old. According to information complained by the Serambi News at the time, Lok Sumawe and surrounding were being by the heavy rain accompanied by the strong wind. Due to extreme weather conditions, Muxin was outside at the time when the train home when the Maxine arrived, and from house his wife who original inside the house also eventually come out. Not long after, the house collapsed, so terrorist collapse of the house and are safe. Lok Sumawe Police Chief Adjutant Commissioner Police Hangi Iswanto took Banda Sakti, head of the sector Inspector 1 Faisal, started after this party receiving report for the collapsed house and his personnel after strike in the location. Another effect of the incident was terrorist electron current when it is eventually an incident. The victim losses in the incident estimated at 20 million. The next news is the terror of the Slough gutter rises are kings in the Klaten. I don't know what happened. The son and father Kalikotes Klaten was suddenly attacked a matches by the unknown person on the Saturday 17 September 2022 at the night. The incident stabbing by the mysterious man took place on the Bima Guboluan Street, Central Klaten District in Klaten. The victim were Anggi Nugroho, 22 years old, and his father Junianto, 43 years old. The head of public relations and the Klaten Resort Police Inspector 1 Abdillah really found that his party had receiving a complaint from the Anggi on the Sunday. Anggi told police that the incident began with the mother woke him at around 20 with the pick up his father. This motorbike was struck in the Srago Klaten area. He badly picked up and the father in the Scoopy motorbike arriving at Christian Fakore High School 1 Klaten. He badly his father was Viking, widely gliding and Kawasaki Castle Air motorcycle.
The two of the troops back home, but overnighting in middle of the three precious on the Bima Duku Kedian route, Gumuan District, Kelantan District. The two of them were predicted by the people riding in Yamaha RX King motorbike. The motorcycle immediately stopped in the front of the complainant with a distance of approximately 3 meters. Anggi then slowed down his finance. The passenger from the RX King got off the motorbike by brandishing a sharp machete-type weapon towards the top. Knowing this, Anggi immediately stopped his motorbike, where the RX King passenger approached them, pointing a machete. The half-meter preserved moving continued to be showing at Anggi until the hamlet and wearing the same thing. The perpetrators purchased the complainant's motorbike and motorplane come their father motors collapsed. The perpetrators were swung and matches back toward to Anggi. On reflect, Father Junianto immediately helped him and by fending off with his left hand. The next news is, viral police officer Panthers house crying after slapping military police. A video of police officer Nabili Salmon is crying after being arrested for depriving a member in Indonesian Army military police. Brede Ifde Irfan has gone viral on social media. It is our now. Salman has now been secured by the South Sumatra police after breathing Prada Irfan, who was controlling traffic. In this video circulating on social media, Hand Club and Brigadier Salman is crying and regretting his action. In the upload, the figure of the police Brigadier Salman saying the crying raving in flatman. The police were around him and tried to calm him. It had down by the silent wife after season. But his snowing floor crying and screaming, and police officer said to try to his and keep talking. Breka and Salman was suddenly keeping his head down at the floor and crying hysterically. According to previous reports, social media was shocked and video footage of the breathing. A police officer again and a member of the PM, the army, was leaving to regulate the flow of traffic last Thursday. In the circulating 1 minute 24 second video, it is not the incident occurred on the Jenderal Sudirman route, precisely and on Ksatria Sikuntangi Hero centimeters Palembang City. The next news is, Brahman village in Bekasi wrong target. A group of Patakut took action against car driver in Budibakti village, Babelan, Bekasi, where the Java finally bad open apologized to the victim. The Ukrainer, the victim, blasphemy Jan, the driver of the car, who was known to be an elite member of the Navy. The public apologized via photo tag. The four perpetrators apologized after being arrested by the Babelan police. The two criminals Hassan Basri on half three colleges apologized to the victim. He admitted his action and promised not to repeat and asked the police to pay. Hassan Basri will also be responsible if they repeat his action. Hassan is ready to take legal action. He is to repeat blasphemy. Previously, the ex-blaming the four token drivers in Babelan Bekasi was caught on camera. They know to no victim of blasphemy is a very member and Navy Army frogman. The perpetrators asked to 10,000 in a cash and pretext that the faction called pass through this area because there is no Sabbath. The victim and friend were wearing official clothes go to court.
After releasing the head messages that talk about kisses the hand and apologize, the suspect was allegedly dragged by the criminal alleged levels on a number of passenger violence after the video viral on social media. The four perpetrators of the burglary were later released and prevalent police for the questioning. The perpetrators were released after the army chose not to take legal action. The next news is serial accident on the Panjangan Toll Road to kill judgmental children. The ministry will impose sanctions on the toll road passengers and tries in the treatment a serious incident on the Panjagalan toll in the route Central Java. From the official website of the Toll Road Management Agency, the business entering the management toll road is a PT Panjangan Pematang Toll Road. Regarding connection to PUGT, there is still waiting for the team report and the kind of report will be. Whether it's giving a warning other section in other recurrences with the exciting agreement. There is Jonala Highway and Randy Radian daring to press conference at his office. If also continue hardly, his party is still waiting for the result and investigation by police and key determined in process and section. There is one still report from the practice including the police and KNT which is clear, which is waiting. Previously, a service collection occurred on the Panjangan Pemalang toll road precisely at the kilometers. Central Java on the one day at around 5 p.m. The head of public relations of the Central Java Police, Commissioner Police Iqbal Al-Quidi said, 30 violent involved incident. We are executive accident at the kilometers purchase at the Panjangan Pemalang toll road. There is were consecutive traffic accident consistent of the 13 fatalities. This is such accident has also gone viral on social media, one of which was uploaded to the Twitter account at the Lawangan. Well, I think those are the news for today with me, Kusnul Asreva. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News video. Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, and Tribun Lampung TikTok for more information. Thank you for watching and have a nice day.
Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat. Halo Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan program Live Update Tribun News edisi Selasa 20 September 2022 siang. Seperti biasa, sejumlah kabar mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Diamita dan sejumlah reporter kami di lapangan selama 1,5 jam ke depan. Inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama di Jawa Tengah, Tribuners. Satu-satunya korban tewas dalam kecelakaan karambol di ruas tol Pejagan atau Brebes Pemalang, Jawa Tengah merupakan alumni Universitas Negeri 11 Maret atau UNS Solo. Korban atas nama Muhammad Singgi Adika bahkan baru saja lulus pada bulan Juni 2022 lalu. Untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners akan disampaikan rekan Tara Wahyu Nur Fitriani, reporter dari Tribun Solo yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, selamat siang rekan ya, dan selamat siang Tribuners. Kabar duka datang dari Universitas 11 Maret atau UNS, di mana mantan alumninya yakni Muhammad Singgi Adika merupakan mahasiswa UNS jurusan hubungan internasional, menjadi satu-satunya korban dalam kecelakaan beruntun di tol Pejagan Brebes. Singgi sendiri diketahui baru saja lulus dari UNS pada bulan Juni lalu atau beberapa bulan setelah mengalami kecelakaan. Singgi diketahui saat sebelum meninggal dunia itu Singgi hendak melakukan perjalanan ke kota Solo. Hal tersebut diungkapkan oleh dosen Prodi HI Lukman Fahmi yang juga selaku dosen pembimbing dari almarhum dari Singgi. Fahmi mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui kabar duka tersebut dari satu grup dengan Singgi. Pada saat itu dirinya dan teman seangkatan dengan Singgi tidak percaya jika korban yang mengalami kecelakaan di tol Pejagan itu merupakan Singgi Adika atau mahasiswa dari Universitas 11 Maret. Namun setelah mengetahui kabar tersebut dari pihak keluarga, akhirnya para rekan-rekannya mengetahui bahwa korban tersebut merupakan Singgi dari UNS. Lukman sendiri mengatakan sebelum meninggal, Singgi baru saja membuka usaha di kota Solo, di mana usahanya tersebut merupakan sebagai supplier untuk bahan baku kafe. Menurutnya usahanya tersebut baru dibuka sekitar 1 bulan yang lalu, dan di mana saat perjalanan ke kota Solo atau saat terjadi kecelakaan tersebut, Singgi dikabarkan akan datang ke kafe dan hendak bertemu dengan teman-temannya. Bahkan Dea dan Tribuners, sebelum terjadi kecelakaan, Singgi juga sempat bermain game online bersama teman-temannya. Sebelum melakukan perjalanan ke kota Solo, Singgi sempat berpamitan dengan para teman sejawatnya itu, di mana dia ingin keluar dari game permainan dan hendak akan melakukan perjalanan ke kota Solo. Meski menjadi anak dari Kejaksaan Agung Intelijen, Singgi dikenal sebagai sosok yang sangat humble dan tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya mempunyai power di mana ayahnya seorang pejabat. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Tara Wahyu untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Mantan Menteri Agama Republik Indonesia periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan ucap duka atas meninggalnya Ketua Dewan Pers almarhum Asyumardi Azra. Menurutnya, semasa hidup Asyumardi merupakan sosok yang sangat menginspirasi dan mencerahkan dalam hal ilmu. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Leon Wichal, reporter dari Warta Kota yang akan menyampaikan informasinya. Silakan rekan. Terima kasih rekan Dea. Mantan Menteri Agama Republik Indonesia periode 2014 hingga 2019, Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan ucapan duka cita terhadap Ketua Dewan Pers almarhum Asyumardi Azra.
Menurutnya, almarhum merupakan orang yang besar dan tentu banyak sisi yang bisa diteladani dan juga diambil pelajaran baiknya. Saat ditemui di rumah duka perumahan Puri Laras 2, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, Lukman mengatakan almarhum Azumardi merupakan sosok yang sangat menginspirasi dan mencerahkan dalam hal ilmu. Menurutnya, banyak orang yang menilai almarhum merupakan seorang cendekiawan sejati. Almarhum merupakan akademisi tulen yang memang sama sekali tidak pernah tergoda dengan jabatan-jabatan di birokrasi atau di organisasi politik maupun di wilayah-wilayah politik praktis. Lukman juga menilai bahwa almarhum dinilai selalu konsisten untuk tetap menekuni dunia akademik. Hal itu terbukti dari kiprah almarhum sepanjang hidupnya hingga almarhum Azumardi mengembuskan nafas terakhirnya. Lukman kagum dengan sosok almarhum yang tetap berorientasi bagaimana keindonesiaan tetap dibangun. Almarhum Azumardi juga dinilai merupakan sosok yang dapat berkontribusi secara positif bagi Indonesia dan dunia. Diketahui Azumardi Azra meninggal di Malaysia karena penyakit jantung. Cendekiawan Muslim itu terkena serangan jantung dalam penerbangan menuju Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu tanggal 17 September tahun 2022 dan beliau sempat dirawat di Rumah Sakit Serdang Selangor, Malaysia hingga pada akhirnya hari Minggu almarhum mengembuskan nafas terakhirnya dan tepat kemarin Senin sekira pukul 10:30 jenazah diterbangkan dari Malaysia dan tiba di rumah duka dan baru saja tadi pagi sekira pukul 10 pagi almarhum sudah disemayamkan atau dimakamkan di tempat peristirahatan terakhir di TMP Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Demikian informasi, kembali kepada rekan Dea di studio. Baik, Tribuners rekan Leon juga sudah melakukan wawancara bersama mantan Menteri Agama RI periode 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin. Berikut liputannya. Almarhum itu orang besar, tentu banyak sisi-sisi yang bisa kita teladani, yang bisa kita ambil pelajaran darinya karena beliau sangat menginspirasi, selain juga sangat mencerahkan. Tapi yang pasti semua orang mengatakan bahwa dan juga bagi saya bahwa beliau itu adalah cendekiawan sejati. Jadi akademisi tulen yang memang sama sekali tidak pernah tergoda dengan jabatan-jabatan di birokrasi atau di organisasi politik atau di wilayah-wilayah politik praktis begitu ya. Beliau konsisten dan sangat istiqomah untuk tetap menekuni dunia akademik dan itu terbukti dari kiprah beliau sampai sepanjang hayatnya dan sampai ajal menjunjung. Kita beralih ke Jawa Barat. Sidang lanjutan kasus binary option quotex dengan terdakwa Doni Salmanan kembali digelar di Pengadilan Negeri Balai Bandung, Kabupaten Bandung. Kali ini menghadirkan saksi yang merupakan editor video YouTube Doni Salmanan, yakni Ridho Wijaya dan Agung Prakoso. Selengkapnya terkait sidang ini, Tribuners akan dilaporkan reporter Tribun Jabar. Silakan rekan Lutfi Ahmad di sana dengan laporan Anda. Ya baik Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada terkait kasus binary option yang menjerat Doni Salmanan menjadi terdakwa kembali digelar di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Kalau demikian, Doni Salmanan yang menjadi terdakwa tidak menghadiri sidang secara langsung, ia mengikuti persidangan secara daring di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pada persidangan hari kemarin terdapat 2 orang kameramen dan video editor Doni Salmanan dihadirkan sebagai saksi, yakni Ridho dan Agung. Menurut keduanya, Doni Salmanan memiliki 2 akun YouTube, yakni yang pertama Doni Salmanan yang diisi dengan konten keseharian Doni Salmanan seperti memamerkan kendaraan-kendaraan mewah Doni Salmanan hingga berbagi ataupun bagi-bagi uang Doni Salmanan, dan satu lagi yakni akun yang bernama
King Salmanan. Adapun King Salmanan ini diisi dengan konten trading ataupun trader di Quotex. Ridho mengaku mengetahui ataupun mengenal Doni Salmanan pada tahun 2001 saat melakukan San Mori di Kota Bandung. Lalu ia berkontak ataupun intens sehingga ia menjadi berkomunikasi intens, maksudnya sehingga ia menjadi editor ataupun kameramen Doni Salmanan. Walau demikian, Ridho mengaku hanya menjadi kameramen ataupun mengambil gambar Doni Salmanan saat melakukan ataupun membuat video tentang kehidupan sehari-harinya, memamerkan kekayaannya bagi uang ataupun giveaway lainnya. Adapun terkait konten trading ataupun trader yang dilakukan Doni Salmanan, kerap kali direkamnya sendiri oleh Doni Salmanan ataupun Ridho hanya mengeset ataupun menyetelkan kamera dan Doni Salmanan lah yang langsung melakukan rekaman sendiri. Ridho mengaku ia hanya mengedit video-video yang telah direkam oleh Doni Salmanan menjadi video yang berdurasi 10 hingga 20 menit untuk diupload di akun YouTube King Salmanan. Ridho mengaku mulai bergabung dengan Doni Salmanan, ia diberi upah ataupun gaji sebesar 5 juta rupiah per bulan, namun terus meningkat hingga mencapai 10 juta rupiah per bulannya. Begitu juga dengan Agung. Agung mengaku hanya mengedit konten-konten hasil rekaman ataupun hasil pengambilan gambar dari Ridho yang merupakan keseharian Doni Salmanan, konten bagi-bagi hingga memamerkan kendaraannya. Dan Agung ini mulai bergabung digaji sebesar 6 juta rupiah sampai akhirnya 8 juta rupiah setelah 4 ataupun sampai 6 kali gajian. Keduanya mengaku tidak mengetahui pekerjaan Doni Salmanan sebagai afiliator. Mereka hanya mengetahui Doni Salmanan sebagai YouTuber, trader, dan influencer. Sebelumnya, kuasa hukum Doni Salmanan mengaku saksi-saksi yang telah dihadirkan di Pengadilan Negeri Balai Bandung menguntungkan pihaknya karena mengakui bahwasannya saat trader ia mengetahui kerugian ataupun mengetahui resiko saat melakukan trading di akun Quotex tersebut bisa menghasilkan uang dan bisa rugi. Nah, walau demikian, jaksa penuntut umum mengungkapkan hal tersebut wajar saja diakui oleh kuasa hukum Doni Salmanan, tapi hasil persidangan lah nanti yang akan menentukan terkait kasus binary option yang menjerat terdakwa Doni Salmanan. Adapun sidang selanjutnya akan digelar hari Kamis mendatang. Ya, begitu Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih rekan Lutfi Ahmad untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Masih di Jawa Barat, Tribuners, ribuan buruh dari Aliansi Pekerja atau Buruh Bogor, yakni APB2, memenuhi depan kompleks pemerintahan Kabupaten Bogor. Aksi yang dilakukan APB2 untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Sejumlah tuntutan disampaikan para buruh di sana. Apa saja terkait tuntutan tersebut, Tribuners, akan disampaikan rekan Amar, reporter dari Tribun Bogor yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022, gelombang penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi di Kabupaten Bogor masih terus terjadi. Nah, pada hari kemarin itu ada ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Pekerja Buruh Bogor atau APB2 menggelar aksi damai di depan kompleks pemerintahan Kabupaten Bogor.
Nah, berdasarkan surat pemberitahuan bahwa terdapat 16 serikat pekerja yang tergabung dalam aksi hari itu dan masa aksi yang tertuang sekitar 5.000 orang. Dari pantauan Tribuners, aparat keamanan pun sudah bersiaga sejak masa yang mulai tiba sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Terlihat juga Kapolres Bogor AKBP Imanuddin dan Dandim 0621 Letkol Pap Ganjar Ruskandara pun turut mengamankan jalannya aksi. Ada sekitar 700 personil gabungan yang terdiri dari BRIMOB, TNI, Satpol PP, kemudian dari Disub Kabupaten Bogor yang bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi. Adapun 4 tuntutan yang dibawakan oleh para buruh ini ialah yang pertama, menetapkan kenaikan UMK tahun 2023 sebesar 13%. Kemudian tuntutan kedua yaitu menetapkan kenaikan upah masa kerja di atas 1 tahun sebesar 13%. Dan yang ketiga, membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Yang keempat, ya mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah, sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, perwakilan masa aksi ini bertemu dengan PLT Bupati Bogor untuk beraudiensi terkait tuntutan yang disampaikan. Namun hingga saat ini belum adanya hasil keputusan dari audiensi kemarin, dan PLT Bupati Bogor juga belum menetapkan kesimpulan dari audiensi kemarin, begitu rekan Dea. Dapat kami sampaikan dari Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih rekan Amar untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya di Provinsi Bangka Belitung. Para penambang timah melakukan aksi demo di halaman kantor Bupati Belitung Timur. Mereka menuntut kejelasan masalah wilayah pertambangan rakyat atau WPR dan calon petani dan calon lokasi atau CPCL perkebunan plasma kelapa sawit. Guyuran hujan tak menyurutkan mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Terkait demonstrasi ini, Tribuners akan disampaikan rekan Vini Febriani, reporter dari Pos Belitung yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Saya akan melaporkan kemarin pada tanggal 19 bulan September 2022 dari pukul 9.30 WIB itu sudah banyak terdapat para penambang yang diatasnamakan dengan Aliansi Masyarakat Penambang Kabupaten Belitung Timur. Mereka sudah memenuhi di depan kantor DPRD Belitung Timur. Sebanyak ribuan para aliansi tersebut, tak lama mereka menyuarakan audiensi mereka kepada Ketua DPRD. Para korlap, terdapat 5 korlap yang merupakan perwakilan dari 5 kecamatan. Mereka berhasil masuk ke ruang rapat kantor DPRD. Namun, pada saat masuk, mereka menunggu kehadiran Bupati, tapi Bupati tak kunjung datang di dalam rapat tersebut. Bahkan Bupati sudah ditelepon langsung oleh Ketua DPRD, namun tidak ada respon. Nah, karena hal tersebut, para korlap yang menjadi perwakilan para aliansi untuk masuk ke ruang rapat, mereka merasa marah karena sudah dijanjikan bahwa 10 hari setelah mereka menyampaikan aspirasinya, janjinya Bupati akan mendengarkan audiensi mereka. Namun Bupati sampai saat kemarin tidak ada mendengarkan audiensi mereka. Nah, setelah itu para korlap keluar dari ruang rapat DPRD. Ketua DPRD Belitung Timur pun ikut turun untuk mengikuti para korlap dan aliansi menuju kantor Bupati di bawah derasnya hujan pada saat itu. Setelah sampai di kantor Bupati, ternyata Bupati tidak ada di kantornya. Katanya Bupati sedang berada di rumah sakit, namun sedang perjalanan menuju kantor. Setelah sekitar 20 menit ditunggu, ternyata Bupati tak kunjung datang ke kantor.
sehingga yang turun itu merupakan sekretaris daerah untuk mewakili penyampaian sikap dari pemerintah daerah, yaitu Ikhwan Farozi. Beliau mengatakan pihak pemerintah daerah sudah ada sikap, namun memang dia juga mengucapkan minta maaf kepada para aliansi yang mendemo pada saat itu atas tidak hadirnya Bupati. Nah, jadi poin-poin yang akan disuarakan oleh para aliansi penambang ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama, mereka mendesak Gubernur Provinsi Bangka Belitung segera menetapkan wilayah pertambangan rakyat atau WPR khususnya di Belitung Timur. Yang kedua, mereka meminta solusi terkait lokasi yang dapat ditambang sembari WPR ditetapkan. Selanjutnya, mereka meminta stabilitas harga biji timah yang wajar. Dan juga mereka meminta komitmen penuh pemerintah Kabupaten Belitung Timur khususnya mendukung pertambangan rakyat sehingga masyarakat dapat menambang dengan tenang dan aman. Yang terakhir, mereka juga meminta kepada Polres Belitung Timur usut tuntas masalah calon petani dan calon lokasi atau CPCL perkebunan plasma kelapa sawit. Nah, dari audiensi yang mereka sampaikan tersebut, itu sudah terdapat sikap-sikap yang memang kemarin diwakili oleh sekretaris daerah, yaitu yang pertama, pemerintah sudah berkoordinasi dengan mengirim surat langsung kepada Direktur Jenderal Minerba, Kementerian ESDM Republik Indonesia, dan PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan usulan bahwa WPR seluas plus minus 911 hektar. Nah, pada prinsipnya, pemerintah daerah khususnya di Belitung Timur mendukung usaha ekonomi masyarakat Belitung Timur, namun tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu, rekan Dea. Seorang bocah perempuan berusia 12 tahun di Medan, Sumatera Utara menjadi korban dugaan eksploitasi seksual hingga terinfeksi HIV/AIDS. 3 pelaku merupakan orang terdekat dan mirisnya satu di antaranya merupakan kekasih dari ibu korban. Hingga kini kasus ini masih bergulir di meja penyidik kepolisian. Untuk laporan lengkapnya terkait update penyidikan kasus ini, Tribuners, akan disampaikan reporter Tribun Medan. Kami sudah terhubung dengan rekan Freddy di sana. Silakan rekan. Ya, baik, ya, kasus dugaan pelecehan ini masih Halo, rekan Freddy. Halo? Ya, bisa lebih dijelaskan kembali untuk suara Anda? Ya, halo Dea. Iya, silakan rekan. Jadi kasus ini sebenarnya mencuat dalam pekan ini karena bocah atau anak berusia 12 tahun itu diduga dieksploitasi atau dijual dan diperkosa oleh keluarga dekatnya. Nah, sampai akhirnya anak itu divonis mengidap penyakit HIV oleh pihak rumah sakit. Nah, kemudian pihak dari keluarga dan organisasi di Medan itu melaporkan kasus ini ke Polrestabes Medan karena adanya dugaan eksploitasi atau perdagangan anak di bawah umur hingga mengakibatkan bocah berusia 12 tahun itu mengidap HIV. Nah,
Untuk perkembangan dari polisi sendiri sudah meningkatkan kasus ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Nah, polisi mengatakan bahwa dugaan eksploitasi itu sampai saat ini belum ditemukan, tetapi untuk dugaan pemerkosaan itu polisi itu menemukan bukti yang cukup, tapi untuk penetapan tersangka itu belum dilakukan. Jadi kasus ini bermula itu ketika bocah berusia 12 tahun itu inisial JA itu diduga telah diruda paksa oleh pacar dari ibunya, karena saat itu si JA ini sempat tinggal dengan ibunya. Nah, ibunya ini sudah berpisah dengan suaminya, jadi ibunya itu pacaran lagi dan mereka tinggal serumah dengan pacar ibunya. Disinilah dugaan pemerkosaan itu pertama kali terjadi yang dilakukan oleh pacar ibunya. Kemudian selang beberapa tahun kemudian dia pindah tinggal ke ayahnya dan ke rumah neneknya begitu. Nah, dugaan eksploitasi atau perdagangan anak ini diduga terjadi di sini yang diduga dilakukan oleh adik neneknya. Jadi dugaannya adalah si JA ini dijual ke pria hidung belang sampai akhirnya itu mengidap atau terjangkit penyakit HIV. Nah, untuk kondisi JA sendiri, polisi mengatakan kondisinya sudah mulai membaik dan sudah berangsur pulih karena memang sebelumnya itu sempat dikabarkan bahwa terinfeksi ya di tenggorokan, perut, dan organnya itu terjamur karena terjangkit HIV. Begitu deh. Baik, terima kasih banyak rekan Freddy untuk laporan Anda. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari PSK Satreskrim Polrestabes Medan, Kompol Teguh Fatir Mustafa selengkapnya. Untuk proses penyidikannya saat ini sudah 8 orang saksi yang kami lakukan pemeriksaan. Untuk perbuatan cabul sudah dalam proses penyidikan. Kami upayakan secepatnya untuk segera kami tuntaskan. Proses pemeriksaan para saksi pun sampai saat ini masih berjalan. Untuk kondisi si anak saat ini sudah mulai membaik karena sudah ditangani dengan baik itu juga dari pihak rumah sakit dan juga dari pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Kita juga mohon doa dari rekan-rekan sekalian supaya kondisi anak semakin hari semakin baik sehingga proses penanganan perkaranya pun dapat segera kami tuntaskan. Bang, berarti sejauh ini prosesnya udah naik ke sidik? Sudah. Sudah ada yang ditetapkan belum sebagai tersangka, Bang? Belum. Masih 8 orang ya, Bang, yang diperiksa? Ya, sudah 8 orang yang kami melakukan pemeriksaan. Nanti Hubungan pria sesama jenis menyumbang peningkatan angka penularan HIV di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Menurut data Dinas Kesehatan Gresik, temuan kasus HIV tahun 2021 sebanyak 65 pasien. Sedangkan tahun ini meningkat menjadi 105 pasien. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jatim, ada rekan Willy Abraham yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Angka peningkatan kasus HIV di Kabupaten Gresik ini mengalami peningkatan di tahun 2022 ini ya. Dari sebelumnya hanya 65 pasien, saat ini sudah mencapai 105 pasien HIV. Ada peningkatan 40 pasien di tahun 2022 ini. Dan mayoritas adalah disumbang oleh lelaki, seks dengan lelaki ya. Ini menjadi cukup tinggi menyumbang kasus HIV di Kabupaten Gresik. Terus kemudian disusul wanita pekerja seks komersial yang melakukan hubungan seks. Ini juga menyumbang HIV di posisi kedua. Dan yang terakhir di posisi ketiga adalah sesama pengidap penyakit HIV. Akibatnya saat ini ada 105 pasien dan mereka harus menjalani pengobatan, mengonsumsi obat dan lain sebagainya.
ini bisa dilaksanakan di 11 rumah sakit dan 32 puskesmas yang ada di Kabupaten Gresik. Seperti itu deh ya. Baik, terima kasih rekan Billy Abraham untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Tribuners Polresta Samarinda kembali berhasil mengungkap kasus perjudian online jenis slot. Sindikat perjudian online ini dilakukan dengan berkedok warung internet atau warnet yang berada di kota Samarinda. Dari pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan 3 pelaku. Untuk laporan lengkapnya akan dilaporkan rekan Rita Lavenia, reporter dari Tribun Kaltim di sana. Silakan rekan Rita. Ya, selamat siang Dea dan Tribuners. Rekan Dea dan Tribuners, dapat saya sampaikan dalam pengungkapan ini ada 3 tersangka yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Masing-masing mereka adalah TS, AM, dan NR. Nah, Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Fadli menjelaskan bahwa setiap harinya ketiga pelaku tersebut akan menyewa lapak di warnet untuk bermain judi slot ini, di mana setelah mendapatkan tempat, mereka akan membayar suatu jumlah atau sering kita dengar dengan istilah top up ya, Dea dan Tribuners, baru mereka bermain judi. Nah, seperti disebutkan di awal, kepolisian berhasil mendapatkan beberapa akun dan situs judi online ini. Di antaranya ada akun, ada situs judi Lawas Toto yang diamankan yang dimainkan oleh pelaku AM dengan akun Jamal 1204. Lalu situs Mega 338 yang dimiliki oleh NR dengan nama akun Rini 0509 dan situs Slop 777 atau 777 yang dimainkan TS dengan username Kencang 777. Nah, selain itu ada pula 2 kartu ATM, 3 lembar resip pembelian pulsa, dan 3 set PC yang turut diamankan dari warnet tersebut, ya, dan Tribuners. Nah, atas perbuatannya sendiri, ketiga pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara, ya, dan Tribuners. Sejauh ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman apakah mungkin masih ada ya komplotan-komplotan para pemain judi online jenis slot ini, Tribuners, dan ya. Intinya yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Rita Lavenia di Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Aksi pembunuhan menggegerkan warga dusun Sidodadi, Desa Pendada, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Seorang anak tega menghabisi nyawa ayah kandungnya karena kesal korban memiliki banyak utang. Pelaku lantas menyerahkan diri ke polisi usai melakukan pembunuhan. Terkait kronologi kejadian ini akan dilaporkan reporter Tribun Sulbar. Kami sudah terhubung dengan rekan Egy Sugianto. Silakan dengan laporan Anda. Iya, Dea Mita di studio. Baiklah, dapat saya laporkan bahwa memang betul peristiwa pembunuhan terjadi di Dusun Sidodadi, Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu, di mana pelakunya Mursalin tega menghabisi nyawa ayahnya sendiri, Yunus, maksud kami Yunus, 60 tahun. Dan pelaku Mursalin sendiri telah diamankan di Polres Pasangkayu. Ini juga kejadian ini dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Pasangkayu, yaitu Ibtu Ronald Suhartawan. Dijelaskan bahwa kronologis kejadian ini di mana saat itu pelaku baru saja pulang dari panen sawit. Setibanya di rumah, pelaku sempat ditegur korban, yaitu ayah kandung dari pelaku tersebut. Dalam tegurannya itu awalnya menggunakan bahasa kasar, yang menggunakan bahasa daerah Bugis, disebutkan laugereko, artinya saya potong kok. Disitulah pertikaian cekcok mulai terjadi, dan ini juga disaksikan oleh Riri, istri dari Mursalin. Keduanya cekcok ini si pelaku menggunakan parang, sementara korban ini juga dilaporkan menggunakan tombak. Singkatnya, saksi lain yaitu tetangga korban dan pelaku ini bernama Sudirman melihat
korban lari ke kolong rumahnya. Disitulah korban Yunus tergeletak. Dan peristiwa ini juga sudah ditangani langsung oleh Polres Pasangkayu. Tim Inafis sudah melakukan visum. Dan informasi perkembangan terbaru Tribuners bahwa korban pembunuhan anak atau ayah yang menjadi korban ini dapat kami informasikan bahwa sudah dimakamkan di Desa Pedanda. Demikian yang dapat saya laporkan. Kembali ke Anda, Dea, di studio. Baik, Tribuners, rekan Egy juga sudah melakukan wawancara bersama Kasat Reskrim Polres Pasangkayu itu Ronald Suhartawan. Berikut liputannya. Update berita terbaru yaitu kami sudah terima laporan polisi dari adik tersangka, yaitu anak kedua dari korbannya tersebut, sudah melaporkan kepada kami dan sudah kami lakukan penetapan tersangka gelar perkara terhadap tersangka yang melakukan pembunuhan terhadap bapaknya. Kemudian untuk barang bukti sudah dinaikkan ke petunjuk, yaitu menjadikan 2 alat bukti yang bisa menjerat bahwa tersangka tersebut bisa ditahan, rekan-rekan. Dan tersangka sekarang sudah kami amankan dan sudah kami tahan tadi malam. Ya, kondisi terkini di TKP seperti apa, Pak? Untuk di TKP sudah kami lakukan olah TKP, kemudian untuk korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarganya sekitar jam 10.00. Ya, untuk ancaman hukumnya sendiri, Pak? Untuk ancaman hukuman kami pasangkan pasal 338, yaitu ancaman hukuman 15 tahun, maksimal 15 tahun. Beralih ke Provinsi Banten, Tribuners, ratusan jasad ditemukan masih utuh saat pembongkaran makam di wilayah Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Bahkan ada 1 jasad wanita remaja yang sudah dikubur selama 53 tahun, masih dalam keadaan benar-benar utuh dan wangi. Pembongkaran makam ini sendiri dilakukan untuk proses pemindahan. Seperti apa, Tribuners, informasinya dan juga situasi di sana akan dilaporkan rekan Sopian, reporter dari Tribun Banten. Silakan, rekan. Halo, rekan Sopian. Mohon maaf, Tribuners, terjadi kesalahan teknis. Kita menuju informasi berikutnya terlebih dahulu di Banten. Jumlah angka kematian bayi di Kota Serang pada Januari sampai September tahun 2022 ini mencapai 23 bayi. Karena itu, Dinas Kesehatan setempat akan menambah jumlah tahapan pemeriksaan guna meminimalisir terjadinya kematian pada ibu dan anak saat melahirkan. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Banten, ada rekan Milda Niati. Silakan dengan informasi Anda.
Halo, rekan Milda. Halo rekan Dea, ya selamat siang Tribuners. Maaf, dapat melaporkan dari reporter Tribun Banten bahwa tingkat kematian bayi di Kota Serang per Januari sampai bulan September tahun 2022 berjumlah sekitar 23 bayi. Sementara jumlah kematian bayi pada tahun 2021 per Januari sampai Desember mencapai 28 bayi. Hal ini menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang dikhawatirkan akan jumlahnya akan bertambah lantaran per September saja sudah mencapai angka 23 bayi. Sementara itu untuk angka kematian ibu bayi di Kota Serang sendiri pada tahun 2022 per Januari sampai bulan September ini sudah mencapai 17. Sementara kematian ibu pada tahun 2021 sendiri per Januari sampai bulan Desember itu sudah mencapai 17. Pihak Dinas Kesehatan Kota Serang, Hasanuddin, mengingatkan bahwa hal itu menjadi kekhawatiran bagi pemerintah Kota Serang, sehingga pihaknya menghimbau kepada para ibu hamil dan juga pihak puskesmas agar mereka sigap dalam menangani para ibu hamil agar mereka segera tertangani di puskesmas terdekat, begitu rekan Dea. Sementara itu juga adapun kendala akibat adanya kematian bayi ini sendiri akibat kurang sigapnya tertangani di rujukan dari rumah sakit yang ada di Kota Serang. Begitu rekan Dea yang dapat dilaporkan dari reporter Tribun Banten. Baik, terima kasih rekan Bella Daniati untuk laporan Anda dari Banten. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya di Aceh Tribuners. Sejumlah pedagang kaki lima atau PKL yang masih berjualan di bahu jalan di pasar Silimeng, Aceh Besar kembali ditertibkan. Penertiban dilakukan Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Besar karena mengganggu pengguna jalan lainnya. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan reporter Serambi News. Ada rekan Indra Wijaya di sana, silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Cerda, dapat kami Baik, terima kasih rekan Dea. Selamat siang Tribuners, dapat kami sampaikan Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Besar kembali melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pasar Selimung, Kabupaten Aceh Besar pada Senin pagi kemarin. Penertiban itu dilakukan dalam rangka penegakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang menggunakan akses fasilitas umum yang berada di bahu jalan di sekitaran pasar tersebut. Nah, selain di sekitar Pasar Selimum tersebut, Kasatpol PP Aceh Besar Muhajir mengatakan pihaknya juga melakukan penertiban terhadap sejumlah pedagang kaki lima yang berada di kawasan Lambaru, Aceh Besar. Nah, penertiban itu dilakukan bukan semata-mata pihak dari Satpol PP Aceh Besar menghambat bagi para pedagang untuk mencari nafkah. Namun, pihaknya mengatakan bahwa dari Pemkab Aceh Besar memang sudah menyediakan tempat-tempat khusus di mana para pedagang itu bisa berjualan. Tidak serta-merta setiap bahu jalan yang berada di kawasan baik Pasar Selimum maupun area Bundaran Lambaru dapat diletakkan lapak-lapak pedagang di sana. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Indra Wijaya untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Banten, Tribuners. Ratusan jasad ditemukan masih utuh saat pembongkaran makam di wilayah Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Bahkan ada satu jasad wanita remaja yang sudah dikubur selama 53 tahun, masih dalam keadaan benar-benar utuh bahkan wangi. Pembongkaran makam ini sendiri dilakukan untuk proses pemindahan. Dan seperti apa informasi serta kondisi di sana, Tribuners, akan dilaporkan rekan Sofian, reporter dari Tribun Banten. Silakan rekan. Terima kasih rekan Dea, melaporkan dari Cilegon. Telah ditemukan ratusan mayat masih dalam keadaan utuh saat kegiatan relokasi makam yang dilakukan oleh perusahaan kimia di Kota Cilegon, di mana lokasi makam tersebut di Cilodan, di lingkungan Cilodan, Kelurahan Gunung Sugi,
Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. Kegiatan itu berlangsung selama 8 hari dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 2 September lalu ya, yang dipindahkan ke Desa Grogol, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang. Pengurus relokasi makam Cilodan Mahrij mengatakan sebanyak kurang lebih dari 319 jenazah yang dipindahkan, ada 152 jenazah yang keadaannya masih utuh. Sungguh memang itu keajaiban, artinya kembali lagi kepada masing-masing keyakinan masyarakat semuanya. Yang mengaku ada salah satu jenazah berusia remaja, ya, perempuan berusia remaja yang masih utuh dan wangi. Dan menyatakan dan Mahrij mengatakan pemindahan jenazah itu sudah kesepakatan bersama, ya, urusan masyarakat dan keluarga jenazah yang dipindahkan. Sementara Lurah Gunung Sugi Rustam Effendi membenarkan aktivitas kegiatan tersebut yang dilakukan di wilayahnya. Menurutnya kondisi makam tersebut sudah berumur puluhan tahun. Ya. Rustam mengungkapkan wilayah Cilodan dulunya merupakan wilayah yang banyak dihuni oleh para santri. Menegaskan lokasi makam itu juga atas dasar persetujuan keluarga atau ahli waris dari makam-makam wilayah tersebut. Demikian rekan Dela. Baik, Tribuners rekan Sopian juga sudah melakukan wawancara bersama Lurah Gunung Sugi, Rustam Effendi. Berikut liputannya kami tampilkan. 25 Agustus 2022, tepatnya itu pada hari Kamis. Pada hari pertama, info yang saya dapat adalah yang dipindahkan itu sebanyak 35 orang, dan terdapat dari 35 orang itu ada 16 orang yang masih utuh jasadnya. Di hari kedua, pada hari Jumat itu 35 orang yang dialihkan dan terdapat 12 orang jasadnya juga yang masih utuh. Di hari Sabtu itu hari ketiga, 38 jasad yang dialihkan, terdapat 26 jasad yang masih utuh. Pada hari Minggu, kita bergeser ke Jawa Barat. Seorang warga desa Sukamantri, Bogor dibuat kaget dengan adanya ular kobra Jawa yang masuk ke dalam rumahnya. Petugas pemadam kebakaran sektor Jombas langsung sigap ke lokasi seusai dihubungi oleh warga tersebut. Petugas pun akhirnya berhasil mengevakuasi spesies hewan endemik di Pulau Jawa itu meski sempat dibuat kewalahan. Untuk laporan lengkapnya, Tribuners akan disampaikan reporter Tribun Bogor. Sudah ada rekan Renaldi yang siap dengan laporannya. Silakan rekan. Halo rekan Reynaldi. Halo rekan Rey, bisa mendengar kami di studio? Ada suaranya?
maaf Tribuners, kita menuju informasi berikutnya terlebih dahulu di Kalimantan Selatan. Sejumlah warga desa Betung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu ramai-ramai datang ke kantor Bupati Tanbu. Kedatangan warga desa Betung ini untuk menuntut keadilan persoalan tanah garapan yang puluhan tahun digarap malah diserobot oleh orang lain. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Banjarmasin Pos, ada rekan Man Hidayat di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik rekan Dea, bisa kami laporkan untuk di Kabupaten Tanah Bumbu, puluhan masyarakat Desa Betung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu mendatangi kantor Bupati untuk mendapatkan keadilan. Informasinya mereka menuntut keadilan terkait lahan yang diserobot oleh orang lain yang sudah digarap puluhan tahun, namun ternyata tak kunjung dibuatkan sertifikat atau segel dari aparat desa. Informasinya mereka melihat ada beberapa yang sudah membuat segel dan bisa diloloskan, namun warga ini merasa tidak diloloskan oleh kepala desa, sehingga mereka nguruk datang ke kantor bupati untuk meminta keadilan tersebut. Saat itu memang mereka tidak berhasil menemui Bupati Tanah Bumbu karena ada kesibukan lain, namun diarahkan ke asisten 2 dan di sana diadakan mediasi perwakilan dari masyarakat dan LBH, camat serta dari asisten 2 pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu Muhammad Ridwan. Di pertemuan tersebut berlangsung sekitar hampir 1 jam lamanya dan hasilnya ternyata meminta untuk kembali dirapatkan atau dimediasi di tingkat kecamatan dengan melibatkan semua unsur agar tuntutan masyarakat itu bisa diselesaikan dengan aturan sesuai aturan hukum dan pertanahan yang ada di Indonesia ini. Informasinya 2 atau 3 camat akan mengadakan media yang lain masyarakat. Mungkin ya sekian yang bisa kami laporkan. Kami kembalikan ke studio. Baik, Tribuners, rekan Man Hidayat juga sudah melakukan wawancara bersama LBH Sipakatuwo. Ada Lamsakdir yang mewakili, berikut liputannya kami tampilkan. Desa kami udah 2 kali, terus dari LBH kami pun udah sekali, kecamatan udah sekali, dan keputusan di kecamatan jelas bahwa ketika mampu membuktikan turun ke lapangan berikan, mediasi di desa pun jelas mereka ketika mampu berikan, tapi pas di lapangan beliau mengakui tidak terbit juga itu letter C-nya. Jadi tidak ada kepastian hukum bagi masyarakat. Nah, optimis nggak nanti dalam pertemuan berikutnya nih, mediasi berikutnya ini akan menghasilkan titik terang? Optimis tidak optimis, tapi kami masih percaya dengan pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu. Bersama-sama kita mewujudkan Tanah Bumbu menuju Serambi Madinah. Kami masih sangat optimis ini akan dioptimalkan dan akan diberikan haknya kepada masyarakat. Karena kami ini meminta hak, bukan bukan meminta lahan lah. Kami hanya memperjuangkan hak kami. Ada langkah lain mungkin apabila ini nanti tetap deadlock? Kalau ini deadlock, kami mau tidak mau ultimum remedium kami. Seorang warga desa Sukamantri, Bogor, Jawa Barat dibuat kaget dengan adanya ular kobra Jawa yang masuk ke dalam rumahnya. Petugas pemadam kebakaran sektor Ciamas langsung sigap ke lokasi seusai dihubungi oleh warga tersebut. Petugas pun akhirnya berhasil mengevakuasi spesies hewan endemik di Pulau Jawa itu meski sempat dibuat kewalahan. Untuk kronologi kejadian ini, Tribuners akan dilaporkan. Reporter Tribun Bogor, kami sudah terhubung dengan rekan Renaldi. Silakan dengan informasi Anda. Halo, rekan Renaldi. Ya, baik Dea. Selamat siang rekan
Kembali terjadi kesalahan Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya terlebih dahulu di Sulawesi Barat. Lansia warga desa Sejati, Kecamatan Tobadak, Mamuju Tengah yang dilaporkan hilang kini telah ditemukan. Korban atas nama Siti Nurdiah ditemukan di hutan dalam kondisi lemas serta badan menggigil. Siti ditemukan oleh tim gabungan dari BPBD Mamuju Tengah, Polsek Tobadak, aparat serta masyarakat desa. Untuk kronologi kejadian dan juga bagaimana akhirnya korban bisa ditemukan akan disampaikan rekan Samsul Bahri, reporter dari Tribun Sulbar yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Terima kasih Dea dan Tribuners. Bisa kami informasikan bahwa benar telah terjadi peristiwa seorang warga desa Sejati, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah ini menghilang pada Jumat 16 September 2022 sekira pukul 2 dini hari. Namun berhasil ditemukan oleh tim gabungan setelah menghilang sejak 3 hari di dalam sebuah hutan belantara yang berjarak sekitar 3 km dari rumah korban. Berdasarkan informasi dari warga tersebut bahwa nenek Siti Nurdiana ini atau lebih dikenal dengan Nenek Diana ini biasanya memang sering meninggalkan rumah. Namun tetap kembali. Namun pada saat menghilang pada Jumat lalu hingga sampai 3 hari Nenek Diana ini tidak kunjung kembali ke rumah, sehingga warga melaporkan kejadian tersebut kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk melakukan pencarian. Jadi pada pencarian dilakukan sejak pagi kemarin Minggu bersama dengan tim reaksi cepat dari BPBD Mamuju Tengah dengan aparat kepolisian dari Polsek Tobadak beserta aparat desa dan masyarakat desa setempat. Akhirnya Nenek Diana ditemukan sekira pukul 12.45 di dalam hutan dengan kondisi badan lemas dan menggigil. Berdasarkan informasi dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yakni Pak Mustalib bahwa kondisi yang dialami Nenek Diana tersebut ini karena tidak pernah makan dan menempuh jarak yang cukup jauh dengan kondisi tubuhnya yang sudah rentah sehingga kondisi badannya menggigil. Bahkan sempat ditemukan beberapa luka di bagian tubuh si Nenek Diana tersebut. Walaupun saat ditemukan memang kondisi Nenek Diana ini agak bingung, agak linglung begitu. Namun berhasil dikeluarkan dari dalam hutan dengan digendong secara bergantian oleh tim gabungan yang mencari Nenek Diana tersebut. Dan setelah ditemukan bahwa Nenek Diana ini sebelum ditemukan kemarin sempat ditemukan oleh warga, namun hanya sebatas paha. Dia hanya melihat paha. Jadi Tribuners sempat kami dapat informasi bahwa ini ada sedikit mistis menurut informasi dari warga bahwa sebelum ditemukan si Nenek Diana tersebut ini sempat warga melihat tubuh Nenek Diana hanya sebatas paha. Jadi warga mengejar namun paha tersebut menghilang. Namun sekira hingga kemarin baru ditemukan secara utuh di dalam hutan dengan kondisi selamat. Dan Tribuners, bisa juga kami informasikan bahwa Nenek Diana ini berdasarkan keterangan warga setempat tidak memiliki sanak saudara di desa tersebut, namun hanya dia tinggal di rumah satu kampung yang merupakan warga transmigrasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Baik, terima kasih rekan Samsul Bahri untuk laporan Anda. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Mamuju Tengah, Mustalib selengkapnya. Pertamanya kemarin jam-jam 4 sempat ambil kepala desa sama saya. Bilang ada orang hilang di Tobadak. Kita bilang sejak kapan? Dia bilang sudah 2 hari tidak ditemu. Sampai saya bilang juga kenapa terlambat melapor kepada kami.
Tadi kemarin saya briefing sama teman melalui HP, sampaikan bahwa pagi-pagi kita akan berangkat menuju ke Badak 8 karena ada orang hilang. Alhamdulillah tadi kami berangkat naik dan sampai di atas hampir saya katakan ada sudah sebahagian yang pasrah masyarakat karena saking capeknya mencari kesiang tidak ketemu. Dengan pertolongan Tuhan dan kerja keras teman-teman BPBD beserta dengan TRC dan Kapolsek. Seorang warga desa Sukamantri, Bogor, Jawa Barat dibuat kaget dengan adanya ular kobra Jawa yang masuk ke dalam rumahnya. Petugas pemadam kebakaran sektor Ciamas langsung sigap ke lokasi selesai dihubungi oleh warga tersebut. Petugas akhirnya pun berhasil mengevakuasi spesies hewan endemik di Pulau Jawa itu meski sempat dibuat kewalahan. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Reynaldi, reporter dari Tribun Bogor yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Silakan, rekan. Ya Allah. Baik, Tribuners, kami sudah kembali tersambung dengan rekan Reynaldi. Silakan dengan laporan Anda terkait kejadian ini. Ya, baik Dea, rekan Tribuners. Jadi memang kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tepatnya pada tanggal 18 September 2022 kemarin. Jadi saat itu memang sang pemilik rumah yang berlokasi di desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat itu melihat dengan adanya seekor hewan melata. Jadi hewan melata itu merupakan salah satu jenis ular endemik yang berada di Pulau Jawa, yaitu ular kobra Jawa. Jadi saat itu memang sang pemilik rumah yang juga pelapor itu merasa panik ketika melihat ular tersebut dan langsung melaporkannya ke petugas pemadam kebakaran. Jadi yang menangani saat itu merupakan petugas pemadam kebakaran dari sektor Ciamas, yaitu Regu 3. Jadi saat itu memang petugas damkar pun cukup kesulitan untuk mengevakuasi ular kobra Jawa itu. Jadi memang karena untuk salah satu pertahanan ular kobra Jawa ini adalah menyemburkan bisanya yang langsung kepada orang ataupun pengganggunya. Jadi petugas damkar pun sangat berhati-hati dalam menanganinya. Jadi saat itu memang posisinya ular kobra Jawa ini berada di saluran air di rumah warga tersebut. Jadi memang evakuasi ini berjalan
Halo, rekan Ray. Halo, rekan Ray. Iya, halo. Ya, bisa dilanjutkan tadi mulai dari bahwa ular ini sempat ada di saluran air warga tersebut. Ya, baik. Jadi rekan Tribuners, saat itu memang ular tersebut berada di dalam saluran air dan petugas damkar pun cukup kesulitan untuk merogohnya, untuk merogoh keluar ular tersebut. Jadi saat itu evakuasi berlangsung selama 30 menit dan petugas damkar pun merogoh-rogoh saluran air tersebut hingga akhirnya ular kobra Jawa ini keluar dari yang diduga sarangnya di dalam saluran air tersebut. Lalu setelah itu petugas damkar menggunakan capitan atau grab untuk menangkap ular tersebut dari kejauhan. Jadi karena memang ular ini memang merasa terancam saat itu, jadi petugas damkar pun sangat berhati-hati untuk menanganinya. Jadi hingga akhirnya pada sekitar pukul setengah 8 malam atau 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, petugas damkar berhasil mengevakuasi ular kobra Jawa itu di dalam rumah salah satu warga di Desa Sukamantri. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Reynaldi di Bogor untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Seorang pria bertato burung hantu spesialis maling sepeda motor di Ogan Komering Ulu berhasil dibekuk aparat Polsek Batu Raja Timur. Pria itu selama ini memperdaya calon korbannya dengan berpura-pura minta tolong diantarkan dengan sepeda motor milik korban. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan reporter Sriwijaya Pos, ada rekan Leni Juwita yang akan melaporkan. Silakan rekan. Dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan dapat kami laporkan peristiwa tertangkapnya salah seorang pria bertato burung hantu bernama Agus Wirawan, umur 23 tahun. Pria ini sudah merupakan target polisi untuk menangkap tersangka karena tersangka memang merupakan penjahat spesialis yang sudah cukup lama meresahkan masyarakat. Tersangka setiap beraksi melakukan tipu-tipu dengan cara sok akrab, sok kenal, sok dekat, kemudian menyapa korbannya, lalu pura-pura minta diantarkan ke suatu tempat, kemudian saat si korban itu sudah mengantarkan pelaku, kemudian pelaku mengajak korban berhenti di toko-toko atau di kedai-kedai, kemudian tersangka meminta bantuan korbannya untuk membelikan rokok atau cemilan lainnya. Di saat korban meninggalkan sepeda motornya itulah tersangka langsung membawa kabur sepeda motornya. Tertangkapnya tersangka ini setelah polisi dari jajaran Polsek Batu Raja Timur dipimpin AKP Hamid SH melakukan koordinasi dengan polsek-polsek di beberapa kabupaten tetangga. Perlu kita informasikan bahwa tersangka ini memang terkenal licin sehingga polisi susah untuk menangkap target lantaran target tidak bisa dilakukan check post. Setiap bepergian si tersangka selalu meninggalkan handphonenya sehingga sulit sekali untuk melacak keberadaan posisi tersangka. Kapolres Ogan Komering Ulu AKBP Danu Agus Purnomo SIK didampingi Kapolsek Batu Raja Timur AKP Hamid SH, kemudian bersama Kasih Humas AKP Saripudin SH, Saparudin SH, dan yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa tertangkapnya tersangka setelah polisi mendapat informasi bahwa tersangka saat itu berada di salah satu kabupaten di kabupaten tetangga, tepatnya di Kabupaten Ogan Timur, Ogan Komering Ulu Timur, di salah satu desa, namanya Desa Waihalom. Nah, di situ tersangka biasa menjual hasil kejahatannya berupa sepeda motor. Nah, berdasarkan hasil informasi tersebut, Kapolsek Batu Raja Timur langsung memerintahkan anggotanya untuk melakukan pengejaran.
Saat itu tersangka sedang berada di tempat persembunyiannya. Butuh waktu 8 jam, barulah polisi berhasil memancing tersangka untuk keluar dari persembunyiannya. Saat itu tersangka sedang mau berbelanja di salah satu swalayan di kota tersebut, di desa tersebut, kemudian dilakukan penangkapan. Di sisi lain, menurut pengakuan tersangka, barang-barang kejahatan itu sudah dijual ke calon-calon pembelinya yang ada di Kabupaten Agam Timur. Setiap melakukan kejahatan, menurut tersangka, barang-barang ini dibuang atau dijualnya ke Desa Waihalom dengan harga berkisar 4 juta per sepeda motor. Untuk berpoya-poya, diantaranya pergi ke tempat-tempat TKP, tempat-tempat yang merupakan tempat-tempat yang seperti klub malam dan lain sebagainya. Sampai saat ini, polisi sudah berhasil mengungkap 5 laporan kejahatan yang sudah dilakukan tersangka. Semuanya sepeda motor jenis bis yang dijual dengan harga 4 juta. Kepada polisi, tersangka mengaku bahwa kejahatan itu dilakukannya sendirian. Demikian, rekan Dea, kembali ke studio. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan kami bersama pelaku dan juga Kapolsek Batu Raja Timur AKP Hamid SH selengkapnya. Yo turun beli rokok ke warung, langsung aku bawa motor. Langsung bawa. Itu kenal apa tidak kenal? Tidak kenal. Pura-pura sok kenal sok dekat lah ya, kata Waka tadi. Itu korbannya di mana, Pak? Di KPR. KPR 1, di mana lagi? Di Kemelak. Kemelak 1. Di KPR lagi. KPR lagi. Iya, banyak di KPR. Banyak di KPR. Iya, rata-rata di KPR. Jadi modal Agus ngasih duit. Sudah tuh langsung ini. Ngasih duit untuk beli rokok. Iya. Beli minuman. Sudah tuh minta antar kemana? Aku yang bawa motor. Sudah tuh kesuruh turun, dia beli rokok, cicak beli rokok. Saat dia beli rokok, motornya dibawa kabur. Motor apa, Pak, yang sudah diambil? Hasil ungkap kasus pasal 372 dan 378 bahwa tersangka ini kita dapat informasi bahwa keberadaannya ada di daerah Muncakabau, ya, daerah Muncakabau, Ogo Timur. Jadi tersangka ini memang kita buru sudah lama, ya, sudah lama. Ternyata dia pun menghilangkan jejak, berada di desa Waimadang, Kabupaten Ogo. Tim kami dari Kanit Reskrim dan Opsnal beserta anggota Reskrim berangkat sore kemarin. Puluhan rumah warga Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Bangka Selatan terendam banjir pada Senin 19 September 2022 kemarin. Banjir menerjang seusai wilayah itu diguyur hujan deras sejak subuh. Ketinggian air rata-rata mencapai selutut orang dewasa. Untuk kronologi dari banjir ini dan juga bagaimana situasi di sana saat ini, Tribuners, akan dilaporkan reporter Bangka Pos, ada rekan Adi Saputra di sana. Silakan. Ya, selamat siang rekan Dea, Tribun News di mana pun berada. Pada hari Senin, 19 September tahun 2022, sekitar pukul 7 sampai dengan pukul 8 WIB, yang mana puluhan rumah warga di Kecamatan Lepar Pongok, tepatnya di Desa Tanjung Labu, Kabupaten Bangka Selatan, terendam banjir, yang mana kejadian tersebut akibat dari turunnya hujan dari pukul 5.30 sampai dengan siang harinya, yang mana rumah puluhan warga tersebut berada di daerah Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan. Informasi dari Kepala Desa setempat mengatakan bahwa banjir tersebut baru pertama kali terjadi di daerah Tanjung Labu. Namun kejadian banjir tersebut baru pertama kali dan kejadian hanya berlangsung selama 1 jam lamanya, kurang lebih 1 jam lamanya.
yang menghantam beberapa rumah yang ada di daerah Tanjung Labu. Akibat banjir tersebut, beberapa ruas jalan, terutama jalan yang ada di penghubung desa, mengalami kerusakan dan rumah warga ada terendam banjir. Kemudian salah satu warga di Tanjung Labu menyebutkan, Nanang menyebutkan bahwa kejadian tersebut memang terjadi baru pertama kali dan ada beberapa rumah terdiri dari 8 RT, RT 1 sampai RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6 dan RT 10, RT 7, RT 10 yang mana lingkungan tersebut dihantam oleh banjir yang kurang lebih tingginya 30 hingga 50 cm. Kemudian banjir tersebut tidak terjadi lama karena air yang menghantam puluhan rumah warga itu hanya sepintas dan akibat dari luapan air laut. Kemudian dari pihak desa sendiri sudah menghubungi dinas terkait termasuk dari dinas PUPR dan dinas pemerintah daerah terkait banjir tersebut. Untuk dinas PUPR sudah melakukan peninjauan dan sudah melakukan untuk melakukan perbaikan terhadap jalan yang rusak tersebut. Untuk sementara sekitar pukul 12 air yang menghantam puluhan rumah tersebut sudah surut dan akibat banjir tersebut tidak ada korban jiwa, namun rumah warga terendam oleh banjir. Mungkin seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Adi Saputra untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur. Tribuners, anak di bawah umur di Kota Batu menjadi korban pelecehan seksual oleh ayah tirinya. Sang ibu dan kelima anaknya kemudian diusir karena menolak permintaan mertua untuk mencabut laporan polisi. Mendengar kabar itu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengutus jajarannya meninjau langsung kondisi mereka. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Benny Indo, reporter dari Surya Malang yang akan melaporkan kejadian ini selengkapnya. Silakan rekan. Mbak. Oke. Halo, rekan Penny. Ya, bisa laporkan langsung dari Kota Batu, rekan Dea, bahwa peristiwa cukup memilukan terjadi baru saja, bahwa ada seorang ibu dengan 5 orang anaknya yang semuanya perempuan baru saja diusir dari rumahnya karena seorang ibu ini menolak untuk mencabut laporan yang itu merupakan laporan terhadap suaminya. Pasalnya suaminya ini telah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak pertamanya. Pelecehan seksual ini dilakukan oleh sang suami tanpa sepengetahuan ibu. Dan ketika anak ini mengeluh dan bercerita, saat itulah orang tua atau ibu ini mengetahui dan kemudian melaporkan peristiwa ini ke Polres Batu. Dan saat ini saya sedang berada di Polres Batu dan baru saja selesai rilis tersangka pelaku pelecehan seksual oleh pihak kepolisian. Informasi yang saya dapat di lapangan menjelaskan bahwa ternyata peristiwa ini sudah berlangsung sejak lama, sejak 2018, dan itu secara berkelanjutan dilakukan. Modusnya adalah pelaku ini sering memberikan iming-iming terhadap korban, mulai dari mau dibelikan HP sampai yang lainnya. Dan hingga saat ini pun belum ada HP yang diberikan kepada korban sesuai dengan apa yang diiming-imingkan. Dan tadi Pak Kapolres Batu, Pak AKBP Okar Samsudin juga mengatakan bahwa mengapa sampai tega kemudian menyetubuhi anak tirinya ini karena ada dorongan nafsu. Dan selain itu juga Menteri Sosial Tri Risma hari ini baru saja mengutus pegawainya untuk meninjau langsung kasus ini, dan Kementerian Sosial berencana untuk melakukan asesmen, dan hasil dari asesmen itu nanti akan dilakukan pendampingan terhadap kebutuhan para penyintas. Karena saat ini setelah diusir dari rumah, ibu dan 5 orang anaknya yang perempuan semua ini sedang tinggal di sebuah kontrakan di Kota Batu, dan pihak Dinas Pendidikan di Kota Batu juga memberikan perhatian karena anak-anak yang ditinggalkan ini masih sekolah mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, rekan Benny juga sudah mendapatkan keterangan dari sejumlah pihak terkait kasus ini. Berikut liputannya.
Kemensos, namun kami dari UPT-nya Kemensos yang ada di Pati, Sentra Margolaras Pati. Kemudian beliau ini utusan dari pusat dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos. Maksud dan tujuan kami ke sini merespon apa yang ada di media massa atas perintah langsung dari Ibu Menteri Bu Risma. Setelah beliau mengetahui ada berita ini dan memang beliau sangat concern sekali terhadap masalah-masalah sosial, utamanya terkait perlindungan anak. Jadi beliau prihatin dengan kondisi ini sehingga mengutus kami berbanyak ini Margolaras Pati sama Direktorat Anak untuk memberikan perlindungan pada anak tersebut. Kemudian kita akan assessment permasalahan dan kebutuhannya. Yang telah divisite oleh Sakti Basos kami, dan kemarin kami Pak Sekdin kami juga turun sama dengan kasihnya yang membidangi, sama kepala bidangnya juga. Itu kondisinya memang sekarang ini semula itu dengan keluarganya, namun keluarga dari pelaku ini kemarin informasinya sempat mengusir dengan banyak anak itu. Nah, kami di sini untuk penampungan kami juga siap, maksudnya siap itu walaupun Kota Batu sekarang ini belum punya shelter untuk penampungan pemerlu pelayanan kesehatan sosial, namun di sini ada shelter yang ada di Bima Sakti PSBB. Bima Sakti itu kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu bagi perlindungan anak dan perempuan. Bisa dititikkan di situ dengan SOP-nya 15 hari ke depan. Namun yang kita pikirkan adalah anak-anak ini perlu sekolah, tidak bisa dibiarkan begitu saja akibat dari itu. Tapi kita berupaya bagaimana nanti Dinas Pendidikan yang akan memberikan peran di sini untuk agar bisa. KPWBI Provinsi Kalimantan Utara bersama Dekranasda Kota Tarakan menggelar kegiatan pelatihan UMKM Batik Tarakan. Kegiatan ini sebagai upaya menghidupkan dan menumbuhkan pasar batik di Tarakan dan Kaltara. Kegiatan berlangsung pada hari Senin 19 September 2022 kemarin di KUMKM Center Kota Tarakan. Bagaimana terkait pelaksanaannya Tribuners akan disampaikan oleh rekan Adi Pausiah, reporter dari Tribun Kaltara yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea, selamat sore Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kaltara. Ya, benar untuk sebagai upaya menghidupkan dan menumbuhkan pasar batik yang ada di Tarakan dan di Kaltara agar bisa dikenal di pasar internasional, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara bersama Dekranasda dan DKUKMP Kota Tarakan melakukan kegiatan pelatihan bagi pelaku pembatik dari kalangan UMKM di Tarakan. Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 kemarin, berlokasi di KUMKM Center Kota Tarakan. Adapun dikatakan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Bambang Irwanto, memang sebenarnya pelatihan seperti ini dari Bank Indonesia sendiri sudah rutin dilakukan sejak tahun 2020. Namun saat pandemi mulai merebak, kegiatan pelatihan dilaksanakan secara online dan tidak hanya menyasar kepada seluruh pembatik, tapi juga kepada pelaku UMKM di sektor lainnya yang ada di Kota Tarakan dan di Provinsi Kalimantan Utara. Dan dikatakan Bapak Bambang Irwanto sendiri, diharapkan dengan ada pelatihan ini bisa menambah ide, bisa menambah kreativitas dari pembatik untuk menciptakan kualitas yang baik dan menciptakan ide dan warna baru bagi batik Tarakan. Dilanjutkan oleh Bambang Irwanto sendiri, di tahun 2020 kemarin sebenarnya sudah ada kajian motif asli batik dari Kaltara, ada 3 dari 11 motif. Namun ini juga belum diresmikan karena masih akan disampaikan kepada Pemda. Dan selain itu juga sebelumnya di tahun lalu 2021 kemarin sudah ada gelaran kreatif UMKM karya batik Paguntaka yang dilakukan dan itu sudah dipasarkan secara online juga. Dan juga di sana juga memperkenalkan sesingal.
dikatakan Bambang Irwanto kembali bahwa memang untuk kegiatan pelatihan kemarin pesertanya juga sudah diseleksi dan terpilih 10 besar yang berhak untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini. Ia berharap dengan adanya pelatihan bagi pembatik di Tarakan ini bisa menambah kuantitas serta lebih banyak tenaga entrepreneur dari pembatik yang bisa memenuhi permintaan pasar, dan dengan adanya penambahan ini juga tentu bisa berdampak pada meningkatnya kualitas dan produktivitas batik dari Tarakan dan Kaltara dan bisa dipasarkan sampai tembus di internasional. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Andi Pausia juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait kegiatan ini. Berikut liputannya. Kepada para pembatik kita, dan kita juga didatangkan dari negara luar terkait dengan masalah pewarnaan yang bagus seperti apa. Nah, pewarnaan juga begitu. Warna jangannya itu saja kan, itu cara mencampur warna yang baik nanti menghasilkan motif yang baik seperti apa kan perlu disentuh lagi para pembatik kita. Itu salah satunya pelatihan pada hari ini. Pak, ini pembatik pemula semua Pak yang isi pelatihan ini? Ini pembatik yang lama malah 10 orang itu yang kemarin kita latih, kita kembali supaya ya mereka ini di Kaltara mungkin. Ya, kita sudah secara rutin sebetulnya ya, sebagai contoh tahun 2020 sebenarnya kita sudah memberikan pelatihan kepada seluruh pembatik di Kaltara, sebenarnya tidak hanya Tarakan. Tapi sayangnya kan memang tahun 2020 kan masih COVID ya, awal-awal COVID, sehingga pelatihan yang kita lakukan secara online. Kita datangkan dulu juga Puswatun, tapi memang waktu itu targetnya adalah pembatik existing. Harapannya apa? Mereka bisa belajar bagaimana cara menuangkan ide dengan warna-warna yang mungkin bisa diterima oleh kalangan-kalangan tertentu. Kalau saat ini kan batik Kaltara maupun Tarakan kan sudah punya pasarnya dengan warna-warna yang cerah, gitu ya. Sementara mungkin untuk orang Indonesia biasanya memang lebih menyukai. Informasi selanjutnya datang dari Jawa Timur. Motor listrik saat ini tampaknya mulai dilirik karena bisa menjadi alternatif kendaraan hemat biaya di tengah naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia. Terbaru di Sumeneb, Madura, hadir motor listrik ECGO 5 yang bagaimana terkait motor listrik ini Tribuners akan dilaporkan reporter dari Tribun Madura. Kami sudah terhubung dengan rekan Ali Syahbana di sana. Silakan rekan. Baik, dia dari Sumeneb melaporkan kini sudah hadir di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur di tengah naiknya harga bahan bakar minyak di seluruh Indonesia, yakni motor listrik ECGO 5 dan juga ECGO 3. Ini hadir di Kabupaten Sumeneb dalam rangka di tengah naiknya harga BBM untuk menghemat biaya. Bagi masyarakat Sumeneb yang berminat, monggo disilahkan untuk mengecek langsung di dealer motor listrik ECGO di Jalan Trunojoyo, Kabupaten Sumeneb. Motor listrik ECGO ini hadir di Kabupaten Sumeneb untuk menghemat biaya. Kita sudah wawancara dengan direktur dari motor listrik ECGO di Kabupaten Sumeneb ini, dengan Anas Wahyudi. Ini menyampaikan motor listrik ini bergaransi 3 tahun, baik dari sisi baterainya, dari sisi bayangan, dan juga motor listrik ini ber-STNK dan BPKB. Ini sangat menghemat biaya. Bayangkan dari motor listrik ini hanya memakan 3.000 untuk charger di listrik dan bisa menempuh jarak 80 km. Seperti itu dia dari Sumeneb. Baik, terima kasih rekan Ali Syahbana untuk informasi Anda. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari manajer Transmerdeka Energi Sumeneb, Anas Wahyudi selengkapnya. Kita punya ECGO ada 2 tipe, ada ECGO 5 sama ECGO 3. ECGO 3 yang lebih besar. Nah, ini solusi tepat buat kenaikan BBM. Siap. Saya jelaskan sedikit.
spesifikasinya ya. Kita soal baterai, kita punya baterai lithium. Baterainya kayak gini. Bisa. Ini lithium. Dan baterai Apa bang jenisnya? lithium. Lithium. Baterainya jenis lithium. Dan baterai ini kita punya garansi 3 tahun. Ini lithium, bukan lagi kering. Kebanyakan motor itu pakai lagi kering. Kalau lagi kering itu nggak ada yang lebih dari 6 bulan garansinya. Pasti 6 bulan garansi. Ini terkait baterai. Garansi baterai berapa? 3 tahun. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini, Tribuners. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, kesaksian istri Denny Sumargo ditolak hakim. Olivia Alan dihadirkan aktor Denny Sumargo sebagai saksi sidang perkara penggelapan uang yang dilakukan Ditya Andrista, mantan manajernya. Sidang perkara dugaan penggelapan uang yang dilakukan mantan manajer Denny Sumargo itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin, 19 September 2022 kemarin. Agenda sidang mendengarkan kesaksian Olivia Alan, istri Denny Sumargo. Namun, kesaksian Olivia Alan terkait perkara tersebut ditolak majelis hakim. Menurut majelis hakim, status Olivia Alan sebagai istri Denny Sumargo tidak diperkenankan memberikan kesaksiannya. Olivia Alan mengatakan selama ini dirinya yang mengatur honor pekerjaan yang diterima Denny Sumargo. Muhammad Anwar, kuasa hukum Denny Sumargo, mengatakan perkara itu muncul sebelum kliennya menikah dengan Olivia Alan. Denny Sumargo mengadukan Ditya Andrista ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penggelapan uang sejumlah 739 juta rupiah. Uang tersebut sebut Denny Sumargo dibawa oleh mantan manajernya. Namun, mantan manajernya menggugat balik Denny Sumargo atas dugaan wan prestasi dengan kerugian 880.288.000 rupiah. Berikut wawancara dengan pihak Denny Sumargo. Kewenangan itu penggugat. Ya makanya itu saya harus sampaikan, harusnya juga ini kasus tidak berjalan perdatanya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sekarang penggugat ini sudah terdakwa ya di Pengadilan Jakarta Selatan ya. Sudah tahu kan semua ya? Ya ini tinggal putusan aja. Oke, Ci, sejauh sebelum menikah itu sejauh mana pengetahuan dirimu tentang biaya uang yang keluar yang akhirnya disalahgunakan oleh? Oh, aku tahu karena Denny juga suka cerita dan curiga, tapi aku mungkin lebih banyak tahu dari mertua aku karena aku inget banget waktu itu mertua aku sempat bilang, kasihan anak saya kerja uangnya nggak ada. Jadi di situ aku mikir, oh kenapa gitu? Oh ternyata akhirnya mertua saya bilang, kesian anak saya, ini nggak bisa selesai gini aja, tolong bantu liatin. Dari situ baru saya lihat rekening kolan dan lain-lain, kok Denny sudah kerja tapi uangnya banyak yang nggak masuk gitu. Jadi memang awalnya itu mertua saya ngomong gitu, terus dia bilang kamu liatin dong gitu. Oh ya udah saya liatin, karena mungkin saya juga orang kerja perusahaan, saya mau ngerti, saya liatin tuh rekening kolan. Masa di sini bukti kita itu rekening kolan, saya kan nggak mungkin merekayasa. Saya nggak mungkin bikin-bikin, saya nggak mungkin ngetik sendiri. Dalam kesaksian ini, tadinya saksi akan mempertegas perjanjian lisan. Akan mempertegas di situ. Kenapa? Karena waktu itu beliau belum menikah dan tahu peristiwa-peristiwa itu. Tapi kan kita juga menghormati UHAP ya, dalam aturannya memang walaupun sudah bercerai itu tidak bisa dimintai keterangan. Ya ini saya tegas saja di situ. Ya, jadi ini tadinya mau saya jelaskan itu, yang saksi mau jelaskan itu pada saat sebelum beliau menikah, tapi tetap mengacunya kepada Tuhan. Kalau Cici bisa jelasin, mau jelasin apa sih, Ci? Maksudnya apa yang mau? Itu perjanjian lisannya. Perjanjian ya, seperti apa? Perjanjian lisan yang memang banyak dilanggar oleh. Iya, jadi aku pengen jelasin sebenarnya tuh dia kan suka bilang bahwa dia nggak dibayar dan lain-lain. Berita selanjutnya datang dari artis tanah air. Titi Kamal alami kejadian mistis saat syuting film horor. Titi Kamal turut serta bermain dalam film Jailangkung Sandekala yang akan tayang 22 September 2022 mendatang di seluruh bioskop Indonesia. Selama proses syuting, para pemain film horor ini mengungkapkan mengalami kejadian mistis. Begitu juga dengan Titi Kamal yang mengaku mengalami hal serupa dengan pemain lainnya, di mana Titi Kamal mengaku sempat menangkap suara nenek-nenek ketika membuat instastory Instagram di lokasi syuting.
Selain itu juga Titi Kamal juga mengungkapkan Giolio Parengkuan yang akhirnya percaya hal mistis setelah melihat banyak kru yang kesurupan. Kendati demikian, Titi Kamal mengungkapkan dirinya dan pemain lainnya tetap menjalani syuting dengan antusias dan berpikiran positif. Berikut wawancara dengan Titi Kamal. Jadi kita tuh benar-benar kayak kekeluargaan banget gitu, dan jadi si Dwi juga sama Syifa sama Muzaki semuanya kita saling sharing dan ngobrol, juga pemain-pemain lain. Jadi kita tuh kayak udah kayak keluarga aja gitu. LDR, berarti kan LDR sama keluarga seperti apa? Nggak apa-apa sih, alhamdulillah kan ada beberapa film yang sebelumnya juga aku udah dari kayak sebulan atau apa di luar kota sih, alhamdulillah lancar. Latihan mungkin gimana, supportnya segala macam? Support sih, alhamdulillah suami sejauh ini sejauh itu emang buat aku berkarya dan aku happy sih dia support. Jadi emang well prepared. Pengalaman horor aku udah sempet mention sebelumnya soal ke capture di HP aku saat aku lagi story, terus ada suara kayak nenek-nenek gitu, terus udah gitu kayak cerita-cerita dari ini yang paling lucu yang kita udah sempet cerita juga, salah satu pemain kita Julio tadi nggak percaya hal-hal kayak gitu, nggak nyampe 5 menit tiba-tiba ada yang kesurupan, terus dia shock kayak gitu-gitu. Jadi emang banyak sih sama kru-kru segala macem melihat penampakan-penampakan. Cuma ya kita ya itu tadi karena syutingnya fun, seru, kita bawa happy aja. Dulu pernah main jelangkung? Waktu jelangkung aku nonton teman-teman yang main, karena aku nggak berani, aku takut nanti nggak balik, karena kadang-kadang dan emang bener waktu itu temen yang main pas disuruh balik tidak gitu loh, nggak mau, jadinya dia buang koinnya ke got gitu karena serem gitu. Jadi ada yang main pakai jangka, ada yang main pakai koin gitu. Aku cuma ngeliat dari jauh aja, tapi emang di kelas yang sama. Tapi kalau di sekolah tuh serem apa sih? Lihat horor apa? Kenapa? Selama sih sekolah itu punya pengalaman yang horor? Yang horor itu di toilet, di WC itu paling horor. Kan banyak bilik-bilik gitu. Di SMP, SMA juga serem. Jadi kita kalau ke toilet harus bareng-bareng. Ngeliat langsung atau enggak? Aku kebanyakan nggak ngeliat langsung, tapi kebanyakan itu semua dari media gitu. Jadi kayak di HP juga dulu waktu syuting atau apa gitu. Jadi di HP semua. Berita selanjutnya datang dari pemain film Syifa Haju alami kesulitan saat bermain film horor. Syifa Haju turut serta bermain di film Cai Langkung Sandekala yang akan tayang 22 September mendatang. Wanita berusia 22 tahun ini mengungkapkan rasa antusiasnya selama menjalani proses syuting film horor tersebut. Apalagi syuting tersebut tidak semelelahkan seperti yang dibayangkannya. Kendati demikian, Syifa Haju tak bisa memungkiri kalau dirinya tetap menemui kesulitan dalam beberapa adegan. Di samping itu juga, Syifa Haju mengaku kesulitan ketika dirinya harus beradegan hujan-hujanan. Namun, ia mengaku bahwa dirinya sudah beradaptasi dengan kesulitan tersebut sehingga proses syuting berjalan lancar. Berikut wawancara dengan Syifa Haju. Sangat amat menantang buat aku, bahkan kemarin pas proses pasca produksi aku ADR lagi itu bener-bener capek banget nginget pas take-nya kayak gimana, tapi seneng sih. Gimana syuting di hutan segala macam kan, kalau saya tuh agak ribet ya ini. Adaptasi gimana, terus keluarga gimana ngingetinnya ditemenin terus atau apa? Oh itu emang ribet banget sih syuting di hutan itu, jujur. Apalagi aku kan di situ adegannya hujan-hujanan ya. Jadi itu kita syuting di salah satu daerah dan daerahnya tuh dingin banget pada saat itu. Jadi benar-benar kita selesai take langsung aku sama Julio langsung dibalut pakai handuk panas, terus ditembak pakai lampu 2,5 yang panas banget itu saking kita kedinginan menggigilnya. Terus habis itu kan karena kita basah-basahan harus langsung bebersih, dan bebersihnya itu kan juga susah tempatnya karena di hutan kan, jadi mungkin itu juga salah satu kesusahannya kali ya. Tapi beradaptasinya ya udahlah, karena kita udah itu aja yang kita jalan. Syutingnya juga kan selama orang tua gimana ngingetin apa sih, jaga kesehatan segala macam. Oh itu pasti ekstra banget sih, karena kita syuting pada saat pada saat pandemi, terus juga belum bisa menyatu dan beradaptasi lah sama pandemi pada saat itu. Cuman emang alhamdulillah pada saat itu protokol kesehatan dari kru, dari tim produksi sangat amat ketat, bahkan juga kita
untuk kru yang lainnya ya, selain pemain, karena kan kalau pemain harus beradegan gitu, kalau kru benar-benar nggak boleh ada yang copot masker, kita juga ada tim medisnya, semuanya tuh apa ya dijaga dengan baik. Jadi alhamdulillah aku juga sebagai pemain jadi less worried lah gitu. Waktu ketempelan itu jadi hari iya apa yang dirasa dan pas hari syuting Itu pas abis syuting dari Hutan sih, emang yang di Hutan aku abis syuting sama Julio. Cuman emang apa ya, balik lagi hal-hal kayak gitu menurut aku terbiasa terjadi sih, apalagi kan kita juga syuting film horor, kita juga masih nature banget, terlalu fokus ke situnya kali ya. Berita selanjutnya, suami Medina Zain terus berikan dukungan kepada sang istri. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menyelenggarakan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap Medina Zain pada Senin 19 September 2022 kemarin. Dalam sidang tersebut, Medina dituntut dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda senilai 200 juta rupiah atas kasus dengan Uci Flaudea. Dan hukuman 1 tahun dengan denda 200 juta rupiah atas kasus dengan Marisha Ica. Meski begitu, Hakim Ketua memberikan hak pledoi kepada pihak Medina Zain untuk diajukan pada persidangan selanjutnya. Lukman Ashari selaku suami dan juga kuasa hukum Medina Zain mengatakan akan memakai hak pledoi tersebut sesuai dengan undang-undang. Selain itu, Lukman juga mengatakan bahwa denda yang disampaikan pada sidang merupakan sebuah pilihan apakah akan diambil atau tidak. Kini, Lukman hanya meminta doa agar Medina bisa diberikan kesehatan dan dirinya bisa diberikan kekuatan dalam mendampingi sang istri. Berikut wawancara dengan suami sekaligus kuasa hukum Medina Zain. Bahwa pada hari ini telah dibacakan tuntutan oleh JPU yang mana di perkara 522 adalah pasal 22 ayat 3 ya, Undang-Undang ITE, dan perkara 553 pasal 27 ayat 4 atau 45 ITE dengan tuntutan masing-masing ada 1 tahun dan 1 tahun bulan. Pada kesempatan ini tadi kami tim telah mengajukan kepada hakim untuk melakukan pledoi, yaitu nota pembelaan secara tertulis di sidang berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan kami akan melakukan yang terbaik untuk Medina, insya Allah. Ya, mudah-mudahan saya juga berdoanya semoga ada kebaikan di sini untuk Medina, semua pihak ya. Kita berharap semua bisa mengambil memetik hikmah dari ini semua. Medina yang lain ya. Kita akan terbaik. Abang tadi sempat nangis juga ya, Pak? Iya, saya begitu orangnya, sedih lah karena berat juga ya melihat Medina sebagai kuasa hukum yang menjadi terdakwa istri begitu berat, ya ujian berat buat keluarga. Oke, insya Allah untuk semuanya ada hikmah, dan Allah memberi kekuatan. Saya berharap yang terbaik buat Medina. Medina berulang-ulang saya sering bilang di media, Medina itu dia anak yang baik, dia banyak baiknya, berprestasi dia di masa beberapa tahun lalu dia menjadi inspirasi di generasi usia-usianya. Dalam perjalanan Medina juga berstruggle, dia berjuang untuk mengobati kesehatan mentalnya, dan itu sangat mengganggu perjalanan hidupnya dan tidak gampang saya sebagai. Berita selanjutnya, sempat ragu David Bayu akhirnya akan kolaborasi dengan Tompi. David Bayu akan ikut tampil di konser Trio Lestari bertajuk Rehearsal yang digelar di Bengkel Space kawasan SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 22 September 2022. David Bayu awalnya sempat merasa ragu bahkan takut saat diajak Tompi berkolaborasi di konser Trio Lestari.
Tompi memang tidak pernah meminta David Bayu melebur bersama suara Trio Lestari. Setelah Glenn Fredly meninggal dunia, Trio Lestari adalah Tompi dan Sandi Sandoro. Trio Lestari akan manggung dengan konsep kolaborasi dan mengajak tampil penyanyi serta musisi lain di atas panggung. David Bayu pun akhirnya menerima ajakan dari Trio Lestari dikarenakan mengenal baik Tompi, Sandi Sandoro, dan mendiang Glenn Fredly. Menurut David Bayu, Trio Lestari selalu menyampaikan pesan tertentu setiap kali beraksi di atas panggung. Berikut wawancara dengan David Bayu dan Tompi. Ada berani, ada orang orangnya ada di surga, bro. Dia agak susah, dia nariknya susah ya. Nariknya susah. Jadi itu kenapa first time ini kita pengen ngajak teman saya. Wah, itu. Lebay ya? Agak lebay ya? Apa-apa. Nah, tapi sesungguhnya gini, dari zaman kita masih sama Glenn masih hidup ya, dari zaman dia masih ada, itu kita udah lama banget pengen ngajak lu sebenarnya. Iya, serius. Jadi cuma kan nggak bisa karena lo belum bubar kan? Iya juga, dan masih padat banget jadwalnya. Iya karena belum bubar kerjaan banyak. Iya. Bukan berarti sekarang, dulu sempat kepikiran juga. Serius dari dulu. Harusnya itu pertama kali. Pertama kali gue ngajak. Waduh, gue mesti di Amerika. Iya, gue mesti keluar negeri dulu nih sama keluarga gitu. Next time deh. Akhirnya harus sekarang nih kejadian nih buat tanggal 22 ini. Oke sih katanya Tompi, gue mau lah. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Selasa 20 September 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung oleh reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia memiliki tempat nongkrong asyik. Ya, biasanya para mahasiswa ini menggunakan kantin sejiwa untuk makan sekaligus menyelesaikan tugas Tribuners. Bahkan terkadang para mahasiswa Fakultas Psikologi ini juga memanfaatkan kantin sejiwa untuk berdiskusi dengan dosen. Dan untuk mengetahui suasana kantin sejiwa, kita sudah tersambung dengan rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Silahkan rekan Yolanda. Ya baik, selamat sore Rizka dan Tribuners. Memang mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia atau UI memiliki tempat nongkrong yang asik. Salah satunya yakni kantin Sujiwa, di mana kantin Sujiwa ini sebenarnya terbilang baru, yang sebelumnya dinamakan Kanlam atau kantin lama. Kantin lama ini tempat atau sekarang yang berubah nama menjadi kantin Sujiwa, di mana tempat ini menjadi tempat istirahat atau tempat sekedar untuk bertukar pikiran, untuk makan, minum, para mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Dan menurut saya pantauan di lokasi pun kantin Sujiwa ini menjadi salah satu tempat di mana setelah seharian belajar, akhirnya mahasiswa juga bisa menikmati makanan dan minuman sembari berbincang dengan para dosen. Dan ditemui wartakotalive.com, Dwi selaku pedagang di kantin tersebut mengatakan bahwa ia merupakan salah satu pedagang yang terbilang lama, di mana ia berdagang mulai dari tahun 2003 atau bisa dikatakan hampir 19 tahun berjualan di kantin lama atau yang sekarang berubah menjadi kantin Sujiwa. Nah, Dwi mengatakan bahwa saat itu memang banyak mahasiswa Fakultas Psikologi yang menghabiskan waktu istirahatnya di kantin Sujiwa tersebut, di mana kantin tersebut juga menyediakan kayak misalkan piring ataupun sendoknya disediakan di tempat itu, dan nanti mahasiswa bisa mengambil masing-masing piring tersebut dan langsung datang ke tempat atau ke kedai yang mau ia beli gitu. Nah, Dwi juga mengatakan bahwa karena dia merupakan pedagang lama di kantin tersebut, jadi banyak mengenal mahasiswa dan para dosen. Jadi ia dengan para mahasiswa juga sudah berasa seperti teman. Jadi tidak ada pembatasan antara pedagang maupun mahasiswa di sana. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan salah satu pedagang yang bernama Dwi. Berikut liputannya untuk Anda. Kita membutuhkan lebih banyak destinasi yang seperti ini, yang tidak merusak alam, tetap menjaga kelestariannya, tetap menjaga keoriginalitasnya, kemudian bisa menampung kebutuhan wisatawan. Itu yang paling penting.
wisatawan banyak datang ke Belitung itu mengeluhkan mereka nggak bisa menambah length of stay, lama menginapnya karena kehabisan tempat, dan mereka punya sesuatu perasaan yang bosan. Mereka pengen ke tempat-tempat baru. Nah, destinasi seperti inilah yang bisa menjawab kebutuhan tersebut. Tribuners, di Belitung ada tempat wisata baru yang dapat dimanfaatkan untuk bersantai sambil menikmati keindahan hutan bakau yang tenang, yakni Arkila Mangrove Lodge Tribuners. Tempat yang merupakan bar dan resto terapung ini berada di tengah sungai yang dikelilingi hutan bakau di Teluk Berang, Desa Bantan. Dan seperti apa detail tempatnya akan disampaikan oleh rekan Adelina Normalitasari dari Pos Belitung. Silakan rekan Adelina. Dan Tribuners dapat kami informasikan bahwa memang Arkila Mangrove Lodge ini merupakan bar dan resto terapung yang berada di Sungai Berang, Desa Bantan, Kabupaten Belitung. Tempat ini memang menawarkan pesona wisata yang menawan, di mana terdapat bangunan serba kayu dan beratapkan daun rumbia, terapung di tengah muara sungai dan dikelilingi hutan bakau. Pohon-pohon bakau yang menghijau ini membuat pemandangan terasa adem dan tenang, cocok bagi wisatawan dan tamu-tamu yang ingin bersantai dan menjauh dari rutinitas perkotaan. Objek wisata yang baru dibuka ini mengusung konsep yang alami. Meskipun tempatnya tak begitu besar, namun banyak meja dan kursi tempat pengunjung duduk sembari menikmati makanan dan minuman. Dan di tengah-tengahnya ini terdapat bar sekaligus dapur tempat chef dan bartender menyiapkan pesanan. Bangunan utama ini merupakan bangunan 2 lantai, di mana lantai atasnya ini bisa digunakan pula sebagai tempat duduk pengunjung. Dan bangunan 2 lantai inilah yang nanti pengunjung dapat melihat sekeliling hutan bakau serta lautan di barat daya Sungai Berang. Dan untuk menuju ke lokasi ini dari Tanjung Pandan, Belitung, pengunjung harus berkendara sekitar 30 menit ke arah Pegantungan, dan nanti terlihat baliho yang dapat diikuti untuk mengetahui persimpangan mana yang harus dilewati. Hingga nanti pengunjung akan sampai di bangunan dari bambu yang merupakan lobi dari Arkila Mangrove Lodge ini. Dan tidak sampai di situ saja, rekan Ariska dan Tribuners, pengunjung juga harus menaiki speedboat dan melewati muara sungai. Dan di sepanjang perjalanan, pengunjung dapat melihat hutan-hutan bakau di kiri dan kanan sungai. Untuk menaiki speedboat ini butuh waktu sekitar 20 menit perjalanan. Namun keindahan Arkila Mangrove Lodge ini bakal mengobati jarak dan perjalanan yang ditempuh Tribuners nih. Dan ketika sampai di Arkila Mangrove Lodge ini, pengunjung dapat bersantai atau menikmati makanan. Dan menu yang ditawarkan juga bervariasi, mulai dari menu makanan Nusantara seperti nasi goreng, kepiting lada hitam, dan sop iga. Ada juga menu-menu western seperti spaghetti dan steak nih. Dan buat yang pengen ke tempat ini dapat memilih paket yang telah disiapkan. Ada 2 paket yang kami ketahui ini. Ada yang pertama adalah paket seharga Rp250.000. Ini menyediakan transportasi menggunakan speedboat untuk mengarungi sungai dan hutan bakau. Juga ini sudah termasuk cemilan dan soft drink yang bisa diminum di saat pengunjung tiba di floating lounge ini. Dan yang pengen lebih lengkap, ada juga paket yang disediakan dan perlu menyiapkan budget Rp550.000. Nah, dengan paket ini sudah termasuk transportasi menggunakan speedboat dan juga makan malam lengkap mulai dari appetizer, main course hingga ke dessert. Dan untuk setiap pemesanan paket ini berlaku untuk minimal 5 orang. Dan bukan saja menikmati suasana bersantai di resto apung yang dikelilingi hutan bakau, nanti jika pengunjung pulang saat malam hari ketika melewati hutan bakau juga dapat melihat kunang-kunang nih yang hidup di sekitar bakau. Dan ini juga menandakan bahwa memang lokasi ini memiliki lingkungan yang masih alami dan terjaga. Demikian rekan Ariska.
Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Adelina Normalitasari dari Pos Belitung. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan pemilik Arkila Mangrove Lodge Dikson Lim, maksud kami Dikson Lim, serta Wakil Bupati Belitung Ishak Mairobi. Berikut liputannya untuk Anda. Kita juga memikirkan kira-kira ada nggak fasilitas yang lainnya yang lebih unik ya, yang bisa membuat tamu-tamu yang datang, wisatawan yang datang itu tidak bosan dan mereka merasa betah. Di situ kita mulai merancang apa yang bisa dijadikan atraksi yang menarik untuk wisatawan. Akhirnya saya lihat di sini memang indah sekali. Saya bisa putar-putar dengan kapal yang saya sewa dulu ya. Jadi saya lihat pemandangan indah sekali. Ini cocok sekali kalau kita bisa membuat wisatawan datang sini bisa betah di sini, bisa. Di Belitung kita membutuhkan lebih banyak destinasi yang seperti ini, yang tidak merusak alam, tetap menjaga kelestariannya, tetap menjaga keoriginalitasnya, kemudian bisa menampung kebutuhan wisatawan. Itu yang paling penting. Wisatawan banyak datang ke Belitung itu mengeluhkan mereka nggak bisa menambah length of stay, lama menginapnya karena kehabisan tempat, dan mereka punya sesuatu perasaan yang bosan. Mereka pengen ke tempat-tempat baru. Nah, destinasi seperti inilah yang bisa menjauh. Tribuners, hari ini Erau Adat Pelas Benua 2022 kembali digelar. Pesta rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tersebut rencananya akan digelar selama 14 hari mendatang, Tribuners. Dengan menampilkan sebanyak 14 rangkaian kegiatan, Erau Adat Pelas 2022 akan dipusatkan di Keraton Kasultanan dan Museum Mula Warman. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Miftah Aulia dari Tribun Kaltim. Silahkan rekan Miftah. Ya, terima kasih banyak Ariska. Memang Erau Adat Pelas Benua 2022 hari ini sudah mulai digelar dengan beberapa rangkaian, dan pesta rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur ini akan berlangsung selama 14 hari. Dan Erau Adat Pelas Benua ini juga akan mengangkat tema Erau Kutai Lawas, Tunduk Sabda Sang Maruhum. Dan pelaksanaan makna dari pelaksanaan Erau ini bahwasannya dikembalikan ke hakikat sebelumnya yang memang bersifat sakral dan juga berorientasi pada hari ulang tahun Kota Tenggarong. Dan pelaksanaan Erau Adat Pelas Benua tahun 2022 akan dipusatkan dan berlokasi di Keraton Kesultanan dan Museum Mula Warman, dan nantinya akan ada 14 rangkaian kegiatan yang berjalan selama 14 hari. Kemarin saat dikonfirmasi Sekretaris Kesultanan Ing Martadipura Awang Yakob Lutman memang menjelaskan bahwasannya makna Erau yang merupakan upacara adat di Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ini sudah dilaksanakan selama puluhan tahun. Dan menurutnya saat itu Aji Raja Mahkota Mulia Alam menjadi Raja Kutai pada tahun 1525 sampai 1600, dan upacara Erau semakin berwarna sejak saat itu, dan nilai-nilai Islami makin melekat dalam setiap kegiatan pelaksanaan Erau di Kota Raja. Dan Erau saat ini juga menjadi kegiatan kebudayaan yang berdampingan dengan keagamaan, dan dalam beberapa kesempatan juga dalam pelaksanaan Erau merupakan rasa dan wujud syukur kepada Sang Pencipta, sehingga Erau ini memang dimaknai oleh masyarakat Kutai Kartanegara merupakan wujud dari rasa syukur pihak kesultanan dan masyarakat. Dan selain itu, Erau ini juga memiliki makna sebagai membersihkan diri atau mensucikan diri. Oleh karena itu, nantinya pada penutupan upacara Erau akan dilaksanakan prosesi berlimbur atau prosesi siram-siraman yang biasanya akan dilaksanakan oleh seluruh warga di Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian, Ariska. Baik, rekan Miftah Aulia dari Tribun Kaltim, terima kasih atas informasi Anda.
Tribuners, Wali Kota Singkawang berencana membangun rumah adat Tionghoa di Kota Singkawang. Rencananya rumah adat Tionghoa ini akan dibangun di lahan bekas gedung Dharma Wanita di Jalan Pediponegoro, Tribuners. Hingga saat ini proses pembangunan tersebut masih dalam proses pematangan konsep dan desain pembangunan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Rizky Kurnia dari Tribun Pontianak. Silakan rekan Rizky. Halo rekan Rizky. Ya, baik Ariska dan juga Tribuners, memang benar pemerintah Kota Singkawang sudah berencana untuk membangun rumah adat Tionghoa di Kota Singkawang. Dan rencana pembangunan rumah adat Tionghoa ini juga sudah sempat disampaikan oleh Wali Kota Singkawang, Ceju ini, kepada sejumlah investor besar dari Jakarta dan Pangdam 12 Tanjung Majen TNI Sulaiman Agusto, maksud kami, saat berkunjung ke Kota Singkawang beberapa waktu lalu. Nah, untuk saat ini Wali Kota dan jajaran pemerintah Kota Singkawang masih menyusun konsep ataupun master plan hingga desain untuk bentuk rumah adat Tionghoa yang akan dibangun di Kota Singkawang ini. Namun, untuk lokasi rumah adat Tionghoa ini sudah dipastikan oleh Wali Kota akan dibangun di lokasi bekas gedung Dharma Wanita di Jalan Diponegoro di pusat Kota Singkawang yang masuk dalam kawasan Kota Pusaka. Nah, menurut keterangan dari Wali Kota sendiri, dibangunnya rumah adat Tionghoa ini bertujuan untuk memperlengkap kesan adat dan budaya yang ada di Kota Singkawang. Nah, seperti yang diketahui, Kota Singkawang dikenal dengan sebutan Kota Tidayu karena mayoritas masyarakatnya berasal dari suku Tionghoa, kemudian dari suku Dayak dan juga Melayu. Namun, di Kota Singkawang ini baru memiliki rumah adat Dayak dan Melayu, sehingga pihak dari pemerintah Kota Singkawang sendiri ingin membuat rumah adat Tionghoa untuk melengkapi kesan tersebut. Nah, sedangkan untuk anggarannya sendiri, Wali Kota berencana untuk tidak menggunakan APBD Kota Singkawang yang menurutnya juga sangat terbatas. Oleh sebab itu, Wali Kota mengajak para dermawan baik di Kota Singkawang maupun di luar Kota Singkawang agar dapat membantu mewujudkan pembangunan rumah adat Tionghoa ini. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Rizky Kurnia dari Tribun Pontianak. Tribuners, bagi Anda pecinta kupat tahu, saat ke Magelang Anda wajib mampir ke tempat makan kupat tahu Pak Pangat. Kuliner yang satu ini sudah ada sejak tahun 1989 lalu, Tribuners. Meski demikian, cita rasa kupat tahu Pak Pangat ini tak pernah berubah. Dan untuk mengetahui cita rasa dari kupat tahu legendaris ini, kita sudah tersambung dengan rekan Sinta dari Tribun Travel. Silakan rekan Sinta. Baik, rekan Ariska, terima kasih atas kesempatannya. Oke, teman-teman Tribuners, jika liburan ke Magelang dan ingin mencicipi kupat tahu, salah satu rekomendasi yang dapat teman-teman Tribuners coba adalah salah satunya adalah kupat tahu Pak Pangat. Jadi kupat tahu itu sendiri merupakan hidangan yang terdiri dari ketupat, tahu, bakwan, kol, dan juga tauge. Kemudian dibumbui dengan kuah kacang yang telah dihaluskan dengan bawang putih, cabai, dan juga mendapat tambahan kecap. Nah, salah satu yang dapat Tribuners kunjungi adalah kupat tahu Pak Pangat. Kupat tahu Pak Pangat sendiri merupakan salah satu kuliner legendaris di Magelang karena sudah buka sejak tahun 1989 dan saat ini dikelola oleh generasi kedua. Meski banyak tempat makan kupat tahu di Magelang, namun kupat tahu Pak Pangat masih mendapat tempat, masih menjadi favorit di Kota Magelang. Itu juga karena kupat tahu Pak Pangat masih memakai resep yang sama sejak tahun 1989 dahulu. Kupat tahu Pak Pangat juga memiliki keunikan lain, yaitu memakai kecap yang dibuat sendiri, sehingga tentunya tanpa pengawet dan juga pemanis buatan. Selain itu, kecap yang dipakai kupat tahu Pak Pangat ini juga membuat cita rasa kupat tahu Pak Pangat menjadi lebih otentik. Lalu, kelezatan kupat tahu Pak Pangat ini sempat membuat beberapa pesohor tanah air mampir untuk mencicipi kupat tahu Pak Pangat. Beberapa di antara yang pernah singgah di kupat tahu Pak Pangat yaitu Duta vokalis Sheila on Seven, ada juga Selo, gitaris Kotak, juga ada beberapa pejabat dan juga atlet badminton yang saat itu sedang melakukan turnamen di Magelang dan sempat mampir untuk mencicipi kupat tahu Pak Pangat. Untuk harga kupat tahu Pak Pangat ini sendiri
dibanderol dengan harga Rp14.000 jika tanpa menggunakan telur. Jika ingin menambah telur, baik telur dadar maupun telur ceplok, harganya menjadi Rp19.000 per porsi. Nah, kupat tahu Pak Pangat ini sendiri lokasinya ada di Jalan Panembahan Senopati nomor 41, Kelurahan Jurang Oba Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah. Setiap harinya kupat tahu Pak Pangat buka mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Begitu Ariska dan teman-teman Tribuners. Baik rekan Sinta dari Tribun Travel, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, baru-baru ini Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri program Kabupaten dan Kota atau Kata Kreatif di Dumai, Riau. Dalam kesempatan tersebut, Menparekraf itu sempat bertemu dengan Rahmat Maulana. Rahmat Maulana ini diketahui merupakan seorang pengusaha kriya lukisan wajah yang terbuat dari benang, dadu, hingga rubik Tribuners. Diketahui Rahmat ini memang salah satu peserta yang ikut kegiatan Kata Kreatif. Dalam acara tersebut, Rahmat meminta tips dan mengungkapkan keinginannya kepada Sandiaga agar produknya go internasional. Sontak saja keinginan peserta program Kata Kreatif tersebut disambut baik oleh Sandiaga Uno. Bahkan Sandiaga ingin para pelaku UMKM bukan hanya bertahan, namun bisa juga mengambil peluang dan terus berinovasi untuk menciptakan peluang menjadi pemenang. Diketahui sebelumnya, Rahmat sempat membuat lukisan wajah Sandiaga dari benang. Lalu di kesempatan kali ini, Rahmat kembali membuat lukisan wajah Sandiaga yang terbuat dari dadu dan rubik. Melihat hal ini, Sandiaga pun langsung membuat konten dan memperkenalkan produk Rahmat dengan berbahasa Inggris. Pasalnya konten tersebut akan diunggah dan diberikan kepada Rahmat hingga bisa menjangkau pasaran lebih luas lagi. Bahkan tak hanya Indonesia saja, namun juga bisa go internasional sesuai dengan harapannya. Tribuners, Minggu 18 September 2022 lalu, Anies Baswedan meresmikan revitalisasi Taman Literasi Marta Christina Tiahahu. Taman yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini direvitalisasi menjadi pusat kegiatan literasi dan seni budaya Tribuners. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari infrastruktur kawasan berorientasi Transik Blok M dan Sisingamangaraja. Dilansir dari tribuntravel.com, saat meresmikan tempat ini, Gubernur DKI Jakarta tersebut tiba sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Setiba di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu, Anies Baswedan disambut dengan tarian lenso dari Maluku. Setelah itu, Anies Baswedan dan rombongan berkesempatan meninjau langsung sejumlah fasilitas yang ada di taman. Sementara itu, saat acara peresmian juga diresmikan dengan pembacaan puisi Sang Perempuan Tangguh oleh komunitas Buku for Aboru. Kegiatan memberikan sambutan, Anies Baswedan menyampaikan tentang kebutuhan ruang ketiga bagi masyarakat Jakarta semakin tinggi. Selain itu, Anies berharap dengan adanya taman ini kedepannya akan ada kegiatan rutin menyangkut literatur yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Anies juga berharap agar berbagai komunitas juga bisa memanfaatkan taman ini dengan berbagai kegiatan komunitasnya masing-masing. Ia pun menekankan bahwa pentingnya literatur sebagai dasar membangun masyarakat modern dan Jakarta dapat menjadi pusat literasi Indonesia karena telah menjadi bagian dari UNESCO City of Literature. Tribuners, Solo menjadi salah satu kota yang memiliki kekayaan kuliner. Oleh karena itu, berburu kuliner menjadi hal yang wajib saat berkunjung ke Solo, Tribuners. Mulai dari kuliner legendaris, kuliner khas, kuliner tradisional, hingga kuliner kekinian. Selain itu, kota Solo kini juga dipenuhi dengan berbagai tempat nongkrong menarik, Tribuners. Satu di antaranya ada Surakarti. Surakarti sendiri merupakan satu tempat nongkrong yang bernuansa baru di tengah gempuran kedai kopi yang semakin menjamur.
Lokasi Surakarta masih berada di dalam kawasan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, tepatnya di Jalan Tamtaman 3 nomor 104 Baluwarti, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, pemilik pertama dari rumah yang kini menjadi lokasi Surakarta ini merupakan seorang abdi dalam keraton, yakni Raden Ngabeni Dutu Ditrojo, Tribuners. Pasalnya ia juga seorang seniman dan pegiat budaya Jawa di lingkungan Keraton Surakarta tersebut. Hingga saat ini, Surakarta memiliki agenda bulanan yang digelar setiap Kamis Pon. Dan untuk melestarikan warisan seni dan budaya, agenda tersebut masih terus dilakukan hingga saat ini, yakni berupa pertunjukan gamelan yang ditampilkan oleh Dani Sugiarto, salah satu tokoh seniman dari kota Solo. Tak heran jika kehadiran Surakarta seolah menjadi penyeimbang kecintaan terhadap seniman dan budaya termasuk budaya minum teh. Sementara itu untuk menu spesial di tempat ini ada Mat Surakarta, Tribuners. Menu ini terbuat dari daun tin dengan cita rasa pekat serta aroma khas yang kaya antioksidan. Mat Surakarta juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh, mulai dari menjaga imunitas hingga mencegah penyakit kanker. Tribuners, jika berburu kuliner di Sukoharjo, Jawa Tengah, Anda tak boleh melewatkan bakso sera. Bakso sera ini menjadi salah satu pilihan makan siang dan makan malam yang mengenyangkan, Tribuners. Tepatnya, bakso sera berlokasi di Jetis, Wonorejo, Sukoharjo. Dari kota Solo, bakso sera ini masih bisa Anda tempuh dengan jarak 15 km atau sekira 30 menit berkendara. Setiba di bakso sera, Anda akan menjumpai sejumlah meja panjang dengan tempat duduk lesehan. Namun jika tidak suka duduk lesehan, bakso sera juga menyediakan tempat duduk. Dilansir dari tribuntravel.com, menu bakso sera ini cukup berbeda dengan menu bakso pada umumnya, baik dari namanya maupun dari bentuk baksonya, Tribuners. Seperti bakso jumbo, stik bakso, bakso selimut, bakso tetelan, miso jumbo, bakso babat, dan miso jumbo ceker. Selain itu ada pula bakso rusuk doer, bakso beranak gila, bakso cinta gila, bakso kerucuk setan, bakso kuburan, dan masih banyak lagi. Menariknya setiap menu memiliki keunikannya tersendiri, Tribuners. Misalnya bakso rusuk doer, di mana baksonya ini terdiri dari tulang rusuk sapi yang dilapisi daging bakso tebal dengan saus sambal pedas yang membakar lidah. Sementara untuk teksturnya, bakso rusuk doer ini empuk dan terasa gurih, Tribuners. Cita rasa ini semakin nikmat dengan saus sambal pedas manis. Selain menu bakso yang menggugah selera, di bakso sera juga menyediakan mie ayam, mie ceker, stik ayam, hingga mie setan. Beragam menu di bakso sera ini bisa Anda nikmati dengan harga mulai dari 6.000 saja sampai 21.000, Tribuners. Tribuners, Taman Lalu Lintas Bandung menjadi wisata pilihan yang kerap dikunjungi wisatawan. Wisata ini juga dikenal cukup legendaris karena konon keberadaannya sudah lebih dari setengah abad, Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, Taman Lalu Lintas Bandung sejatinya merupakan ruang terbuka publik dengan konsep taman tematik. Saat berkunjung ke tempat ini, Anda bisa mencoba berbagai wahana seru, Tribuners. Mulai dari kereta api, sepeda mini, carousel, kolam renang, kolam pancing, dan masih banyak lagi. Menariknya, wahana-wahana di Taman Lalu Lintas ini selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dengan tetap mengikuti perkembangan zaman, Tribuners. Tak heran meski sudah lama beroperasi, Taman Lalu Lintas masih tetap eksis hingga saat ini.
Selain sebagai tempat wisata, Taman Lalu Lintas Bandung juga kerap dimanfaatkan sebagai sarana edukasi terkait lalu lintas, sekaligus memberikan penyuluhan tentang lalu lintas dengan materi unggulan, camat jasa, atau cara menyeberang jalan supaya aman, Tribuners. Penyuluhan ini bisa diikuti oleh siapa saja tanpa dipungut biaya sepeser pun. Tak hanya itu saja, di Taman Lalu Lintas Anda juga bisa melakukan beragam kegiatan menarik, seperti jogging, piknik, bersantai, berburu foto, hingga menikmati suasana sekitar yang asri dan sejuk. Untuk masuk ke Taman Lalu Lintas ini pun cukup terjangkau, Tribuners. Saat weekday, tiket masuk Taman Lalu Lintas seharga Rp6.000, sedangkan saat weekend dibanderol dengan harga Rp7.000. Namun harga tiket masuk ini belum termasuk dengan wahana yang ada di Taman Lalu Lintas, Tribuners. Tempat wisata ini buka setiap hari kecuali hari Jumat. Di hari Minggu, Taman Lalu Lintas buka mulai pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Sedangkan hari lainnya buka mulai pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Tribuners, di Bali ada satu tempat yang bisa mengingatkan Anda dengan memori-memori masa kecil, yakni Nadi Heritage, Tribuners. Tepatnya Nadi Heritage ini berlokasi di Jalan Gajah Mada nomor 122, Dauh Puri Kaangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Untuk menuju ke tempat ini, Tribuners harus melewati toko alat tulis Nadi terlebih dahulu, sebab lokasi Nadi Heritage berada tepat di atas toko yang sudah buka sejak 1972 ini. Saat menuju ke Nadi Heritage, Anda akan disuguhkan dengan hiasan bingkai foto. Satu di antaranya terdapat foto sang pemilik bernama Kang Kim Sing atau Kresna Kangen Nadi dan sang istri Hopinno atau Aryani Kangen Nadi. Menariknya lagi, di tempat ini juga menyediakan menu-menu tempo dulu dengan cita rasa jadul dan harga terjangkau. Adapun menu snack yang bisa Anda pesan diantaranya ada kayak tos, siomay, roti bakar, dan masih banyak lagi. Sementara itu untuk menu minumannya terdapat es kopi jadul, teh tarik, es kelengkeng, dan masih banyak lagi. Aneka menu tersebut bisa Anda nikmati dengan harga mulai dari Rp10.000 saja, Tribuners. Interior di Nadi Heritage juga sangat unik. Terdapat kumpulan barang-barang jadul yang disuguhkan di sebuah lemari, seperti mesin ketik jadul, alat tulis, hingga keramik seperti piring, gelas, dan teko dengan aneka motif yang cantik. Suasana di kedai kopi ini sangat tenang, asri, dan nyaman, Tribuners. Nadi Heritage buka pada Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 hingga 15.30 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita akan menuju ke Kota Bogor, Tribuners. Di sana ada satu wisata ramah keluarga yang bisa dikunjungi oleh semua usia. Mana lagi kalau bukan Taman Safari Bogor. Taman Safari Bogor sendiri merupakan wisata berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa alam bebas. Oleh karena itu, saat berkunjung ke Taman Safari Bogor, Anda akan menemukan banyak satwa terlindungi dan dibiarkan di sana. Tribuners yang membawa anak-anak juga bisa mengenalkan berbagai jenis satwa di Taman Safari Bogor. Anda juga bisa menambah wawasan dengan mempelajari habitat satwa secara lebih mendalam. Selain itu, Taman Safari Bogor juga menawarkan berbagai aktivitas seru yang bisa Anda lakukan saat berlibur ke sana, seperti mencoba safari journey dan mengunjungi Istana Panda Indonesia, Tribuners. Adapun beragam wahana permainan yang bisa Anda coba. Jika tertarik mencoba berbagai keseruan di tempat ini, Anda bisa datang di bulan ini agar mendapatkan promo menarik, Tribuners. Dilansir dari tribuntravel.com, saat ini Taman Safari Bogor sedang bagi-bagi promo spesial untuk para pengunjung selama bulan September. Promo ini berupa pembelian tiket safari siang dan panda yang berupa potongan harga tiket masuk sebesar 40%.
Pasalnya, penawaran promo ini dalam rangka memperingati anniversary kedatangan Giant Panda yang kelima, Tribuners. Tribuners, di kota Solo ada tempat makan legendaris yang cocok untuk para pecinta sate kambing. Mana lagi kalau bukan warung sate kambing Pak Manto, Tribuners. Sesuai namanya, warung sate kambing ini dulunya dirintis oleh Mendiang Sumanto atau yang biasa disapa dengan Pak Manto. Saat ini warung sate kambing Pak Manto berpusat di Solo, Tribuners. Tepatnya di Jalan Honggo Wongso nomor 36 Solo, Jawa Tengah. Selain di Solo, warung sate kambing Pak Manto juga telah buka cabang di berbagai wilayah, mulai dari Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Di semua cabang warung sate Pak Manto menjajakan beragam menu yang menggugah selera, seperti tengkleng rica-rica, tengkleng seger, sate buntel, sate kambing, dan tongseng, Tribuners. Ada pula nasi goreng kambing, sumsum, garang masak buntel, gulai, dan masih banyak lagi. Aneka menu tersebut bisa Anda nikmati dengan harga mulai dari Rp35.000 saja, Tribuners. Sebelum menetap di Jalan Honggo Wongso Solo ini, dulunya Pak Manto sempat beberapa kali berpindah tempat. Menu yang dijual pun dulunya hanya ada tongseng, tengkleng seger, dan sate kambing. Namun seiring berjalannya waktu dengan kegigihan Pak Manto, menu yang disediakan di warung sate kambing Pak Manto semakin beragam. Benar, setelah dari Solo kita akan beralih ke Yogyakarta. Yogyakarta memang terkenal dengan aneka kuliner dan tempat wisatanya yang beragam, Tribuners. Satu di antaranya ada The Lost World Castle. The Lost World Castle ini merupakan tempat wisata populer yang menghadirkan beragam spot foto Instagramable. Selain spot foto, tempat wisata yang berada di lereng Gunung Merapi ini juga menyediakan beberapa wahana seru, Tribuners. Menariknya lagi, karena berada di lereng Gunung Merapi, The Lost World Castle memiliki udara yang sejuk. Saat berlibur ke sana, Anda pun akan dimanjakan dengan pemandangan gunung. Pemandangan ini juga menjadi salah satu spot favorit pengunjung untuk berfoto, Tribuners. Adapun spot menarik lainnya yang tersedia, yakni kapal bajak laut, tembok Cina, foto 3 dimensi, hingga jam raksasa. Ada pula permainan Stonehenge dan 9 dimensi, Tribuners. Kedua permainan ini merupakan taman batu yang berbentuk unik. Tak ketinggalan, di Lost World Castle juga terdapat kampung suku Indian dan taman Jepang yang dilengkapi sakura bermekaran. Biasanya para pengunjung di sana akan berfoto dengan mengenakan kimono agar seolah sedang liburan ke Jepang. Untuk masuk dan menjajal keseruan di The Lost World Castle, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp30.000 saja, Tribuners. Namun harga tiket ini belum termasuk dengan wahana yang tersedia di The Lost World Castle. Adapun lokasinya, tempat wisata ini berada di Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. The Lost World Castle buka setiap hari mulai pukul 7 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan saya Ariska Hoirina, peserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang.
Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak, spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke Kampung Wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar
Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 20 September 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Mei Sada Sirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Seorang ibu rumah tangga berinisial BR ditemukan tewas gantung diri di rumahnya di Ancol Barat, Lorong 1, Kelurahan Fakie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada Senin 19 September siang. Tragisnya di dalam rumah tersebut, dua anak BR yakni MD dan MN juga ditemukan meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Nining Anggraini yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Nining. Ya, baik Tribuners, untuk diketahui ada fakta baru yang terungkap atas meninggalnya IRTBR yang ditemukan gantung diri di kediamannya di Ancol Barat, Lorong 1, Kelurahan Fakie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Sulsel pada Senin kemarin. Nah, sebelum gantung diri, Tribuners terlebih dahulu BR meminumkan yang diduga racun kedua anak laki-lakinya yang berinisial MD 8 tahun dan MN berumur 5 tahun. Nah, kemudian setelah meracuni anaknya itu, BR mengirimkan pesan suara ke suaminya AS yang berumur 40 tahun. Nah, pesan suara ini dibenarkan Kapolres Pinrang AKBP Muhroni Mustafa. Dalam pesan suara tersebut berdurasi 4 menit 6 detik ya Tribuners, di mana di pesan suara itu dijelaskan BR bahwasannya suaminya dan dua anaknya lagi yang masih harus tetap semangat dan kuat tanpa dirinya. Nah, dia berpesan kalau sebenarnya hari di mana ia memilih untuk gantung diri ini adalah masa tenggak emas yang harus ia keluarkan dan bayar namun tidak sanggup. Nah, BR diduga frustasi karena tidak tahu lagi bagaimana cara menembus emas tersebut karena tidak punya uang. Nah, sementara dalam rekaman juga BR meminta ke suaminya untuk menagih ke orang-orang yang sebelumnya punya utang di BR ini Tribuners. Nah, ini juga ia juga meminta kepada suaminya karena ia juga meminta maaf kepada suaminya karena telah berbohong dan meminta maaf kepada semuanya karena memilih jalan ini, termasuk meminta maaf ke anak-anaknya yang masih hidup, yakni inisial MN dan MNB dan inisial P. Nah, BR juga mengungkapkan kalau sebenarnya ia ingin hidup lama atau menjalani hari-harinya dengan suaminya dan anak-anaknya itu. Namun harus memilih jalan ini karena sudah tidak sanggup lagi Tribuners. Nah, dalam rekaman itu juga Tribuners BR meminta pengampunan kepada Tuhan karena telah mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Nah, sementara itu Tribuners dari hasil visum dokter menyebut tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh ketiga korban ini. Nah, informasi terbaru jenazah BR dan kedua anaknya ini telah dimakamkan di TPU Fakie, Kabupaten Pinrang, usai sholat zuhur tadi Tribuners. Sementara itu polisi belum mau tergesa-gesa dalam mengungkap motif peristiwa ini. Meskipun dalam rekaman tersebut dikatakan BR frustasi karena terlilit hutang, namun Kapolres Pinrang AKBP Roni mengatakan pihaknya tidak ingin mengada-ngada atau berandai-andai dan sementara ini masih mengumpulkan fakta-fakta dan data di lokasi TKP maupun memeriksa saksi-saksi. Nah, polisi akan menggelar press conference setelah hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi sudah lengkap. Seperti itu Tribuners. Baik, terima kasih rekan Nining atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Pinrang. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk anggota kita, reskrim kita masih mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Jadi motifnya apa kita belum berani menyimpulkan sekarang. Kita ikuti aja nanti perkembangannya seperti apa bagaimana. Tapi ini korban ditemukan dalam keadaan tergantung atau bagaimana? Pada saat anggota kita datang, korban sudah kondisi tergantung. Selain korban di situ ditemukan dua orang anaknya. Kemungkinan anaknya minum racun. Jadi belum ada motifnya apa? Masih kita dalami, Pak. Masih kita dalami, Mas. Nanti motifnya apa, makanya biarkan anggota penyidik kita melakukan olah TKP, mengumpulkan bukti-bukti yang ada, termasuk saksi-saksi yang ada, baru berani kita nanti menyimpulkan motifnya apa, penyebabnya apa,
dan apakah murni gantung diri atau bukan. Dan ini yang pertama kali ditemukan siapa, Dan? Pertama kali ditemukan sekitar jam 11. Sekitar jam 11. Itu ibu dan anak ya? Ya, ibu dan anak. Ya, ibu dan anak. Ibu dan 2 orang anaknya. Kalau yang ini barang bukti yang ditemukan di lapangan di dekat buku-buku, terus ada racun, ada air yang warna seperti teh gitu. Itu yang buku, Dan, apa surat wasiat atau seperti apa? Ya, nanti kita sampaikan. Masih kita dalami dulu berdasarkan dari bukti-bukti yang ada. Seorang warga Kota Bengkulu berinisial DAR berusia 32 tahun ditangkap petugas dari Satreskrim Polres Bengkulu lantaran menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 2 tahun. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami bengkak di bagian alat vital. Perbuatan pelaku baru diketahui pada Jumat 16 September lalu, di mana saat itu bibi dan nenek korban datang berkunjung ke rumah pelaku di kawasan perumahan Pinang Mas, Kelurahan Bentiring, Kota Bengkulu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Suryadi Jaya yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Suryadi. Baik, rekan Media Studio dapat disampaikan bahwa AN berumur 2 tahun, seorang gadis yang menjadi korban kekerasan ayah kandungnya sendiri yang berinisial DAR saat ini mengalami bengkak pada alat vitalnya dan beberapa luka lebam di bagian punggung dan tangannya. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif dari ayah kandungnya sendiri tersebut. Sejauh ini pihak kepolisian mendapatkan keterangan dari pelaku bahwa motif dari penganiayaan ini yaitu merasa kesal karena saat ini kondisi istri pelaku sedang hamil muda dan ada tuntutan pekerjaan, dan saat itu anaknya yang korban tersebut sedang rewel sehingga tersulut emosi dan menyebabkan pelaku melakukan pemukulan kepada korban. Hingga saat ini dari keterangan terbaru yang didapat dari keluarga korban, yaitu neneknya, dan ini korban masih mengalami trauma yang mendalam jika mendengar nama ayahnya. Setiap mendengar nama ayahnya, korban saat ini selalu menangis dan saat diajak untuk berpergian untuk mencari suasana baru, keluarga korban saat ini mengatakan korban selalu menangis histeris karena takut jika neneknya membawa korban ke ayahnya. Hingga saat ini Polres Bengkulu masih terus mendalami kasus ini dan memintai sejumlah keterangan terkait motif dari pelaku tersebut. Kejadian ini terungkap saat nenek korban bersama bibi korban datang ke rumah pelaku dan saat itu untuk menjenguk korban. Dan saat korban berpamitan kepada neneknya untuk ditemani buang air kecil, saat itulah nenek korban mengetahui bahwa alat kelamin dari si korban sudah memerah dan bengkak. Sehingga saat itu juga nenek dan bibi korban ingin membawa korban ke Polres Bengkulu untuk melaporkan perlakuan ayah terhadap korban itu sendiri. Namun sempat ditahan oleh pelaku dan istri, sehingga nenek korban pun akhirnya pergi bersama bibi korban ke Polres Bengkulu. Dengan cepat Polres Bengkulu melakukan penangkapan terhadap pelaku berinisial DAR yang diketahui merupakan seorang security di salah satu universitas di Kota Bengkulu. Sekian rekan yang dapat disampaikan. Suryadi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghibur wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Bengkulu. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi memang benar kita ada menerima laporan dari nenek si korban anak tersebut terhadap cucunya yang menjadi kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana laporan polisi tersebut itu dibuat di 17 September 2022 dan kita langsung antarkan visum. Atas kejadian tersebut, hasil pemeriksaan dan kejadiannya si
berawal dari pelapor ini menemani si korban anak maupun si korban anak dan korban si cucunya tersebut itu ke kamar mandi, dan di sana si korban anak tersebut umur 2 tahun mengalami di kemaluannya sakit, yang dimana setelah dicek oleh si korban nenek terhadap si pelapor yaitu nenek tersebut, bahwasanya si korban anak cucunya itu mengalami bengkak di bagian kemaluan dia, dan si nenek langsung mau membawa si cucu ini ke kantor polisi yaitu Satreskrim Polres Bengkulu, yang dimana dilarang di situ oleh si pelaku dan si istri. Yang menjadi kejadian tersebut bahwasanya si pelaku itu memukul kemaluan dari si anak kandung dia sendiri itu, yang dimana si korban anak mengalami badan yang panas tinggi yaitu sampai 39 kata pengakuan dan keterangan dari si nenek. Dan si pelaku tadi berhasil kita amankan pada siang hari oleh Macan Gading, yang dimana pelaku itu berada di Jalan WR Supratman, yang dimana si pelaku inisial DA, umur 32 tahun, pekerjaan security, alamatnya itu di daerah Muara Bangkaulu. Jadi si pelaku sementara kita sangkakan dalam kekerasan rumah tangga yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ancaman pidana penjara yaitu 5 tahun. Zamira Kalista berusia 11 tahun, warga Jalan Kemuning, lingkungan 2, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, meninggal dunia saat berenang di kolam renang Kitaro Park. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 18 September siang. Ternyata keluarga Zamira tidak mengetahui jika korban pergi ke kolam renang. Hal ini diungkapkan oleh kakek korban bernama Sukatno saat ditemui di rumah duka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Anil, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Anil. Baik, terima kasih Mei. Selamat sore Tribuners. Sebelumnya itu bocah berusia 11 tahun bernama Zamira Kalista, warga Jalan Kemuning, lingkungan 2, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, meninggal dunia saat berenang di kolam renang Kitaro Park yang berada di Jalan Tengku Amir Amjah, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara. Jadi peristiwa ini itu terjadi pada hari Minggu kemarin, Minggu siang, di mana di saat itu korban bersama teman-temannya sedang berenang di kolam renang Kitaro Park. Saat wartawan Tribun saya sendiri itu yang menyambangi rumah duka, bahwasanya memang korban Zamira ini pergi ke kolam renang tanpa pengetahuan keluarga. Hal ini diungkapkan oleh kakek Zamira yang bernama Sukatno. Jadi korban ini mengaku kepada keluarga bukan pergi ke kolam renang, tapi pergi ke rumah temannya, seperti itu. Dan selanjutnya Sukatno pun juga menjelaskan kronologi bagaimana ya tewasnya cucunya ini, karena sebelumnya di pemberitaan beberapa media online itu sempat simpang siur, ada yang mengatakan bahwasanya Zamira ini meninggal karena terpleset sehingga terjatuh ke kolam renang dewasa seperti itu. Tetapi Sukatno membantah bahwasanya jika cucunya ini sebelumnya itu berenang di kolam renang anak-anak, namun entah bagaimana bisa pindah ke kolam renang dewasa bersama temannya, dan saat di dalam kolam renang tidak tahu mengapa sehingga cucunya ini terseret untuk tenggelam seperti itu. Alhasil cucunya ini dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit Silvani, Kota Binjai. Sementara itu memang saat ini jenazah sendiri sudah dikebumikan di tempat pemakaman umum, dan keluarga pun menurut keterangan dari Kasih Humas Polres Binjai memang telah membuat surat pernyataan bahwasanya pihak keluarga maupun pengelola memang sudah berdamai dan sudah dilakukan mediasi dan tidak akan menuntut atas kejadian ini. Namun demikian, ketika saya ingin menindaklanjuti terkait pengawasan dari kolam tersebut, memang sampai hingga saat ini pengelola dari kolam renang Kitaro Park belum bisa ditemui seperti itu, Mi. Baik, terima kasih rekan Anil atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kakek korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Mama bapaknya itu ke rumah saya. Rumah saya setelah jam berapa ya? 1:30 siang itu dikabari
Ada yang ngabari dari orang tua teman. Cuma saya dikabari. Tapi setelah kabari saya langsung ke rumah sakit. Dia udah nggak di TKP ya. Dia sudah di rumah sakit Silvani. Itu dari 1:30 berarti dibawa langsung ke rumah sakit ya Pak ya? Rumah sakit. Saya dikabari begitu dari pihak temannya anak ini tadi. Saya langsung ke rumah sakit. Di sana udah keluar dari ruangan IGD lah ya. Udah selesai gitu, udah nggak ada. Itulah kita. Kalau boleh tahu Pak, sepengetahuan Bapak selaku kakek, itu gimana Pak awal mula kejadiannya Pak, sepengetahuan Bapak? Sama sekali saya betul nggak tahu. Tidak tahu. Informasi yang Bapak dengar. Kalau informasinya gini, dari kolam anak-anak, dia pindah ke kolam dewasa. Setelah pindah ke kolam dewasa, mungkin pengawasan tidak ada kan itu. Berarti sempat masuk ke kolam berarti ya Pak? Masuk. Berapa orang dia Pak sama kawan-kawannya? Kalau yang dari sini 2, tapi kalau informasi selanjutnya namanya anak-anak kan, ya kita ikut risiko. Ada yang menyusulnya. Sementara ada. Terduga pembunuh remaja berinisial IW dibekuk tim Buru Sergap atau Buser 77 Polresta Kendari. IW dibekuk polisi setelah 18 hari buron atau melarikan diri sejak 20 Maret 2021 setelah membunuh korban berinisial MZ. Peristiwa pembunuhan terjadi di salah satu hotel di Jalan Ahana Sution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Sabtu 20 Maret 2021 lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Ultra Fadli Aksar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fadli. Ya, baik Mei, baik Tribuners. Tim Buru Sergap atau Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari menangkap seorang pria berinisial IW usia 32 tahun di Jalan Malaka, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. IW merupakan tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang karena telah melakukan pembunuhan terhadap seorang remaja berinisial MZ berusia 15 tahun. Tersangka IW dibekuk polisi setelah membunuh MZ di salah satu hotel di Kota Kendari pada 20 Maret 2021 lalu. Saat itu peristiwa bermula saat MZ selesai melakukan atau mengendarai mobil rental yang dimiliki atau yang disewa dari tempat kerja pelaku sendiri. Setelah itu MZ kemudian pulang ke hotel dan masuk ke dalam kamar. Namun diduga MZ sendiri tidak membayar biaya rental mobil tersebut sehingga pelaku bersama rekan-rekannya mendatangi MZ untuk menagih uang rental mobil tersebut. Namun tak kunjung dibayar. MZ pun lalu ditarik keluar dari kamar hotel menuju ke luar tepatnya di samping hotel. Saat itu IW sendiri dan rekan-rekannya menganiaya dan melakukan penikaman terhadap korban MZ sehingga MZ sendiri mengalami luka tusuk dan luka lebam di bagian pinggang sebelah kanan korban. Akibatnya MZ kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Selanjutnya pada pukul 20 Maret pagi atau sekitar pukul 7 WITA, MZ dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Setelah kejadian itu kemudian tersangka IW melarikan diri. Tim Buru Sergap Polresta Kendari kemudian bersama penyidik menetapkan tersangka IW sebagai tersangka dan memasukkan tersangka ini sebagai daftar pencarian orang. Kemudian polisi berhasil menemukan keberadaan IW tepatnya di Jalan Malaka, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Minggu 18 September 2022 sekitar 2 hari lalu. Kemudian akhirnya tersangka IW ditangkap dan digelandang ke Mapolresta Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut.
IW pun kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan. IW kemudian dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dan diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Menurut Kasat Polresta Kendari, tersangka melakukan pembunuhan terhadap MZ karena MZ sendiri tidak membayar mobil yang dirental, kemudian memicu pelaku kesal dan membunuh korban sendiri. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Fadli Aksar atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari. Berikut tayangan untuk Anda. Ya, jadi pada bulan Maret tahun 2021 itu terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh 2 orang atas nama Muhammad Ramadan, Sultan Ramadan dan saudara Ridwan alias Iwan yang ada di belakang saya ini. Mereka berdua melakukan penganiayaan terhadap seorang anak di Hotel Grand Kendari. Saat itu pelaku yang bernama Muhammad Ramadan alias King itu berhasil ditangkap dan saat ini telah menjalani vonis dari Pengadilan Negeri Kendari. Pada tanggal 17 September 2022 kemarin, kami berhasil menangkap pelaku utama yang selama ini menjadi daftar pencarian orang atau DPO di sekitar bundaran. Warga di kawasan Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar dihebohkan dengan temuan yang diduga kerangka manusia. Namun perlu dilakukan penelitian lagi apakah kerangka tersebut kerangka hewan atau kerangka manusia. Lokasi penemuan berada di kawasan Tapak Nogo, tepatnya di kawasan Bukit Mongkrang, namun bukan pada jalur pendakian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Septi. Ya, Mei dan Tribuners, selamat sore. Dapat saya kabarkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 September tahun 2022 kemarin, warga di kawasan Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar dihebohkan dengan kabar penemuan yang diduga kerangka manusia yang berada di kawasan Bukit Mongkrang atau Tapak Nogo yang ada di Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Kejadian tersebut diketahui, informasi tersebut beredar sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat, dan pertama kali menurut informasi dari salah satu relawan yang ada di Kabupaten Karanganyar, Arif, mengatakan bahwa informasi tersebut didengar atau didapatkan sekitar pukul 9.30 dan masih dilakukan pengecekan apakah benar telah ditemukan kerangka yang diduga manusia di kawasan tersebut, di mana diketahui memang Bukit Mongkrang merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Karanganyar yang terkenal dengan pendakian dengan view Gunung Lawunya. Dan menurut pengakuan Arif, diduga kerangka tersebut diduga kerangka tersebut ditemukan bukan di jalur pendakian, melainkan di kawasan di tengah hutan. Dan informasinya bahwa informasi tersebut berawal dari kepala dusun atau bayan yang ada di Desa Blumbang tersebut, yang bersama warganya tengah mencari sumber mata air, namun di tengah perjalanan menemukan yang diduga kerangka tersebut, kemudian melaporkan kepada tim relawan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Kemudian sejak siang hari masih belum diketahui apakah penemuan tersebut benar atau tidak, dan menurut berdasarkan keterangan dari warga juga yang mengaku melihat diduga kerangka manusia tersebut juga mengatakan bahwa kerangka tersebut utuh, berupa manusia yang utuh dari kepala hingga ke ujung kaki begitu. Namun informasi tersebut kemudian dilanjuti oleh pihak Polres Karanganyar dan beserta relawan melakukan pencarian, dan berdasarkan keterangan dari Kapolsek Tawangmangu, maksud saya,
yang mengatakan bahwa pada dikonfirmasi hingga sore hari informasi tersebut belum jelas, dan kemudian tim Inafis dari Polres Karanganyar bersama Satsamapta Polres Karanganyar, Polsek Tawangmangu, BPBD Kabupaten Karanganyar, dan relawan AGL melakukan pencarian di sekitar pos 1 ke bawah hingga dilanjutkan sampai ke kawah kecil. Namun hasilnya belum ditemukan adanya kerangka yang diduga manusia tersebut, dan dikonfirmasi kembali hingga pada Selasa pagi tadi juga dari polisi masih belum mengetahui keberadaan kerangka manusia tersebut. Begitu Mas, dapat saya laporkan dari Kabupaten Karanganyar. Terima kasih rekan Septi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polisi tengah memburu para pelaku tawuran di Underpass Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Wakapolres Metro Jakarta Selatan, AKBP Harun, mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan beberapa foto dan video tawuran yang viral di media sosial. Dari foto dan video tersebut, nantinya polisi akan mengidentifikasi para pelaku tawuran. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Anas Furkon Hakim, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Anas. Ya, baik Mei dan juga Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa pada Senin 19 September 2022 kemarin, pihak Kecamatan Tebet dan juga dari Polres Metro Jakarta Selatan menggelar pertemuan terkait adanya aksi tawuran di Underpass Manggarai. Sebagai informasi, Mei, tawuran di Underpass Manggarai dalam kurun waktu sebulan terakhir sudah terjadi sebanyak 3 kali. Tawuran pertama terjadi pada 20 Agustus 2022 lalu, kemudian tawuran kembali berulang pada 14 September 2022, dan 4 hari kemudian kembali pecah tawuran tersebut, tepatnya pada 18 September 2022. Dalam pertemuan antara Kecamatan Tebet dan Polres Metro Jakarta Selatan, disepakati bahwa telah didirikan 2 pos pantau yang fungsinya yaitu melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan tawuran di kawasan Manggarai. Camat Tebet, Dian Erlangga, menyebutkan bahwa disinyalir terdapat warga luar Kelurahan Manggarai yang terlibat dalam aksi tawuran itu. Diduga pula bahwa ada provokator yang menjadi pemicu adanya aksi tawuran. Sementara itu dari Polres Metro Jakarta Selatan saat ini tengah melakukan pencarian terhadap para pelaku tawuran dan juga provokator. Wakapolres Metro Jakarta Selatan, AKBP Harun, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengumpulkan bukti beberapa foto dan video yang terkait aksi tawuran tersebut. Nantinya berdasarkan foto dan video yang viral di media sosial dan juga video atau foto-foto lainnya, pihak kepolisian akan melakukan identifikasi terhadap pelaku tawuran. AKBP Harun mengatakan bahwa teknologi yang ada saat ini sudah cukup canggih. Dengan begitu pelaku tawuran dapat teridentifikasi melalui teknologi pengenalan wajah atau face recognition. Selain itu bisa disampaikan pula pertemuan itu menghasilkan kesepakatan adanya penambahan personil dan penambahan waktu pengawasan di pos pantau dari yang sebelumnya hanya Senin hingga Sabtu dari pukul 22 hingga pukul 07.00 menjadi dilakukan penjagaan selama setiap hari. Sebab tawuran yang terjadi terakhir kali terjadi ketika tidak ada orang yang berjaga di pos pantau di kawasan Manggarai. Dari Camat Tebet juga akan melakukan langkah-langkah lainnya, yaitu dengan membentuk komunitas
anti tawuran yang berisi para pemuda di Kelurahan Manggarai. Nantinya mereka akan secara bergantian melakukan penjagaan dengan sistem per shift. Kemudian bisa saya sampaikan, Mei, warga atau Ketua RW 04 menyebutkan bahwa sebenarnya ada CCTV di sekitar lokasi tawuran. Ketua RW bernama Daud Haris itu menyampaikan bahwa setidaknya ada 6 CCTV yang terpasang di dekat underpass Manggarai. Namun sayangnya ke-6 CCTV atau seluruhnya tidak berfungsi. Terkait CCTV itu pihak kepolisian nantinya akan memastikan lebih lanjut lagi dan menanyakan kepada pihak-pihak terkait. Begitu Mei yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Anas atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Polres Majalengka melakukan giat pemusnahan barang bukti kasus narkotika pada Senin 19 September siang. Dalam pelaksanaannya ada sebanyak 106 gram yang terdiri dari ganja dan sabu dimusnahkan dengan cara di blender dan dimasukkan ke air yang telah dicampurkan air raksa. Selain dipimpin Kapolres Majalengka, kegiatan itu dihadiri pula oleh Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka dan Wakil Hakim dari Pengadilan Negeri Majalengka. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon, Eki Yulianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Eki. Ya, baik, terima kasih Mei. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, bahwa betul pada Senin kemarin Polres Majalengka, Polda Jabar telah memusnahkan barang bukti kasus narkotika yang disita dari para tersangka dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Total ada 53 gram barang bukti berupa daun kering ganja dan 53 gram sabu. Nah, menurut Kapolres Majalengka AKBP Edin Alfandi bahwa sejumlah barang bukti tersebut didapat dari 2 kasus yang ditangani oleh Sat Narkoba Polres Majalengka. Dari kasus itu sebanyak 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial T, A, dan F. Kapolres menyebut pemusnahan itu sekiranya dapat menyelamatkan ratusan jiwa, khususnya para pemuda. Sebab peredaran gelap narkotika kebanyakan menyasar para anak muda, sehingga penyalahgunaannya dapat merusak moral bangsa. Sementara pemusnahan dilakukan dengan cara yang berbeda, baik barang bukti ganja maupun sabu. Di mana jika sabu dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam air yang telah dicampur dengan cairan kimia jenis H2S 04 atau asam sulfat. Nah, sedangkan ganja kering dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam blender yang berisi air. Nah, sebelum dilaksanakan pemusnahan dilakukan juga terlebih dahulu pengecekan bukti sabu menggunakan tes kit atau screening dengan tingkat keakuratan 99%. Nah, sabu-sabu itu dimasukkan ke dalam alat tersebut dan warnanya berubah menjadi ungu yang menandakan bahwa sabu tersebut mengandung metamfetamin. Nah, masih kata Kapolres bahwa pemusnahan itu menunjukkan sinergitas antara penegak hukum, kejaksaan maupun pengadilan. Kegiatan tersebut juga untuk memberikan transparansi penyelidikan terhadap penanganan barang bukti yang ada. Demikian Mei yang dapat saya laporkan. Terima kasih rekan Eki atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Majalengka. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, hari ini kita menunjukkan simbol sinergitas aparat penegak hukum bersama Pak Kajari dan bersama Pengadilan Negeri Majalengka yang kebetulan dihadiri oleh Bu Hakim. Dan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan transparansi penyidikan terhadap penanganan barang bukti yang ada, baik BB sabu-sabu dan BB ganja, dan mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini mengurungkan niat para pelaku tindak pidana khususnya narkotika untuk melakukan kegiatan di wilayah hukum Kabupaten Majalengka, dan kita insya Allah tetap melaksanakan pencarian dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Kaitan dengan jumlah barang bukti yang dimusnahkan itu kan ada peningkatan kemana di wilayah hukum Polres Majalengka?
Betul sekali, jadi beberapa saat terakhir memang terjadi peningkatan adanya ungkapan narkotika di Kabupaten Majalengka. Kita menjadi lebih waspada, dan karena itu saya mengajak Pak Kajari dan pengadilan di Kabupaten Majalengka untuk lebih sinergi dalam penanganan kasus-kasus narkotika. Kalau kaitan dengan jumlah nominal berapa rupiah kemarin dari barang bukti yang dimusnahkan? Saya belum pernah jualan ini, jadi saya nggak tahu. Selain di Kedaung Kemiling, rumah roboh juga terjadi di Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung pada Senin 19 September. Rumah tersebut adalah milik Yanto yang berlokasi di Jalan Ikan Bawal, Gang Gotong Royong, Kangkung, Kecamatan Bumi Waras. Rumah milik Yanto tersebut roboh akibat hempasan ombak besar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Huri Agusto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Huri. Terima kasih rekan Mei, bisa kami laporkan bahwa memang benar terjadi kemarin ya, tepatnya tanggal 19 September 2022 telah terjadi rumah roboh akibat terjangan hujan disertai angin ya di Kelurahan Kedaung ya, di Kelurahan Kedaung, Kemiling, Bandar Lampung yang merobohkan satu unit rumah milik Sutinah, dan tidak hanya rumah milik Sutinah, akibat hujan deras dari yang mendera Bandar Lampung pada kemarin juga merobohkan rumah lain, yakni rumah milik Yanto yang berlokasi di Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Rumah tersebut milik Yanto ini berlokasi di pesisir pantai ya, dan rumah milik Yanto ini roboh bersama rumah lainnya, yaitu satu rumah. Jadi total ada 2 rumah di Bumi Waras yang dihempas oleh ombak. Selain itu, jadi tak hanya itu, rekan Mei, kejadian serupa juga terjadi di Kecamatan Kemiling juga, tepatnya di Kelurahan Beringin Jaya. Rumah juga roboh ya akibat longsor. Setelah juga hujan deras yang melanda Bandar Lampung kemarin. Jadi total kemarin ada 3 peristiwa secara bersamaan, di mana ada rumah milik Supina di Kedaung, Bandar Lampung, dan juga rumah milik Yanto yang berlokasi di Kecamatan Bumi Waras, serta rumah milik Pak Nazriadi yang berlokasi juga di Kecamatan Kemiling. Rumah Pak Nazriadi ini juga setelah kami pantau, dia hancur total ya, hancur ya setelah diterpa longsor. Nah, diketahui hujan kemarin memang cukup deras, dimulai dari siang hari selama lebih kurang 1 jam, dan setelah itu hujan berhenti dan hujan kembali melanda Bandar Lampung saat hari memasuki sore hari ya. Akibatnya sejumlah kejadian seperti longsor, rumah roboh akibat banjir, serta akibat terjangan ombak juga menghancurkan sejumlah rumah yang ada di Bandar Lampung. Demikian rekan Mei yang bisa kami laporkan. Terima kasih rekan Huri Agusto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. 4 tahun sudah gempa Pasigala yang terjadi di Kota Palu dan sekitarnya. Front Advokasi Rakyat Pasigala menyuarakan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperhatikan nasib penyintas Pasigala pada Senin 19 September. Hingga saat ini beberapa penyintas dari Pasigala masih berada di hunian sementara. Untuk itu penyintas mendatangi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Palu, Jolinda Goldi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Goldi. Ya, baik rekan Mei dan juga Tribuners, perlu diketahui Front Advokat Pasigala mendatangi DPRD itu pada hari Kamis dan hari Senin kemarin. Front Advokat Pasigala itu mendatangi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempertanyakan nasib mereka di hunian sementara, dan juga Agus Salim, koordinator advokat rakyat Pasigala, itu mempertanyakan dana hibah sebesar 14 miliar yang akan dihibahkan kepada untuk Munhas kami itu di Kota Palu mendatang. Mereka mempertanyakan mengapa pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan juga DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dengan mudahnya mengapproval
dana hibah tersebut sebesar 14 miliar ke dalam perancangan APBDP perubahan tahun 2022. Perlu diketahui sebanyak 93 kakak masih berada di hunian sementara, dan juga Desember nanti hunian sementara akan dibongkar karena tenggat waktu dari hunian sementara. Untuk itu, Front Advokat Pasigala mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempertanyakan nasib mereka. Kembali rekan Mei. Terima kasih rekan Goldi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beberapa ruas jalan di Kota Palembang terpantau dalam kondisi rusak dan berlubang sehingga jika terjadinya hujan akan membuat seperti kolam berlumpur. Menurut pantauan di 3 titik kondisi jalan Kota Palembang yaitu di Jalan Sematang Borang Palembang, KH Azhari Palembang, dan Banten Palembang. Pada kondisi di sepanjang Jalan Sematang Borang Palembang terpantau kondisi jalan ada yang rusak dan berlubang dan ada juga kondisi jalan yang telah diperbaiki. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sumsel, Widya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Widya. Baik, terima kasih rekan Mei. Di sini saya melaporkan dari wartawan Tribun Sumsel, itu terdapat beberapa ruas jalan di Kota Palembang itu terpantau dengan kondisi rusak parah dan berlubang, sehingga jika terjadinya hujan lebat di Kota Palembang akan membuat seperti kolam berlumpur ketika di jalan berlubang itu. Ini pantauan Tribun Sumsel saat berada di tiga titik kondisi jalan di Kota Palembang, yaitu di Jalan Sematang Borang, Ki Haji Azhar Palembang, dan Jalan Banten. Untuk kondisi di sepanjang Jalan Sematang Borang itu terdapat beberapa kondisi jalan yang cukup rusak parah dan berlubang, dan juga ada kondisi jalan yang sudah diperbaiki, akan tetapi seperti 30% yang sudah diperbaiki. Untuk titik lokasi Sematang Borang ini, sering melintasi jalan ini kalau terkena hujan pasti akan berbuat seperti kubangan lumpur. Untuk sementara itu di Jalan Ki Haji Azhari Palembang, itu dari turunan Jembatan Musi 4 Kota Palembang sampai di Simpang Pertigaan Pelaju, itu terdapat kondisi jalan yang rusak dan berlubang juga, yang cukup dalam, persis di dekat Jembatan Ki Haji Azhari. Pantauan di lapangan terlihat seperti ada timbunan batu pecahan yang merupakan itu inisiatif dari warga sekitar di Jalan Ki Haji Azhari, karena mereka geram karena pemerintah Kota Palembang tidak memperbaiki jalan tersebut. Dan juga terpantau di Jalan Banten itu terdapat kerusakan dan berlubang juga. Itu dari Jalan Banten sampai ke Kampus B Universitas Muhammadiyah Kota Palembang. Terdapat sepanjang jalan itu kondisinya rusak dan parah. Sementara itu sudah dikonfirmasikan melalui PU Kota Palembang bahwa jalan itu segera akan diperbaikan dan masih dalam tahap tender. Baik rekan B. Baik, terima kasih rekan Widya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah warga yang tinggal di pesisir pantai Kompleks Candi, Kelurahan Bitung Barat 1, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara beberapa hari ini dibuat tidak nyaman. Pasalnya sejak Minggu 18 September kemarin, sepanjang pesisir pantai terjadi dugaan pencemaran oli kotor dari sisa-sisa pembersihan kapal-kapal niaga yang berlabuh. Menurut amatan di lapangan, air laut tampak bercampur dengan cairan yang diduga adalah oli kotor, dan aroma dari oli sangat terasa ketika berdiri tepat di tepi pantai. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Christian Wayongkere, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Christian. Selamat sore rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baiklah, dapat kami laporkan terkait dengan dugaan pencemaran pantai yang ada di Kompleks Pemukiman Candi, Kelurahan Bitung Barat 1, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, kembali dirasakan atau dialami oleh masyarakat sekitar atau di sepanjang bibir pantai Candi. Dan puncaknya pada hari Minggu kemarin dan sampai dengan hari Senin kemarin. Warga menemukan adanya semacam cairan atau air bercampur dengan oli atau minyak, dan itu sangat-sangat membuat masyarakat terganggu dalam melaksanakan aktivitas. Satu di antaranya, menurut Bapak Marlon, warga sekitar, akibat dari peristiwa dugaan pencemaran yang ditimbulkan dari proses mencuci atau membersihkan kapal atau mesin kapal yang dilakukan oleh
sejumlah atau diduga dilakukan oleh kapal-kapal niaga yang ada di atau yang sedang labuh di pesisir atau di Selat Lembe di Kota Bitung ini hanyut dan terdampar di pesisir pantai Candi Kota Bitung, membuat warga atau nelayan tradisional yang sehari-hari memancing ikan di radius tak jauh dari bibir pantai kesulitan karena diduga karena faktor dugaan pencemaran ini. Dan pencemaran yang dirasakan oleh para nelayan itu dibuktikan dengan tali atau senar pancing mereka yang digunakan ketika diceburkan dalam air, saat ditarik itu rasanya licin, lengket, dan seperti tercampur oli kotor atau minyak begitu. Dan kami juga bersama warga sekitar dan Dinas Lingkungan Hidup sempat melakukan tes dengan meletakkan sebuah botol air mineral kemasan plastik ke pesisir pantai selama sekitar 4 menit. Dan benar saja botol yang seperti Anda saksikan tayangan gambar ini yang awalnya berwarna putih atau bening, saat 4 menit berada di pantai, di pesisir pantai tersebut, warnanya langsung berubah menjadi kecoklatan dan saat dipegang licin dan sudah terkena atau terkontaminasi dengan bahan yang diduga mencemari pantai sekitar. Dan peristiwa ini menurut Bapak Marlon sudah terjadi berkali-kali ya, Tribuners, dialami atau dirasakan oleh warga, sehingga warga meminta pemerintah Kota Bitung untuk memberikan atensi atas apa yang dialami warga. Dan pada kemarin hari, kami juga sudah melihat pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung sudah mengambil sampel cairan dan beberapa botol plastik, air minum kemasan plastik yang diduga sudah tercemar karena warnanya juga sudah warna hitam pekat, akan diuji di laboratorium untuk memastikan kandungan atau apa yang mencemari pantai Candi tersebut. Dan banyak masyarakat di sana juga menduga pencemaran itu datang atau hanyut atau terbawa arus dari kapal-kapal, diduga dari kapal-kapal yang mungkin melakukan pembersihan mesin atau lain sebagainya menggunakan oli, dan jelas yang terdampar itu adalah oli kotor hasil dari pencucian ataupun apa aktivitas lainnya di kapal yang sedang labuh di dekat Pantai Candi ini. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Christian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga sekitar. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, kita setelah menerima aduan, kita tindak lanjuti untuk verifikasi lapangan. Dan ini kita lagi lihat lokasi, kemudian coba mengambil sampelnya. Dan ini buktinya yang ada terjadi bahwa dugaan ini kemarin kejadiannya katanya sekitar jam 4 sore. Dan setelah ini memang kenyataannya di lapangan seperti ini. Jadi ini dugaan ada limbah. Boleh dikata ini limbah kotor atau bekas yang sengaja dibuang. Dan kami dari Dinas Lingkungan Hidup menyayangkan bahwa limbah ini harusnya ditangani, jangan dibuang sembarangan, karena ini juga bisa menghasilkan uang. Jadi kalau memang dari kapal-kapal yang ada ini yang sedang berlabuh, kami mohon supaya ini menjadi perhatian agar supaya jangan lagi ada terjadi peristiwa seperti ini. Jadi mending ditangani, jangan dibuang oli bekasnya ini. Kalau memang tidak diamankan itu nanti dikasih ke pihak yang berizin, tentunya lewat prosedur yang ada, sehingga oli yang benar-benar oli kata dibuang masih dimanfaatkan lagi untuk didaur ulang lagi. Ini ada nilai ekonomi sebetulnya, dan memang ada pengaturan dari pemerintah bahwa oli bekas ini tergolong sebagai limbah B3. B3, buang sembarangan. Apa efek yang akan ditimbulkan untuk laut sendiri? Ada biota pasti kalau dalam akumulasi jumlah yang memang melampaui baku mutu pasti akan terpapar dan akan terjadi kematian biota.
7 bangunan yang berdiri di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara disegel oleh pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Hal itu lantaran ketujuh bangunan tersebut tidak memiliki persyaratan perizinan yang dibutuhkan untuk mendirikan bangunan. Hal tersebut seperti diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu PPU Ali Mudin kepada Tribun Kaltim. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Nita Rahayu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nita. Baik, selamat sore Mei di studio dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan bahwa saat ini di wilayah Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara ada sekitar 7 bangunan yang disegel oleh pemerintah daerah. Disebutkan bahwa alasan penyegelan tersebut lantaran bangunan yang berdiri itu tidak memenuhi persyaratan perizinan yang diharuskan sebelum melakukan pembangunan gedung. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Ali Mudin saat ditemui oleh Tribun Kaltim. Dari ketujuh bangunan tersebut, 2 diantaranya merupakan rumah makan dan batching plant yang letaknya tidak jauh dari lokasi titik nol Ibu Kota Negara. Memang ditegaskan bahwa pembangunan di Ibu Kota Negara yang sifatnya mendukung infrastruktur serta mendukung percepatan pembangunan di IKN memang diberikan kemudahan. Namun kemudahan yang dimaksud bukan berarti tidak melakukan persyaratan perizinan. Adapun syarat-syarat perizinan yang harus dipenuhi sebelum melakukan pembangunan yakni izin mendirikan bangunan atau IMB, PKKPR dan izin lingkungan. Kemudian seperti kita ketahui bahwa meskipun sudah masuk dalam wilayah otorita badan otorita Ibu Kota Negara, namun untuk persyaratan perizinan di wilayah IKN masih berada di ranahnya pemerintah daerah, kecuali untuk pendirian bangunan yang berada di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP itu memang terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari badan otorita. Hingga saat ini ketujuh bangunan yang disegel tersebut baik batching plant maupun rumah makan masih dalam tahap pengawasan hingga pemilik ketujuh bangunan tersebut memenuhi persyaratan perizinan yang diharuskan. Demikian Mei. Terima kasih rekan Nita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah berlangsung 2 jam lebih, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, bersama anggota DPRD lainnya akhirnya menjumpai para mahasiswa yang menggelar aksi demo. Vivian bersama beberapa anggota DPRD Bintan tampak ikut duduk di saat para mahasiswa duduk mendengarkan tanggapan daripada pihak DPRD Bintan. Para mahasiswa pun meminta agar bisa masuk ke kawasan DPRD Bintan tanpa dibatasi kawat berduri. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Alfandi Simamora, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Alfandi. Baik rekan Mei, terima kasih atas waktu. Silakan rekan Fandi dengan laporan Anda. Baik rekan Mei, terima kasih atas waktunya. Oke Tribuners, saya akan menyampaikan terkait aksi demo yang dilakukan ratusan mahasiswa Stein Sultan Abdurrahman Provinsi Kepri pada Senin kemarin, di mana pada aksi itu para mahasiswa mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bintan sekitar pukul 10 kurang, di mana para pendemo tampak langsung merapatkan barisan saat itu untuk masuk ke dalam kawasan kantor DPRD Kabupaten Bintan. Aksi itu merupakan salah satu bentuk protes mahasiswa terkait kenaikan BBM di Indonesia, sehingga mahasiswa mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bintan untuk menyampaikan beberapa poin terkait penolakan BBM kepada DPRD Kabupaten Bintan. Baik Tribuners, untuk beberapa poin tersebut yang disampaikan para mahasiswa itu langsung ditanggapi daripada DPRD Bintan, di mana Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, dan bersama sejumlah anggota DPRD juga langsung mendatangi para mahasiswa
dan mendengarkan beberapa poin yang merupakan tuntutan daripada mahasiswa saat demo kemarin berlangsung. Di saat aksi demo itu wakil rakyat juga duduk bersama dengan para mahasiswa saat itu, di mana saat itu mahasiswa menyampaikan ada 3 poin tuntutan. Yang pertama, mendesak DPRD Bintan untuk menyampaikan tuntutan aksi terkait penolakan harga BBM dan memberantas mafia migas serta memberantas penimbunan BBM bersubsidi. Yang kedua, mendesak pemerintah untuk merealisasi subsidi agar tepat sasaran dan meminta pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Dan yang ketiga, poin yang ketiga, meminta DPRD Bintan untuk memastikan ketersediaan bahan bakar di Kabupaten Bintan. 3 poin ini sudah ditandatangani oleh DPRD Kabupaten Bintan yang dilakukan oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, dan disaksikan langsung para mahasiswa di lokasi aksi demo kemarin. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Alfandi Simomora atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. DPR RI resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPR kelima masa persidangan tahun sidang 2022-2023 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Ludwig F. Paulus pada Selasa 20 September. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Khairul Umam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Umam. Ya, terima kasih rekan Mei. Ya, Tribuners, pada pagi tadi memang DPR RI secara resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Ludwig F. Paulus. Awalnya Ketua Panitia Kerja RUU PDP ini Abdul Haris Al-Masyhari menyampaikan laporannya terkait pembahasan RUU PDP yang dilakukan oleh Komisi 1 DPR RI. Haris menyebut bahwa Komisi 1 DPR RI telah mendengarkan masukan dari para pakar, akademisi, dan juga LSM terkait untuk mendapatkan masukan terkait dasar-dasar filosofis, sosiologis, dan juga yuridis terhadap materi muatan RUU Perlindungan Data Pribadi. Haris memastikan bahwa Komisi 1 DPR RI dalam pembahasan RUU PDP ini telah membahas secara kritis, mendalam, dan juga menyeluruh antar seluruh fraksi yang ada di DPR RI dan juga pihak pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan pada 7 September 2022 kemarin, setelah melalui pembahasan dan mendengarkan pandangan-pandangan fraksi, Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah ini menyetujui untuk membawa RUU PDP ini ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Kemudian setelah Abdul Haris menyampaikan laporannya terkait pembahasan RUU PDP ini, Ludwig sebagai pimpinan rapat ini meminta persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang hadir untuk mengesahkan RUU PDP ini menjadi undang-undang. Dan seluruh anggota Dewan yang hadir menyetujui RUU Perlindungan Data Pribadi ini disahkan secara resmi disahkan menjadi undang-undang. Sementara itu ditemui setelah rapat paripurna, Menkominfo Joni G. Plate mengatakan bahwa adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini akan membuat masyarakat memiliki kebiasaan baru seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang pesat. Selain itu juga Plate mengatakan pengaturan dalam Undang-Undang PDP ini akan menjadikan kuatnya perlindungan data pribadi dan menghormati data pribadi orang lain. Di sisi lain, Joni mengungkapkan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini membuat sejarah baru bagi bangsa Indonesia, dan juga diharapkan kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini akan menjadi payung hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Khairul Umam atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menteri Komunikasi dan Informatika. Berikut tayangannya untuk Anda. PDP ini ya mengatur hak-hak pemilik data pribadi dan mengatur sanksi-sanksi bagi penyelenggara sistem elektronik atas tata kelola data pribadi yang diproses dalam sistem mereka masing-masing. Itu RUU PDP ini mengatur. Salah satu yang menjadi
kewajiban dari penyelenggara sistem elektronik, baik itu pemerintah atau publik maupun privat, swasta, adalah memastikan di dalam sistemnya data pribadi dilindungi. Ini kewajiban data pribadi. Untuk itu, ya, pemerintah dalam ini Kominfo akan melaksanakan pengawasannya terhadap penyelenggaraan tata kelola data pribadi di segenap penyelenggara sistem elektronik. Apa yang dilihat di situ? Apabila terjadi insiden data pribadi, kebocoran data pribadi breach, ya, maka yang akan dilakukan compliance, pemeriksaan terhadap penyelenggara data pribadi, apakah mereka telah melaksanakan compliance sesuai undang-undang PDB. Jika tidak, maka mereka diberikan berbagai jenis sanksi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang PDB, baik sanksi administratif. Sejumlah pejabat negara turut menghadiri upacara pemakaman almarhum Ketua Dewan Pers Asyumardi Azra di Taman Makam Pahlawan Jakarta Selatan pada Selasa 20 September pagi. Berdasarkan pantauan di lokasi, iring-iringan jenazah Ketua Dewan Pers dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada pukul 9 pagi. Prosesi diawali pada sekira pukul 8:55 waktu Indonesia Barat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi sebagai inspektur upacara. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Naufal Lanten yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Naufal. Baik Mei dan juga Tribuners, tadi pagi sekira pukul 9 dilangsungkan prosesi pemakaman dari almarhum Ketua Dewan Pers Asyumardi Azra yang dilakukan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Dan pada prosesi pemakaman tersebut hadir sejumlah pejabat negara, yakni diantaranya adalah mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, tiga anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani, dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dan Mei dan juga Tribunnews, upacara pemakaman dipimpin langsung oleh Menko PMK Muhajir Effendi. Adapun sebelum pelaksanaan upacara dimulai, Muhajir sebelumnya menyampaikan apel persada sebelum pemakaman tersebut dimulai. Lalu diiringi oleh tembakan salvo dan juga penurunan peti ke dalam pusara makam, dan juga dilanjutkan dengan penaburan bunga dan proses simbolis penguburan dengan melakukan meletakkan tanah yang ada dalam skop untuk dikuburkan. Dan Mei dan juga Tribun News, setiap pejabat yang hadir, sejumlah pejabat yang hadir turut memberikan keterangan terkait pesan kepada bersama almarhum semasa hidupnya. Di antaranya adalah Wakil Presiden RI 2014-2019 Yusuf Kala yang hadir, yakni ia mengatakan mengungkapkan rasa bela sungkawa atas kepergian Ketua Dewan Pers yang aktif ini. Dalam kesempatan tersebut, dia juga meminta atau memohon doa mengharapkan agar almarhum ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. JK juga lantas mengenang sosok almarhum saat dirinya masih bersama-sama dengannya. Kata dia, almarhum Asyumardi setelah 1 dekade menjadi staf wakil presiden dan seringkali turut memberi saran hingga uraian analisis terkait kemasyarakatan, sosial hingga keagamaan yang berkaitan dengan permasalahan negara, baik untuk kepentingan negara. Kemudian juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pun turut mengenang sosok guru besar UI Jakarta ini. Kata Agus Harimurti Yudhoyono atau akrab sapa AHY, ia turut mengenang Ketua Umum Dewan Pers Asyumardi Azra. Menurut dia, sosok guru besar UI Jakarta ini merupakan cendekiawan Muslim Indonesia yang begitu melegenda.
Baik, terima kasih rekan Naufal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Danko Lakopsrem 174 ATW Brigjen TNI E. Reza Pahlevi mengantar kepulangan Yonif 123 Raja Wali dan 410 Alugoro ke home base menggunakan KRI Banjarmasin 592 dari Pelabuhan Yosudarso Merauke pada Senin 19 September sore. Dua batalion tersebut telah menunaikan tugas sebagai Satgas Pamtas Republik Indonesia dan Papua Nugini di Kabupaten Merauke dan Bovendigul, Papua. Brigjen TNI E. Reza Pahlevi mengaku bangga kepada Yonif 123 Raja Wali dan 410 Alugoro yang telah melaksanakan pengabdian tugas operasi cukup baik di sektor selatan Papua. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Hidayatillah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hidayatillah. Baik, rekan Mei dan Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan bahwa Dankola Kopsrem 174 ATW Brigjen TNI E. Reza Pahlevi mengaku bangga kepada dua batalion yang telah tunai melaksanakan sebagai Satgas Pamtas RI PNJ di wilayah Merauke Bovendigul, Provinsi Papua. Dan Jenderal Bintang 1 ini juga mengapresiasi keberhasilan dari Yonif 123 Raja Wali yang berhasil menarik simpati masyarakat Papua di wilayah perbatasan RI PNJ. Salah satu contoh yang telah dilaksanakan yaitu pengabdian operasi bagi ibu-ibu melahirkan dan juga memberikan bantuan kaki palsu untuk warga setempat. Juga masih banyak kegiatan pengabdian operasi lainnya. Dan Rem juga mengapresiasi Yonif 410 Alugoro yang berhasil menangkap sepucuk senjata dan ganja saat melakukan sweeping di wilayah perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini. Dalam arahannya, dan Kopsrem 174 ATW Brigjen TNI Reza Pahlevi berpesan kepada ratusan prajurit TNI Angkatan Darat yang saat ini berlayar menggunakan KRI Banjarmasin 592 untuk tetap melaksanakan hal-hal positif dan menghindari hal negatif seperti melakukan judi saat melakukan pelayaran, sehingga nantinya dapat bersua dengan keluarga di home base masing-masing, yaitu untuk Yonif 123 Raja Wali di Batam dan Yonif 410 Alugoro di Semarang. Kemudian Danrem 174 ATW juga memberikan bantuan bahan makanan kepada ratusan prajurit yang sedang melakukan perjalanan menuju home base masing-masing. Demikian yang dapat saya laporkan, saya kembalikan kepada rekan Mei. Terima kasih. Terima kasih rekan Hidayatillah atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Brigjen TNI E. Reza Pahlevi. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, suatu merupakan kebanggaan, jadi untuk satuan kita yang melaksanakan tugas operasi. Biasanya kita kalau berhasil itu dianggap biasa, ya. Tapi bila ada kegagalan itu sangat luar biasa. Namun demikian untuk saat ini ya keberhasilan ini sebetulnya luar biasa ya. Satgas 123 dia bisa mengoperasi orang ibu-ibu hamil, ibu-ibu yang melahirkan, kemudian bisa memberikan suatu kaki palsu, banyak sekali ya. Kalau kita lihat satu persatu itu banyak sekali, apalagi dalam bentuk membantu masyarakat, ya sangat banyak sekali yang terkesan di masyarakat, terbukti mungkin pada saat dia tinggalkan pos banyak masyarakat yang menangis. Itu artinya bahwa dia diterima oleh masyarakat. Begitupun 410, demikian juga 410 juga sama, dia berhasil, bahkan dia dapat ada satu pucuk ya pada saat melaksanakan sweeping, dia mendapatkan satu pucuk senjata, kemudian juga ada mendapatkan ganja. Itu keberhasilan, jadi suatu keberhasilan yang sangat luar biasa dalam masalah. Tim Saber Pungli Provinsi Riau melakukan peninjauan layanan di Kantor Pertanahan Pekanbaru atau Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru pada Senin 19 September. Tim tampak berbincang langsung dengan masyarakat yang sedang melakukan pengurusan di loket pelayanan. Ada di antaranya loket prioritas bagi masyarakat lansia, mereka yang mengurus sendiri di bidang tanahnya tanpa kuasa, dan masyarakat yang tinggal jauh dari kantor BPN Pekanbaru juga bisa mendapat layanan di loket ini. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan
disampaikan langsung oleh Fernando Sikumbang, wartawan Tribun Pekanbaru yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Mei. Selamat sore Tribuners semua. Dan kemarin Tribuners, tim dari Sabar Pungli Riau sudah melakukan peninjauan langsung terhadap layanan di kantor BPN Pekanbaru Tribuners yang berada di Jalan Nagasakti, Kota Pekanbaru Tribuners. Jadi tim Sabar Pungli kemarin dipimpin langsung oleh Asbin Kejati Riau, Robin Sitorus Tribuners, datang langsung bersama aparat gabungan dari Polda, juga dari Kanwil BPN Riau Tribuners, dan juga dari jajaran lainnya Tribuners yang tergabung dalam tim Sabar Pungli Riau Tribuners. Jadi mereka tidak hanya melakukan peninjauan layanan, tapi juga mereka sempat berkomunikasi langsung dengan sejumlah masyarakat Tribuners yang ada di loket layanan. Mereka bertanya langsung seputar aktivitas dan layanan seputar kepengurusan sertifikat tanah di BPN Pekanbaru Tribuners. Jadi tim memang tidak hanya melakukan tinjauan saja, namun juga bertanya langsung kepada masyarakat karena memang kedatangan tim pada hari kemarin merupakan dalam rangka uji petik juga Tribuners terhadap layanan yang ada di kantor pertanahan Pekanbaru Tribuners. Dan mereka juga melihat langsung beberapa inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh BPN Pekanbaru Tribuners di kantor BPN Pekanbaru, diantaranya ada layanan prioritas bagi lansia dan juga bagi masyarakat yang memang mengurus langsung sertifikat tanahnya Tribuners, dan juga bagi masyarakat yang berada jauh dari lokasi kantor BPN Pekanbaru Tribuners. Dan juga kemarin tim juga meninjau melihat langsung inovasi-inovasi lainnya, diantaranya ada comment center Tribuners yang menjadi tempat untuk mengolah informasi-informasi dari masyarakat. Kemudian BPN bisa langsung memberi jawaban kepada masyarakat lewat WhatsApp Tribuners dan juga lewat media sosial yang dikelola langsung oleh tim BPN Pekanbaru Tribuners. Dan kemarin tim juga melihat langsung aktivitas di beberapa ruangan yang ada di BPN Pekanbaru Tribuners guna memastikan tidak ada aktivitas-aktivitas yang berpotensi memunculkan aktivitas pungli Tribuners. Karena memang kemarin Asbin Kejati Riau yang memimpin langsung peninjauan tersebut, Robin Sitorus menyatakan bahwa jangan sampai setelah tim datang nantinya tim malah mendapati adanya aktivitas pungli di perkantoran tersebut. Karena tim datang untuk menegaskan dan juga melakukan koordinasi agar nantinya layanan tersebut tetap ditingkatkan. Dan mereka secara umum menilai layanan di kantor BPN Pekanbaru sudah cukup baik Tribuners, karena juga sudah layak menjadi WBBM atau wilayah birokrasi bersih melayani Tribuners. Dan mereka berharap nantinya pihak BPN bisa meningkatkan pelayanan dan juga mencegah adanya pungli. Apalagi inovasi-inovasi yang dibuat oleh BPN kebanyakan adalah untuk mempermudah layanan bagi masyarakat dan memudah aksesibilitas layanan terhadap kepengurusan sertifikat tanah di BPN Pekanbaru. Begitu, sekian dulu Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Fernando atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Asbin Kejati Riau serta Kepala BPN Pekanbaru. Berikut tayangannya untuk Anda. Riau sebenarnya ada tim juga, ketua kami Pak Rewasda Polda. Sebenarnya tadi kami sudah sosialisasi di kantor Kanwil BPN Provinsi, dan ini salah satu kegiatan kami untuk melakukan langsung kunjungan kerja di BPN Pekanbaru sebagai contoh. Dan ini memang tugas dari negara karena memang ada Kepresnya, dan kami melihat luar biasa BPN Pekanbaru untuk sementara, dan layaklah BPN ini dapat WBBM seperti tadi dikatakan, memang sudah dapat karena memang fasilitasnya lumayan hebat dan pelayanannya yang penting sudah luar biasa. Ini terima kasih pertama Pak Kabit sudah mendampingi. Jadi ini memang sebenarnya adalah koordinasi antara Kanwil dengan Satgas PP Provinsi dalam mencegah adanya pungli di BPN
khususnya di Provinsi Riau. Nah, ini kami menjadi lokasi uji petik, lokasi percontohan dari Satgas tersebut, dan alhamdulillah kami juga bisa mempersiapkan semuanya, bisa menunjukkan bahwa memang kami sudah layak BPN dan juga kami layak menjadi contoh tidak adanya pungli di lingkungan BPN khususnya di Provinsi Riau. Jadi mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Kabit ini juga bisa menjadi contoh untuk kantor pertanahan lain dan mudah-mudahan juga membawa nama baik untuk BPN Provinsi Riau. Harapan Verdi Sambo untuk tetap bertahan di institusi Polri kendati telah membunuh Brigadir J sudah berakhir. Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri tersebut resmi dipecat dari kepolisian. Putusan Polri untuk memecat tidak dengan hormat Verdi Sambo tampaknya membuat Kamarudin Simanjuntak lega. Kendati demikian, Kamarudin Simanjuntak sempat pesimis atas kasus kematian Brigadir J. Ia mengaku lelah merasa gagal menjadi kuasa hukum Brigadir J, bahkan meminta maaf pada masyarakat Indonesia. Di tengah perjuangan Kamarudin Simanjuntak selama 3 bulan mengawal kasus Brigadir J, muncul kabar Kamarudin Simanjuntak akan mundur. Isu Kamarudin Simanjuntak akan mundur dari kuasa hukum keluarga Brigadir J tiba-tiba menyeruak. Menjawab kabar tersebut, Kamarudin Simanjuntak pun angkat bicara. Dalam laman Instagram aktivis Irma Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak mengaku tidak akan mundur dari pengacara Brigadir J. Alih-alih menyerah, semangat Kamarudin Simanjuntak justru masih terus berkobar. Sebab tujuan utama Kamarudin Simanjuntak adalah agar almarhum Brigadir J mendapatkan keadilan. Penjelasan Kamarudin Simanjuntak itu juga ditegaskan oleh Irma Huta Barat. Sebelumnya, kabar Kamarudin Simanjuntak akan mundur dari pengacara Brigadir J mendadak menyeruak. Hal itu lantaran Kamarudin Simanjuntak tampak lesu saat mengurai perkembangan kasus kliennya itu. Kamarudin Simanjuntak mengatakan perjuangannya selama ini agar almarhum Brigadir J mendapat keadilan nyaris tidak membuahkan hasil. Padahal ia sudah memberikan semuanya untuk pengusutan kasus Brigadir J. Seperti diketahui, Kamarudin Simanjuntak tidak dibayar sepeser pun untuk menjadi kuasa hukum Brigadir J dalam kasus pembunuhan berencana. Kekecewaan Kamarudin Simanjuntak terkait pengusutan kasus Brigadir J itu bermula saat ia mengetahui bahwa tersangka yang ditetapkan penyidik kepolisian hanya belasan orang. Padahal diyakini Kamarudin Simanjuntak ada puluhan polisi yang terlibat di kasus Brigadir J lantaran skenario dari Verdi Sambo. Bak pasrah, Kamarudin Simanjuntak pun mengurai prediksi akhir kasus Brigadir J. Menurutnya, pada akhirnya kelak ia tidak bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia. Seperti diketahui, publik mendesak agar Verdi Sambo dalam pembunuhan berencana Brigadir J dihukum mati.
Indonesia Police Watch memiliki temuan terkait adanya dugaan keterlibatan konsorsium judi 303 dalam kasus Verdi Sambo. Konsorsium judi 303 diduga juga mendukung calon presiden tertentu yang akan berkontestasi di Pilpres 2024. Temuan pertama dari IPW adalah penyediaan jet pribadi yang digunakan oleh mantan Karopaminal Div Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan saat menuju ke kediaman keluarga Brigadir Yosua Huta Barat pada 11 Juli lalu. Tidak sendiri, Brigjen Hendra Kurniawan pergi ke Jambi bersama dengan personel Polri lain seperti Kombes Pol Agus Nurpatria, Kombes Pol Susanto, AKP Rifazal Samuel, Bribda Fernanda, Bribtu Sigit, Bribtu Putu, dan Bribtu Mika. Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Tribun News dari Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, jet pribadi ini dimiliki oleh sosok berinisial RBT. Sugeng mengatakan RBT alias Bong itu merupakan ketua konsorsium judi online Indonesia. Ia menambahkan markas konsorsium judi online ini hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri. Sementara terkait jet pribadi yang digunakan oleh Brigjen Hendra Kurniawan dan kawan-kawan, menurut temuan IPW berjenis Raytheon Hawker 859 XP dengan nomor registrasi T7JAB. Selain RBT, Sugeng juga menduga ada keterlibatan YS dalam konsorsium 303. Menurutnya, Ketua Presidium IPW Neta Espane pernah mendesak Satgasus Merah Putih agar mengusut konsorsium ini demi menjaga marwah Polri. Selain keterlibatan di kasus Verdi Sambo, IPW menduga konsorsium judi 303 yang melibatkan RBT dan YS juga memberikan dukungan kepada capres tertentu saat pemilu 2024. Sehingga IPW mendesak agar tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut dugaan temuan ini. Tidak hanya tim sus, IPW juga meminta agar Presiden Joko Widodo memberikan atensi dengan memerintahkan Listio Sigit untuk memprosesnya. IPW juga menambahkan agar tim sus Polri membongkar peran Verdi Sambo saat menjabat sebagai Kasat Gasus Merah Putih dan dugaan penerimaan gratifikasi fasilitas penggunaan jet pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan. Ex-penasehat Kapolri Muradi meminta agar Polri mengusut temuan dari IPW ini. Menurutnya, dugaan penggunaan private jet oleh Brigjen Hendra Kurniawan ini adalah bagian lain dari kasus pembunuhan Brigadir J. Di sisi lain, Muradi menilai pengusutan temuan dari IPW ini merupakan momentum bersih-bersih tubuh Polri. Menanggapi hal ini, Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo menyebut kasus ini masih menjadi bagian dari materi penyidikan tim sus Polri. Sebagai informasi, Brigjen Hendra Kurniawan adalah salah satu dari 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait adanya obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Selain Brigjen Hendra Kurniawan, ada pula nama Verdi Sambo, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Mereka diduga melanggar pasal 49 junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan 233 KUHP junto pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP. Partai Demokrat merespons pernyataan politikus senior PDIP Arya Bima yang menyatakan jika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tengah melakukan strategi playing victim untuk pemilu 2024. Playing victim yang dimaksud terkait perihal pidato SBY dalam Rapimnas Demokrat yang mengatakan jika ada upaya curang dalam pemilu mendatang. Menyikapi hal tersebut, Demokrat meminta kepada Arya Bima untuk mengingat kembali kondisi di mana saat era pemerintahan SBY berlangsung, di mana saat itu juru bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebut ada kader PDIP yang menangis saat pemerintahan SBY menaikkan harga BBM. Padahal saat itu kondisi harga minyak dunia memang sedang naik tinggi, bahkan mencapai $150 Amerika Serikat per barelnya. Namun ia mengatakan di saat sekarang partai yang dinaungi Arya Bima sedang memimpin, harga BBM justru dinaikkan, yang dimana kondisinya harga minyak dunia sedang turun.
Atas kondisi itu, Herzaki menyatakan pihaknya menduga jika PDIP saat pemerintahan SBY hanya berpura-pura peduli atas keprihatinan rakyat. Herzaki bahkan menilai kondisi saat itu dimanfaatkan untuk berpura-pura menjadi korban alias playing victim saat BBM naik. Herzaki menyatakan dalam kondisi saat ini yang seharusnya dilakukan Arya Bima yakni membantu peran Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP dalam menangani kondisi perekonomian saat ini, bukan malah mencampuri urusan partai lain, dalam hal ini termasuk Demokrat. Sebab pernyataan SBY di Rapimnas hanya untuk mengingatkan para kader Demokrat perihal kondisi pemilu di masa mendatang. Sebelumnya, politikus senior PDIP Arya Bima menilai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat sepertinya masih menerapkan strategi lama playing victim dalam pemilu 2024 mendatang. Hal itu merujuk pada pernyataan terbaru SBY yang merasa pemilu 2024 diduga telah diatur hanya ada dua pasangan kandidat Capres dan Cawapres. Menurut Arya Bima, apa yang disampaikan SBY soal dugaan adanya settingan pada pemilu 2024 lebih karena bentuk refleksi diri. Sebab SBY pada pemilu 2004-2009 pernah mengatur bagaimana saat itu hanya ada dua pasangan kandidat saja. Arya Bima juga memberi penegasan kepada Partai Demokrat perihal proses kerjasama dalam pemilu 2024. Menurutnya, jika Partai Demokrat akhirnya dalam proses pemilu 2024 tidak dapat bekerja sama dengan banyak partai politik sehingga tidak bisa mengusungkan calonnya, seharusnya tidak lantas menuding ada kecurangan. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana turut menyebutkan bahwa Gubernur Papua Lukas NMB melakukan setoran tunai di kasino judi senilai 560 miliar rupiah. Pemakaian uang untuk judi tersebut dilakukan di dua negara. Tak hanya itu, di samping aktivitas judi, PPATK juga menemukan transaksi pembelian barang-barang mewah, termasuk diantaranya pembelian jam tangan senilai 550 juta rupiah. Seperti diberitakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap temuan soal dugaan penyimpanan dan pengelolaan uang yang tidak wajar oleh Gubernur Papua Lukas NMB. Setidaknya terdapat 12 temuan PPATK, salah satunya terkait setoran tunai yang diduga disalurkan Lukas NMB ke kasino judi yang nilainya ditaksir mencapai 0,5 triliun lebih. PPATK menduga Lukas NMB terlibat aktivitas perjudian di dua negara. Selain itu, PPATK juga menemukan dugaan setoran tunai tak wajar yang dilakukan pria yang belum lama ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi 1 miliar rupiah oleh KPK itu. Ivan menyebut setoran tunai tak wajar itu dilakukan dalam jangka waktu pendek dengan nilai fantastis mencapai 5 juta dolar Singapura. Kemudian masih dengan metode setoran tunai tercatat ada pembelian jam tangan mewah senilai 55.000 dolar Singapura atau sekitar 550 juta rupiah. Atas kasus ini, PPATK telah membukukan sejumlah transaksi yang diduga dilakukan Lukas ke beberapa orang melalui 11 penyedia jasa keuangan. Ke-11 penyedia jasa keuangan itu mencakup asuransi hingga bank yang nilainya lebih dari 71 miliar rupiah. Bahkan menurut PPATK, transaksi mencurigakan tersebut turut melibatkan putra Lukas NMB. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa NMB diduga memiliki manajer pencucian uang. Namun Mahfud MD tak merinci ihwal manajer pencucian uang tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa kasus yang menjerat NMB bukan hanya soal dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah. Sedangkan kasus lainnya yang hingga kini masih didalami, yakni dana operasional pimpinan hingga dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional. Mahfud MD juga memberikan pesan khusus ke Gubernur Papua Lukas NMB yang saat ini masih berada di rumahnya di Jayapura. Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah. Namun Lukas NMB masih berada di wilayah Papua. Untuk itu Mahfud MD meminta Gubernur Papua agar bersedia menjalani ketika dipanggil KPK. Mahfud MD pun berjanji akan membebaskan Lukas NMB jika tidak cukup bukti. Namun sebaliknya, bila terbukti bersalah,
maka Lukas NMB harus bertanggung jawab. Sebab menurut Mahfud MD, pemerintah sudah sepakat ingin membangun Papua yang lebih baik. Menurut Mahfud MD, selama ini Lukas NMB juga selalu menghindar ketika akan diperiksa Badan Pemeriksaan Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan pesan khusus ke Gubernur Papua Lukas NMB yang saat ini masih berada di rumahnya di Jayapura. Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah. Namun Lukas NMB masih berada di wilayah Papua. Untuk itu, Mahfud MD meminta Gubernur Papua agar bersedia menjalani ketika dipanggil KPK. Mahfud MD pun berjanji akan membebaskan Lukas NMB jika tidak cukup bukti. Namun sebaliknya, bila terbukti bersalah, maka Lukas NMB harus bertanggung jawab. Menurut Mahfud MD, selama ini Lukas NMB juga selalu menghindar ketika akan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Wakil Ketua KPK mengatakan pihaknya bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3 jika dalam proses penyidikan Lukas NMB bisa membuktikan dari mana sumber uang senilai ratusan miliar yang ditemukan PPATK. Alex juga memohon agar Lukas NMB dan penasehat hukumnya hadir di KPK. Ia menegaskan KPK akan melakukan pemeriksaan secara profesional dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Diketahui Gubernur Papua Lukas NMB menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah dan dilarang bepergian ke luar negeri oleh KPK selama 6 bulan. Namun sebelumnya menurut kuasa hukum Gubernur Papua Stefanus Roy Rening, penetapan tersangka ini dinilai prematur. Roy juga menyebut penetapan Lukas NMB sebagai tersangka dugaan korupsi belum diketahui secara jelas. Sementara itu KPK memastikan penetapan Lukas sebagai tersangka dilakukan berdasarkan bukti yang cukup. KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi sebelum menetapkan Lukas sebagai tersangka. Dalam keterangan pers, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan sejumlah kasus Gubernur Papua Lukas NMB dan situasi Papua pada Senin 19 September. Menurut Mahfud MD, situasi di Papua disebut agak memanas pasca Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi terdapat informasi akan ada demo besar-besaran di Papua. Demo itu terkait penetapan tersangka Lukas NMB oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahfud MD juga menegaskan bahwa kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik. Lebih lanjut, Mahfud MD menyebut kasus dugaan korupsi yang melibatkan Lukas NMB diduga bukan hanya gratifikasi 1 miliar rupiah, namun juga ratusan miliar. Selain itu, Mahfud MD juga menjelaskan soal rekening Lukas NMB yang diblokir. Menurutnya, ada pemblokiran rekening Lukas NMB yang jumlahnya 71 miliar rupiah per hari ini, sehingga bukan 1 miliar rupiah. Lantas Mahfud MD menyebut ada sejumlah kasus terkait Lukas NMB yang sedang didalami. Misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional atau PON, kemudian adanya pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki Lukas NMB. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnola Syefa di Bincang Otomotif. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Di sini sudah hadir dari Mas Gilang Akbar Alfa, atau bisa kita sapa Mas Gilang ya Mas ya. Ya, Mas Gilang. Mas Gilang ini merupakan branch manager dari PT Astra International atau Isuzu Tribuners. Boleh Mas Gilang sapa Tribuners di rumah? Halo Tribuners, salam sehat selalu. Iya, oke. Gimana nih kabarnya Mas Gilang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Walaupun di tengah-tengah harga BBM yang meningkat, apakah masih dalam kondisi baik juga nih? Kita harus beradaptasi ya. Harus beradaptasi ya Mas Gilang. Oke. Nah, ini menarik sekali Mas Gilang. Tentunya sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan berbincang dengan Mas Gilang selaku dari perwakilan Isuzu ya, branch manager, dengan tema yaitu bagaimana sih cara memilih tips kendaraan yang hemat di tengah naiknya harga BBM. Ini tentunya menarik sekali karena kan BBM kita lagi naik nih Mas. Ya, BBM kita lagi naik, pastinya para pelaku pengusaha dan juga yang lainnya yang menggunakan kendaraan pastinya pada ketar-ketir juga nih karena BBM naik. Nah, ada nggak sih Mas tips dari Isuzu sendiri atau Mas Gilang untuk bisa memilih kendaraan di tengahnya naiknya harga BBM ini, Mas? Oke, jadi gini Mbak Jenul, saya panggilnya Mbak Jenul aja ya. Oke, boleh. Jadi dalam kondisi saat ini kenaikan kenaikan bahan bakar minyak ini, di mana solar dan pertalite ya naik cukup tinggi, maka kita harus secepat mungkin beradaptasi. Benar. Gitu. Jadi kalau simpelnya sih kita bilang gini loh, kalau seumpama nih solar naik dari 5.000 sekian menjadi 6.000 sekian, kurang lebih 25% kalau nggak salah itu naiknya. Nah, otomatis kita mesti beradaptasi terhadap hal itu, karena gini, kalau kita berharap bahan bakar tersebut akan turun dalam waktu dekat, rasanya sih belum tentu. Benar. Belum tentu, meskipun kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan ya, kita nggak tahu lah. Namun kalau tips saya kepada pengusaha-pengusaha transportasi, kita fokus aja pada yang bisa kita lakukan saat ini. Contoh, perbanyak omset, ya otomatis kan kalau kita memperbanyak omset, pastinya profitnya bertambah dan juga itu harapannya bisa menutup daripada kos kenaikan BBM tersebut. Atau kurangi biaya-biaya operasional yang masih memungkinkan untuk dikurangi, dikendalikan. Ya, misal gini, kalau mengurangi biaya operasional, otomatis mengurangi misalkan agar BBM tersebut tidak terlalu boros. Kita bisa menerapkan pola safety driving, katakanlah safety driving. Kalau simpelnya sih seperti ini. Kalau misalkan kecepatannya kalau bisa konstan, ya kan? Kecepatannya konstan, tidak mengayun-ayun gas, sehingga bahan bakar yang terbakar itu lebih sedikit, betul ya kan? Lalu yang kedua kita mesti bukan mengakali ya, saya bilang kita mesti cari solusi produk yang tepat. Misal kalau ya karena saya di diesel ya, di diesel saya akan menjelaskan sedikit aja tentang kalau di kendaraan solar, terutama pickup. Gini, saya kemarin ngobrol sama teman-teman di daerah Labuan Maringgai ya, dan Labuan Maringgai sih, Lampung Timur. Labuan Maringgai itu Lampung Timur atau Lampung Selatan? Lampung Timur ya, benar ya? Saya takut salah aja. Enggak benar, itu Lampung Timur. Labuan Maringgai. Orang tua saya di sana. Oh, tempat orang tua ya. Nah, kalau kita lihat di Labuan Maringgai itu banyak hasil-hasil laut yang diangkut melalui styrofoam, benar ya? Benar ya? Di daerah Muara Gading Masnya. Muara Gading Mas ya, styrofoam. Nah, kalau kita perhatikan nih, kita lihat pickup yang ada di sana, saya nggak sebut merek lah, tapi saya akan sebut warna aja lah ya. Pickup yang biasa, yang warna hitam, pasti teman-teman sudah pada tahu lah, pickup diesel warna hitam. Itu kan kalau hasil saya ngobrol sama teman-teman di sana, untuk satu kali trip
itu bisa mengangkut 16 box. 16 box, ya kan. Oke. 16 box hasil laut. Nah, Box ini ya? box ikan yang ada udang-udangnya itu loh, Mbak Cenul, ya kan. 16 box. Nah, kalau produk kita Isuzu Traga itu bisa ngangkut sampai 22 box. Ya. Otomatis kan ada selisih 6 box. Benar ya? Benar. 6 box. Sekali jalan dari Lampung Timur ke Bandar Lampung itu selisihnya 6 box. 6 box. 6. Dari pickup biasa itu. Dari pickup sebelumnya. Sebelumnya. Dengan punya kita kan kita ada pickup diesel juga yang namanya Isuzu Traga. Nah, kalau 6 box biaya ongkosnya per box itu 100.000. Ya kan? Otomatis kalau pickup itu bisa ngangkut 6 box lebih banyak per tripnya, per perjalanan, dapat tambahan dong. Dapat. 600.000. 600.000. Itu kalau satu trip. Nah, masalahnya 1 bulan berapa trip, Mbak Cenur? Benar. Sebulan itu ada 30 hari, tapi kan nggak mungkin 30 hari kita kerja ya. Harus ada healing. Iya, benar. Harus ada healingnya ya. Ya, nyantai-nyantai minggu jalan-jalan sama keluarga. Kita ngomong lah kalau 1 bulan ada 4 minggu dong. Udahlah Sabtu Minggu kita jalan-jalan. Kurangi 8 dong. Iya. 30 dikurangi 8 berapa? 22. Udahlah kita buletin 20. Ya kan? 20 kali trip. Satu trip 600.000. Berarti di 1 bulan tambahan penghasilan daripada selisih muatan itu berapa? 12 juta dong. 12 juta. Bener gak? 600.000 kali 20, tinggal tambahin 01 6 juta. 6 juta kali 2, 12 juta. Oke. Berarti pengusaha tadi dapat tambahan penghasilan 12 juta. 12 juta. Iya kan? 12 juta. Nah, sekarang kenaikan BBM berapa? Kita ngomong kan 25% ya? 25% ya. 1 kali trip dari Lampung Timur ke Bandar Lampung itu ya BBM kalau yang pickup sebelumnya itu 100.000. Berarti kalau yang kemarin sebelum ini ya, sebelum solar naik, 100.000. 100.000 kali 20 berapa? 2 juta. 2 juta. Betul kan? Ya. Kalau dia naik yang namanya solar itu 25%, otomatis kan yang biasa saya ngeluarin duit 2 juta, sekarang 2.500.000. Iya kan? Karena solarnya naik. Iya kan? Bener ya? Bener kan? Hitung-hitungannya kan gitu. Nah, kenaikan solarnya berarti 500.000 dong dari biasanya. Sebenarnya itu ketutup dengan selisih muatan tadi, 12 juta dikurangi 500, masih ada tambahan penghasilan dari muatan tersebut 11 jutaan lebih, kan gitu kan. Ya kita ngomong misalkan ada biaya tol dan sebagainya, tapi rasanya tidak akan tercover gitu, dari itu. Udah lebih lah ya. Karena apa? Kalau kita ngomong ya sama-sama ya, dari 16 box ke 22, 16 yang pickup diesel warna hitam, terus Isuzu Traga kita yang warna putih bisa muat 22. 16 ke 22 itu kan sekitar berapa? 35% tambahannya. Jadi kan penambahan angkutan ini sebenarnya sudah mengcover daripada kenaikan BBM tadi. Sebenarnya solusinya seperti itu. Sebenarnya solusinya untuk kendaraan sudah ada nih solusinya ya dari seperti Isuzu, itu. yaitu Betul. Isuzu Traga ini Isuzu tadi. Traga tadi. Okay. Nah, saya juga ingin sampaikan ke khalayak masyarakat ya, bahwa di tengah kenaikan BBM ini yang harus kita lakukan pertama adalah beradaptasi gitu. Kita mesti hadapi kenyataan. Bener. Hadapi kenyataan bahwa saat ini kondisi bahan bakar memang sedang naik. Ya kita tentu kita berharap bahwa ada ini ya, ada stimulus-stimulus ekonomi agar
kondisi ini bisa sesegera normal ya. Namun kan dalam waktu dekat nih ya, dalam waktu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan ke depan, agar kita bisa tetap makan nih, agar dapur bisa tetap ngebul, otomatis kita harus beradaptasi. Salah satunya apa? Memilih mobil yang tepat. Nah, sebenarnya pilihan tetap di teman-teman Tribuners ya, tetap teman-teman di Tribuners. Kita kan konsultan aja, kita sampaikan data-data, fakta-fakta yang ada. Itu yang pertama. Ya. Dengan adanya ini kan ini bisa jadi referensi juga Mas Gilang untuk Tribuners yang mungkin punya usaha seperti potensi yang ada di Lampung Timur tadi gitu loh. Jadi ini bisa jadi perbandingan bahwasanya di Isuzu Traga ini ada terobosan baru loh Tribuners yang ini solusi gitu dari kenaikan BBM gitu kan, dan solusinya kira-kira apa ya untuk tetap meningkatkan usaha di tengah naiknya harga BBM ya dengan adanya Isuzu Traga ini Tribuners. Tadi kan ada 22 box ya Mas ya itu muatnya. Kalau untuk yang di Lampung Timur sana. Nah, selain itu ada apa lagi Mas Gilang? Selain itu ya, selain kita juga harus memilih dimensi yang lebih menguntungkan untuk pengusaha ya, kita juga harus memastikan bahwa unit ini, terutama yang unit Euro 4 ya, sekarang kan pemerintah sudah wajib Euro 4, kita harus memastikan unit ini aman dioperasikan sehari-hari. Nah, di Isuzu sendiri kalau kita ngomong Euro 4 itu kan wajib teknologi common rail diaplikasikan di mesin diesel, betul ya. Nah, pada saat Euro 4 diaplikasikan di mesin diesel, otomatis teknologi itu harus common rail. Namanya common rail itu semacam pipa bertekanan tinggi yang menggantikan bospom. Ya, kalau simpelnya kalau orang awam mungkin seperti, kalau dibandingkannya ya, seperti saat waktu itu motor berpindah dari karburator ke fuel injection. Ya, kalau motor-motor dulu ada karburatornya namanya Mbak Jen. Oh gitu. Mungkin Mbak Jen dulu. Aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau dulu ada itu, kadang-kadang kita kalau pagi-pagi gitu bensinnya suka bocor. Kalau bocor ada kerannya, diputer gitu. Belum pernah ya? Belum. Dulu ada namanya karburator. Oke, sekarang sudah pindah ya. Sekarang sudah elektronik semua. Nah, sama halnya dengan diesel-diesel ini, diesel-diesel yang sekarang sudah common rail yang namanya bospom atau injection pump, orang bilang ya, bospom atau apa ya, injection pump lah. Nah, itu digantikan dengan common rail tadi, sistem itu. Nah, common rail Isuzu sendiri ini sudah 10 tahun pengaplikasian di Indonesia. Dan minum biosolar, ya, minum biosolar tidak ada kendala. Maka kalau ya saran saya ya, kita menggunakan mesin yang sudah teruji aja. Kan kita jangan sampai gini loh, kondisi BBM naik, ya kan? Kondisi BBM naik, otomatis kan pilihan kita kalau pickup, setahu saya beberapa memang masih menggunakan biosolar ya. Kecuali kalau memang nggak ada biosolar kan Dexlite. Tapi kan kita mesti paham betul nih, mesin yang kita gunakan itu harus tahan biosolar. Ya. Nah, dan yang terbukti aman minum biosolar diesel Euro 4 itu Isuzu. Jangan sampai gini. Sudahlah biaya bahan bakar naik, iya kan? Saingan semakin banyak. Mobil bapak-bapak, mobil sobat-sobat Tribuners problem gara-gara mengkonsumsi biosolar. Otomatis kalau mobil problem nggak bisa buat cari duit loh. Iya, malah problem lagi, perbaikan lagi. Satu itu nggak bisa buat cari duit. Yang kedua, kalau kita ngangsur tiap bulan, kewajiban itu kan harus tetap dibayarkan. Dibayar, dilunasin. Iya, makanya paling aman biosolar. Makanya kita sampaikan dengan cukup percaya diri ya, bahwa kita 10 tahun Euro 4 menggunakan biosolar teruji aman. Di produk apa? Di Isuzu Giga, Tronton kita semuanya pakai semuanya pakai common rail 10 tahun ini, dan juga memakai biosolar tidak ada masalah. Kalau
Yang pickup lain kan ya kita belum tahu ya. Nah itu saat ini diterapin di Isuzu Elf dan Isuzu Traga, makanya aman minum biosolar karena kita udah 10 tahun. Emang apa sih Mas dampaknya kalau misalkan ada unit yang memang dia nggak aman minum biosolar itu bisa menyebabkan apa gitu? Nah, teknologi ya kalau misalkan dampak lebih dalam rasanya dari pemegang merek itu yang lebih bisa menjelaskan ya. Nah kalau saya sih, tapi biasanya secara umum ya, gitu. secara umum biasanya mesin tenaganya berkurang. Gitu. Habis itu terus bisa jadi saluran bahan bakarnya ada bermasalah. Nah ini tidak terjadi di Isuzu. Gak terjadi? Tidak terjadi. Selama 10 tahun ini 10 tahun belum ini ada keluhan atau ya kalau kita ngomong kan 10 tahun ini ya tahun pertama tahun kedua pengembangan. Oke. Tapi 8 tahun ini kan sudah apa ya, kalau radio itu tuningnya udah pas. Oke. Jadi minum biosolar aman. Nah, jadi memang setiap tahunnya ada peningkatan dan perbaikan mutu lah ya. Gitu. Dan ini terbukti bahwa di bulan Agustus kemarin Isuzu Traga itu terbanyak dia penjualan, 62% market share berdasarkan ini ya police registration ya yang didaftarkan di Samsat ya. Kita 62%, mengalahkan kompetitornya yang udah berapa puluh tahun ya, mungkin hampir 30 tahun mungkin ya. Oh ya? Selalu merajin ya, mungkin ya itu sejak saya kecil kan ada itu. Saya nggak bisa sebut mereknya lah, tapi kan sekarang inilah apa namanya masyarakat diberi lebih banyak pilihan kan gitu kan. Ya menurut saya sih cukup bagus lah, karena kan makin banyak pilihan makin oke ya, sehingga semuanya bisa saling mengembangkan. Jadi kan dalam artian memang masyarakat juga sudah mulai percaya dan tahu gitu kan, Isuzu juga ternyata ada nih unitnya yang ada seperti ini gitu kan. Nah Mas, kalau unit-unit di Isuzu tuh ada apa aja sih gitu? Nah, unit Isuzu itu sebenarnya ya ada mulai dari mobil penumpang ada. Nah, kategori-kategorinya nih pasti banyak kan ya. Kategorinya kita ngomong mobil penumpang itu ada namanya Isuzu MU-X. Isuzu MU-X itu Isuzu MU-X ini penerusnya Isuzu Panther. Oh. Kalau Mbak Cenul pernah lihat, mungkin kalau teman-teman yang kelahiran tahun berapa Mbak Cenul? Aku 2000. Oh 2000 ya. Itu tahun berapa tuh? Kalau 90 belum lahir. Oh, belum lahir. Mulai ada 91 itu setahu saya mulai masuk. Saya sih pernah lihat mobil, saya pernah punya waktu itu tahun 93 sih. Itu mobil apa? Isuzu Panther itu. Isuzu Panther. Sekarang nggak terlalu banyak ya. Sekarang berubah menjadi MU-X. Ada. Terus habis itu agak gedean dikit. Microbus travel itu juga punya Isuzu. Pernah lihat ya, Elf itu loh. Iya. Nah, itu punya Isuzu. Terus ada Isuzu Traga. Isuzu Traga itu yang kayak pickup diesel. Warna putih yang sekarang di Lampung udah mulai banyak ya. Iya. Nah, itu. Itu punya Isuzu. Itu kategorinya ya, yang diesel tadi. Ya. Terus habis itu light truck, naik ke light truck itu ada Isuzu Elf. Terus yang paling besar yang biasa buat trailer. Kalau kita lihat di jalan-jalan trailer warna putih, nah itu punya Isuzu. Isuzu Giga namanya. Isuzu Giga. Nah, itu. Nah, tips saya kalau boleh tadi ya. Pertama, apabila kita di tengah BBM yang naik ini, jangan terlalu lama bersedih boleh, tapi jangan lama-lama. Harus cari solusinya. Harus segera cari solusi. Kalau enggak ya terpuruk aja gitu sih gitu. Kalau enggak gitu terus. Mau ngarepin harga BBM turun juga nggak tahu kapan gitu. Nggak tahu kapan. Ya kita berharapnya ini ya bisa ada kebijakan secepatnya ya. Tapi kan kita ngomong seminggu 2 minggu ke depan, sebulan 2 bulan ke depan bagaimana? Udahlah, udah cukup bersedihnya cukup bersedihnya, segera cari solusi. Caranya bagaimana? Ya yang saya sampaikan tadi. Pertama, hal-hal yang tidak benar-benar perlu tidak usah dilakukan dulu. Misal kalau di mobil ya teman-teman pengusaha. Ini saya mohon maaf kalau yang suka modif ya, mohon maaf banget. Mungkin kalau kondisi BBM-nya saat ini lagi naik, budget yang untuk memodifikasi
dialihkan dulu ke apa namanya, ke BBM dulu gitu loh, untuk cadangkan biaya. Mungkin kalau ngasur dulu, modifnya nanti dulu kalau misalkan sudah normal lagi. Jadi dikesampingkan dulu ya Mas. Ya, dikesampingkan dulu mungkin modif. Terus yang kedua, misalkan kalau apa namanya, biasanya mungkin minuman beli di luar, misal ya dari rumah lah kita isi itu apa namanya, pakai tumbler. Lumayan kan kalau misalkan kita bisa ngirit katakanlah 3 botol, sekarang 1 botol 5.000 kan ya? Iya. 15.000 kali 30 hampir 500.000 kan. Padahal tadi kalau kita lihat selisih 25% kan sekitar 500. Nah itu yang harus dilakukan. Terus yang selanjutnya ya pilih mobil yang punya kapasitas lebih banyak. Gimana lagi? Semakin banyak kapasitas, semakin banyak yang kita angkut, ya semakin ada pemasukan kan gitu kan. Terus yang tidak kalah penting adalah pilihlah yang benar-benar bisa menggunakan biosolar. Ingat loh, itu sangat penting karena jangan sampai gini, di unitnya sudah ada tulisan nih, mobil ini menggunakan Dexlet atau apa, ya tetap kita paksain biosolar kan, khawatirnya kalau ada problem kan bahaya malah. Itu sih. Nah, dari unit-unit ini tadi sudah pada safety semua Mas? Atau bisa jelasin feature-feature unggulannya gitu? Oh iya. Kalau ini ya, saya kalau misalkan orang, oh ini sudah lampunya LED gitu, udah biasa ya. Udah biasa. Saya akan membahas lebih dalam. Kalau Isuzu itu di injektornya, di mesin itu ada namanya injektor. Mungkin teman-teman Tribuners kalau yang di otomotif tahu lah. Di Isuzu injektornya itu ada lapisan namanya diamond like carbon. Jadi lapisan sangat keras dari karbon yang ada di ujung injektor. Nah, dampak dari adanya teknologi itu apa? Biosolar apa namanya? Itu tidak gampang menyumbat di ininya, di ujung injektornya. Sehingga apa? Sehingga teknologi kita aman memakai biosolar karena ada teknologi itu diamond like carbon. Jadi endapan-endapan biosolar itu kan ada cukup keras juga ya. Kalau saya tidak salah ada kandungan sulfurnya kalau nggak salah tuh. Kan sekarang pakai B30 ya kalau nggak salah. B30 ya biosolarnya. Nah di Isuzu itu ada lapisannya. Jadi ada yang melindungi, ada perisainya di injektornya. Itu yang pertama. Yang kedua, karakteristik common rail di Isuzu itu sudah disesuaikan dengan habit atau kebiasaan pengguna di Indonesia. Makanya saya bilang tadi 10 tahun kita pakai common rail dan tidak bermasalah minum biosolar. Jadi rasanya ya salah satu teknologinya itu. Habis itu filter kita juga double. Kalau yang Elf Giga itu double, untuk Traga pun double. Ya kan, sehingga penyaringan itu lebih baik gitu loh. Gitu sih. Itu dari segi keunggulan fitur-fiturnya ya yang ada di. Ya, terus ini saya mau jelasin lagi sedikit. Boleh. Teknologi yang ada di Isuzu Traga ini, meskipun mesin kita Euro 4, tapi spare part itu sama dengan mesin Euro. Banyak yang sama dengan Euro 2. Misalkan mesin kita tetap mesin 4JA1, iya kan. Filter kita itu filter yang dipakai di Traga, filter yang dipakai di NMR itu sama. Sehingga apa? Sehingga spare partnya itu ada di mana-mana, tetap ada di mana-mana. Apalagi mesinnya Panther sudah. Jadi walaupun ini bermasalah nggak susah nyarinya. Nggak susah nyarinya. Euro 4 kita kan, Euro 2 kita 2.500 cc. Isuzu Traga. Euro 4 itu sama 2.500 cc. Artinya apa? Artinya tidak ada pengurangan cc, kubikasi tidak ada pengurangan. Kalau di saudara kita kan turun ya, 2.500 ke 2.200 kan. Gitu. Selain itu ada apa lagi Mas? Mungkin yang bisa dijelasin dengan Tribuners di rumah. Lalu
di truk kita. Nah ini sebenarnya salah satu produk yang pas juga kalau untuk Tribuners misalkan mau usaha. Kalau tadi kan di pickup nih, kalau di truk kita yang Isuzu Elf itu punya keunggulan. Jadi begini, kalau misalkan kita punya mobil, punya motor lah, itu kan semakin giginya tinggi, semakin nggak terlalu gereng gitu ya, maksudnya apa sih, nggak terlalu putar kenceng gitu ya. Nah, Elf ini punya 6 speed ya, 6 kecepatan maju. Kalau dibandingkan yang kompetitornya itu masih 5 speed aja. Artinya apa? Pada saat tanjakan itu bisa gigi 1, bisa nanjak. Pada saat di tol, saat gigi 5, oh kayaknya masih kosong, pindah gigi 6 masih bisa. Otomatis apa? Konsumsi bahan bakar lebih irit. Itu teknologinya. Itu yang di truk. Yang di truk. Selain itu teknologi unggulan lainnya ada apa lagi tuh di truk? Selain itu kalau di truk kita ya sasis ya. Kalau kita ngomong untuk muatan ini kan yang paling penting bagaimana sih tulang-tulangnya. Nah sasis kita kalau yang NMR HD 5.8 truk kita itu sudah dilapis di titik-titik yang dibutuhkan. Jadi sasisnya satu terus ada lapisannya, sasisnya udah double. Teman-teman tidak perlu nambah apa-apa lagi, mobil beli kasih bak langsung kerja. Dan kita pun juga sangat ini ya, artinya cukup bantu pengusaha-pengusaha dengan membuat paket bak juga. Jadi kita jual mobil sudah sama baknya, sehingga rekan-rekan Tribuners kalau misalkan mau usaha, chassis dan baknya pun bisa dikreditkan daripada beli bak kan mahal kan, terpisah ya? Gitu ya, beli bak terpisah kan nanti sudah untuk beli mobil beli bak pula gitu kan, investasinya kan jadi tinggi. Benar-benar. Iya, kalau kita sudah sediain juga yang langsung satu paket gitu. Jadi satu paket itu juga bisa kredit, bisa dikreditkan. Oke, mungkin ini yang ditunggu-tunggu sama Tribuners di rumah, Mas Gilang. Bisa sebutkan mungkin adakah promo atau mungkin goyangan harga yang bisa Tribuners dengar hari ini? Khusus nih. Khusus untuk September ini, Isuzu Traga kita ada program September Ceria. Wow, ini ceria sekali nampaknya ya. Pertama, kalau kita beli Isuzu Traga, kita dapat free talang air. Talang air. Yang kedua, nah tadi kita berbicara masalah sudah unit nih Mas Gilang. Sekarang kita akan berbicara ke masalah promo. Adakah promo yang ditawarkan atau harga yang menarik nih Mas buat Tribuners semua di rumah yang mau membeli unit Isuzu ini? Ya ini pas banget untuk sobat-sobat Tribuners di rumah atau di mana saja. Di bulan ini ada program namanya September Ceria. September Ceria ini khusus untuk pembelian di Traganya ya, pembelian Isuzu Traga itu mendapatkan free talang air, free kaca film, dan juga free penambahan per belakang kanan kiri. Jadi sobat Tribuners saat membeli Isuzu Traga itu langsung bisa dipakai kerja. Oke, ya. Untuk bulan ini kita ada promo namanya September Ceria. Nah, khusus pembelian Isuzu Traga mendapatkan free talang air, free kaca film, dan juga free penambahan per belakang. Jadi teman-teman ya sobat-sobat Tribuners yang membeli Traga itu bisa langsung kerja. Nah itu di produknya. Di sisi biayanya ya, DP dan angsuran ya, ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Nah untuk DP September Ceria ini, DP untuk September Ceria ini start from 17 jutaan kita ini luncurkan program, dan untuk angsuran start dari 5 jutaan. 5 jutaan? 5 jutaan aja nih? Angsurannya iya kan? Bener-bener nih September Ceria ini Mas Gilang ya. Selain itu ada apa lagi Mas Gilang? Nah kalau untuk Isuzu Elf atau yang Isuzu NMR Light Truck, kita ada program 1 tahun bunga 0%. Nah, syarat dan ketentuan berlaku, nanti kontak salesnya ya. Oke, siap. Itu kira-kira. Itu kira-kira promo yang mungkin bisa
ditawarkan di bulan September ini ya Mas Betul, Gilang gitu. betul. Nah mungkin untuk terakhir Mas Gilang, ada pesan untuk Tribuners di rumah terkait dengan kenaikan BBM dan juga kendaraan yang perlu dipilih baik untuk usaha ataupun untuk yang lainnya. Mas Gilang, silakan. Thank you Mbak Jenul. Jadi sobat-sobat Tribuners yang ada di mana saja, di rumah dan di mana saja, kenaikan harga BBM ini jangan membuat kita sedih terlalu lama. Hadapi kenyataan, ya. Segera beradaptasi, segera cari solusi. Karena itu yang bisa kita lakukan 1-2 hari ke depan, 1 minggu 2 minggu ke depan untuk apa? Agar dapur tetap ngebul gitu loh. Karena memang caranya harus beradaptasi. Mau bagaimana lagi? Kita tidak bisa sedih terlalu lama, tidak bisa. Nah, tips untuk memilih mobil yang saya sampaikan tadi. Pertama, pilih mobil yang tepat. Ya, secara kapasitas lebih besar, otomatis dapat duit lebih banyak. Nah, itu kan salah satunya untuk ya ngimbangi harga BBM yang naik itu. Terus yang kedua, pastikan mobil itu sudah teruji. Ya, pastikan mobil itu sudah teruji, minum biosolar. Karena saat ini kalau kita usaha, ya pasti butuh biosolar. Yang ada di pom bensin biosolar. Kalau pakai lainnya, ya belum tentu ongkosannya kan gitu ya. Nah, pastikan yang sudah teruji minum biosolar. Itu sudah teruji 10 tahun dia minum biosolar ya. Nah yang selanjutnya adalah ya banyak-banyak berdoa lah. Saya pikir kan pasti yang Maha Kuasa yang menentukan semuanya, ya kita ikhtiar berusaha ya, rasanya itu aja sih. Nah jangan pesan saya jangan sedih terlalu lama lah. Saya kalau lihat TV itu kadang miris ya. Namanya sudah naik, harga BBM naik, ya kita harus segera move on. Sudah move on aja. Karena itu yang bisa kita lakukan. Oke. Benar nggak? Dan tentunya untuk yang punya usaha jangan terpuruk lama-lama ya Mas ya, Betul. karena ini sudah ada solusinya ya, dari Betul. Isuzu sudah memberikan solusi, dan ini bisa menjadi pilihan Tribuners di rumah yang pelaku usaha ini tadi nih. Tribuners di Isuzu itu banyak sekali pilihan dan juga unitnya. Promonya September ceria ini khusus banget untuk Tribuners di bulan September ini. Oke. Terima kasih banyak Mas Gilang sudah mampir ke studio Tribun Lampung dan juga sudah memberikan solusi ini Mas Gilang ya dengan Tribuners di rumah tentang kendaraan usaha seperti apa sih yang harusnya Tribuners pilih di tengah harga BBM yang sedang naik ini, dan Isuzu ini memberikan solusi untuk kita semua Tribuners. Terima kasih juga untuk Tribuners di rumah yang sudah menonton tayangan Bincang Otomotif bersama dengan saya Kusnala Syaifah dan juga hari ini dengan Mas Gilang selaku Branch Manager dari Isuzu. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung.
kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Polda Lampung amankan 35 kg sabu-sabu dan 5 butir pil Happy Five. Polda Lampung berhasil mengamankan 35 kg sabu-sabu dan 5.000 butir pil Happy Five dalam waktu sebulan terakhir. Kasubdit Penmas Polda Lampung AKBP Rahmat Hidayat bersama dengan Kasubdit 1 Dit Narkoba Polda Lampung AKBP Ujang Supriyanto pada ekspose Selasa 20 September 2022 mengatakan 35 kg sabu yang diamankan berasal dari 2 tempat kejadian perkara berbeda. Menurut Rahmat, 1 TKP dengan barang bukti 19 kg sabu-sabu diamankan di Pelabuhan Bakauheni saat dilakukan pemeriksaan di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni pada 22 Agustus 2022 sekitar pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Saat melakukan sweeping di bus, petugas menemukan 16 bungkus kotak kue bakpia yang di dalamnya berisikan narkotika yang akan dikirim ke Jakarta. Barang itu dibawa oleh 2 orang berinisial PT dan AG warga Sumatera Utara. Keesokan harinya, polisi meringkus pelaku ZL yang berperan sebagai penerima narkotika dari kedua tersangka di Serang, Banten. Dari tangan ZL, polisi menyita 1 unit ponsel yang digunakan untuk berkomunikasi. Komplotan pelaku ini merupakan jaringan lintas provinsi dan adapun modus yang digunakan dengan cara membungkus narkotika ke dalam kotak kue untuk mengelabui petugas. Selain menemukan sabu, polisi juga menemukan 5.000 pil Happy Five. Kemudian, polisi kembali merazia bus yang terparkir di Rumah Makan Begadang Jaya 3, Lampung Tengah pada 11 Agustus 2022 lalu. Saat digeledah, ditemukan 9 bungkus plastik berisi sabu seberat 16 kg. Pengakuan tersangka AZ narkoba itu dari Sumatera Utara hendak dikirimkan ke Jakarta. Sehingga secara keseluruhan tangkapan sabu itu mencapai 35 kg. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 114 atau 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika. Para tersangka diancam pidana penjara paling lama 20 tahun. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Tersangka yang kami amankan ini mereka hanya kurir, jadi diperintahkan oleh seseorang untuk mengirim barang lintas provinsi. Jadi barang ini berasal dari wilayah Sumatera Utara dan akan dikirim ke wilayah Jakarta. Modusnya sederhana, mereka membungkus atau mengemas barang bukti ini di dalam bungkusan kue. Seperti yang kita lihat ini, di dalam kue, bungkusan kue bakpia, kemudian dikemas. Setelah itu dimasukkan ke dalam kardus. Itu modus yang mereka gunakan. Jadi berita selanjutnya, mobil travel asal Tanggamus kecelakaan di Tol Cipali, Jawa Barat, 3 orang tewas. Mobil travel asal Kabupaten Tanggamus, Lampung mengalami kecelakaan di Tol Cipali, Jawa Barat pada Senin 19 September 2022 pagi sekira pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Mobil travel diduga menabrak bagian belakang truk dan kecelakaan tersebut memakan korban jiwa sebanyak 3 orang yang merupakan penumpang dari mobil travel berjenis Elf tersebut. Ketiga korban jiwa merupakan warga dari Kecamatan Ulu Belu, Tanggamus. Menurut Camat Ulu Belu Mahidin, korban jiwa dalam kecelakaan tersebut merupakan warganya. Ia mengatakan korban yang meninggal dunia adalah M. Wahyu Pratama, berusia 12 tahun, warga desa Air Abang, Kecamatan Ulu Belu, serta Suwito, berusia 40 tahun, warga desa Ngarip, Kecamatan Ulu Belu. Selain penumpang, sang sopir juga meninggal dunia, yakni Mujiono, berusia 42 tahun, yang merupakan warga desa Datarajan, Kecamatan Ulu Belu. Mahidin mengatakan mobil travel tersebut menuju Jawa Tengah. Sementara itu, adik Mujiono, Imam Syafi'i, saat ditemui di rumah duka di desa Dataraja, Ulu Belu, mengatakan kakaknya merupakan sosok yang baik dan ramah.
Selain itu, Imam menambahkan kakaknya memiliki banyak teman. Mujiono sendiri memiliki satu anak laki-laki berusia 23 tahun yang saat ini sedang bekerja di luar negeri. Menurut keterangan sang adik, jenazah kakaknya akan tiba di rumah duka pada Selasa 20 September 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan ambulans dari komunitas Rapi. Saat ini jenazah Mujiono sudah dimakamkan oleh keluarga di tempat pemakaman umum Dataraja, Kecamatan Ulu Belu, Tanggamus pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Berita selanjutnya, hindari motor masuk lubang mobil Honda Brio tabrak pembatas jalan. Mobil Honda Brio berwarna merah menabrak pembatas jalan di Jalan ZA Pagar Alam, Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada Selasa 20 September 2022. Akibat kecelakaan tersebut, bagian depan mobil Honda Brio merah dengan nomor polisi BE 1836CM yang dikendarai oleh Maini berusia 55 tahun, warga Kedaton, Bandar Lampung, mengalami ringsek di bagian depan bemper. Bemper menghantam median jalan dan pot bunga hingga rusak serta membuat pohon nangka yang ada di tengah jalan patah. Korban Maini syok sehingga harus ditepikan ke toko cat yang berada di samping karaoke. Robi, saksi mata dalam kejadian saat ditemui Tribun Lampung, mengatakan ia terkejut saat sedang bersiap-siap membuka tambal ban miliknya. Karena tiba-tiba saja ada mobil yang menabrak medan jalan serta menabrak pohon nangka hingga patah. Ia mengatakan kejadian bermula saat ibu itu melaju dari arah Tanjung Karang menuju Raja Basa. Saat di dekat lokasi kejadian, kata Robi, ada motor yang oleng karena masuk lubang. Akibatnya sang ibu terkejut dan menghindari motor tersebut. Karena terlalu membanting setir, mobil yang dikendarai sang ibu itu menghantam pembatas jalan hingga ringsek. Robi mengatakan pengendara mobil merupakan pemilik rumah makan wisata Minang, tidak mengalami luka-luka, hanya mengalami syok saja. Sementara itu, Ferdiansyah, kerabat pengemudi Brio yang juga karyawan rumah makan, mengatakan Ibu Maini pergi dari rumah makan wisata Minang Simpur ke rumah makan wisata Minang yang ada di Natar. Namun sesampainya di Jalan Zeta Pagar Alam, sang ibu mengalami laka lantas menabrak pohon dan medan jalan. Akibat peristiwa tersebut sempat menyebabkan kemacetan karena mobil sempat terhenti di tengah jalan usai menabrak pembatas. Kemacetan pun dapat diurai setelah petugas Satlantas Polresta Bandar Lampung datang ke lokasi. Beberapa warga pun bergotong royong untuk mendorong mobil ke pinggir jalan agar tidak mengganggu kendaraan yang melintas. Gimana tuh, Le? Posisinya dia tuh kaget, dengar motor masuk, bodrak buang setir. Oh gitu. Motor tuh kayak mana tadi? Menghindari motor lah. Menghindari motor ya, dari satu arah ya, beli ya. Kemudian dia kagol mungkin. Ya, buang setir. Oh, buang setir. Sempet ke mana? Buang ke kanan beli ya. Lobang, bodrak, ini kaget dia kali. Oh, kaget dia ya. Terus ngantem itu apa namanya itu, medan jalan itu ya? Iya, tengah itu. Oh. Tapi nggak apa-apa lah orangnya. Orangnya kayak mana, beli? Perempuan bu, ini bu. Orangnya kayak mana, Le? Ya, sehat lah, nggak apa-apa. Orang langsung saya keluarin, langsung saya kasih. Oh, sempat kita yang ngeluarin ini apa, ibu itu juga di dalam mobil ya? Oh, terus apa lagi yang rusak itu, Le? Di mobil itu? Bumper ya, Le ya? Itu kena hantem apa tuh, itu, Le? Di tengah itu. Oh, tengah itu sampai rusak gitu ya. Oh. Alhamdulillah nggak apa-apa lah. Berita selanjutnya, beraksi 7 kali di Lampung Selatan, pelaku pencurian ditangkap di Jabung, Lampung Timur. Polres Lampung Selatan berhasil mengamankan Ari Suseno berusia 23 tahun yang merupakan warga Lampung Timur, pelaku curat yang beraksi di 7 lokasi di 2 kecamatan di Lampung Selatan. Ari ditangkap di kediamannya di Desa Belimbing Sari, Jabung, Lampung Timur pada Senin 19 September 2022 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Hendra Saputra pada Selasa 20 September 2022 mengatakan
Pelaku sudah beraksi di 7 lokasi di 2 kecamatan yakni Sidomulyo dan Candipuro. Hendra mengatakan saat diinterogasi, pelaku mengakui telah melakukan curat bersama 3 rekannya yakni Dede, FH, dan SP serta kini ketiganya berstatus sebagai DPO. Menurut Hendra, pelaku bersama 3 rekannya telah melakukan tindak pidana curat 5 TKP di wilayah Sidomulyo dan 2 TKP di wilayah Candipuro. Adapun penangkapan pelaku bermula dari laporan korban YNZ, warga desa Sidomulyo, kecamatan Sidomulyo, yang mengalami pencurian di rumahnya pada Minggu 31 Juli 2022. Saat itu, kata Hendra, pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak jendela belakang dan mengambil barang berupa 1 sepeda motor jenis Yamaha NMAX berwarna merah dengan nomor polisi BE2436DAJ. Pelaku juga menggasak 1 sepeda motor Honda Vario warna hitam pada tahun 2015 berikut BPKB, 1 TV LED berwarna hitam merek Polyton ukuran 32 inch serta sebilah golok. Hendra mengatakan akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian hingga mencapai 20 juta rupiah. Kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Sidomulyo guna dilakukan penyelidikan. Lalu pada Senin 19 September 2022 kemarin, polisi melakukan penggerebekan di rumah pelaku, tepatnya di Desa Belimbing, Jabung. Dan pada saat pelaku hendak diamankan, ia melakukan perlawanan aktif yang dapat membahayakan petugas, sehingga petugas sempat memberikan tembakan peringatan namun tidak diindahkan pelaku. Karena berusaha melawan, kemudian petugas memberikan tembakan tegas dan terukur di kaki kanan pelaku. Hendra mengatakan saat dilakukan penggeledahan di rumah pelaku ditemukan 1 sepeda motor NMAX dan 1 unit mesin steam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP berikut wawancara dengan pihak terkait. Saya berikut anggota TK 308 Polres Lampung Selatan dan Polsek Sidomulyo melakukan pengejaran di rumah pelaku. Di situ kita amankan saudara AS yang sedang ada di rumah. Akhirnya kami temukan beberapa barang bukti yang ada di kediamannya. Saat ini setelah kita interogasi, AS ini bekerja melakukan 363 bersama 3 orang rekannya yang saat ini masih dalam DPO. Terkait 7 TKP itu kemarin? Mereka ini setelah kita lakukan pemeriksaan, keterangan AS, dia melakukan 5 TKP di Sidomulyo dan 2 TKP di Candipuro. Jadi saat ini atas keterangan AS, mereka melakukan sebanyak 7 TKP. Bisa besar kemungkinan bisa berkembang lagi. Mudah-mudahan dan waktu yang dekat rekan-rekannya bisa kita amankan. Mereka kita kenakan pasal 363 yaitu pencurian dengan pemberatan dengan. Berita selanjutnya, 2 rumah warga Jalan Rambutan Kembiling roboh akibat longsor. Hujan lebat disertai petir yang terjadi di Bandar Lampung pada Senin kemarin, yakni 19 September 2022, kembali merobohkan 2 unit rumah. Rumah milik Nazial berusia 60 tahun yang berlokasi di Jalan Rambutan Beringin Jaya, Kemiling, Bandar Lampung, roboh akibat longsor pasca hujan deras pada Senin sore. Menurut Nazrial, rumah yang baru dibangun sekitar 3 tahun lalu itu roboh bersama dengan 1 rumah lainnya. Ia menjelaskan longsor terjadi akibat volume air yang terlalu banyak mengalir ke arah rumahnya. Nazrial mengatakan terdapat rumah yang jadi korban longsor. Kendati demikian, menurutnya tidak ada barang berharga yang hanyut terbawa longsor. Namun akibat kejadian tersebut, dirinya mengalami kerugian hingga mencapai 50 juta rupiah. Ia mengaku rumah baru miliknya dibangun sekitar 3 tahun lalu secara bertahap dan belum jadi 100% sehingga belum ada isinya.
Sementara rumah tetangganya yang terkena hanya bagian dapur dan juga kamar mandinya saja. Berita selanjutnya, FSPMI gelar demo tolak kenaikan BBM di DPRD Lampung. Memasuki pekan ketiga setelah kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, gelombang aksi demonstrasi di Lampung masih terus berlanjut. Pada hari ini, tepatnya Selasa 20 September 2022, kelompok buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI menggelar demo di halaman kantor DPRD Provinsi Lampung. Gelombang demonstrasi di Lampung hadir sejak 2 pekan lalu guna merespon keputusan pemerintah yang mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu 3 September 2022 lalu. Sebelumnya, demo dilakukan oleh sejumlah kelompok masyarakat seperti mahasiswa, pengendara ojek, hingga pekerja. Orator aksi mengatakan masyarakat khususnya kelompok buruh terus terpuruk akibat adanya kebijakan tersebut setelah sebelumnya terhantam pandemi COVID-19. Dengan kondisi tersebutlah, buruh melihat kebijakan yang diambil pemerintah menjadi kurang pantas. Buruh berpendapat kenaikan harga BBM subsidi bukanlah jawaban atas permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia perihal anggaran subsidi BBM yang tinggi. Atas itulah mereka berharap pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga BBM subsidi. Selain menuntut penolakan kenaikan harga BBM, buruh juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain seperti menolak UU Omnibus Law dan mendesak kenaikan upah minimum di provinsi sebesar 10 hingga 20%. Dari pantauan Tribun Lampung, jalannya aksi demonstrasi berlangsung dengan tertib dan kondusif. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Tribuners, kembali lagi nih di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini sedang mampir ke Warung Akamsi. Warung Akamsi ini merupakan salah satu kedai yang letaknya berada di atas puncak Bukit Balau. Bukit Balau ini berlokasi di Waiguba, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Warung Akamsi ini menyediakan spot nongkrong untuk anak-anak muda saat sore dan juga malam hari. Warung Akamsi buka mulai pukul 17.00 atau pukul 5 sore bahkan sampai tengah malam. Semakin malam justru malah semakin ramai loh di sini. Warung Akamsi ini diketahui sudah buka sekitar 3 bulan yang lalu. Kedainya berwujud seperti rumah panggung kayu, sedangkan di sekitar panggung tersebut dihias dengan tali tambang serta lampu-lampu gantung estetik di atasnya. Panggung tersebut jadi tempat duduk lesehan agar semakin akrab. Ada pula meja dan kursi non lesehan bila ingin lebih santai. Sekilas terlihat begitu sederhana, namun menjadi terlihat indah saat sunset dan juga cahaya malam mulai terlihat. Panorama alam sekitar memberi bumbu untuk mempermanis nuansa nongkrong loh. Suasana nongkrong yang lebih syahdu akan terasa saat sinar senja matahari terbenam menyoroti area Warung Akamsi. Kemudian suasana akan seketika berubah saat matahari telah berganti dengan cahaya bintang. Selain cahaya bintang di atas langit, ada pula gemerlap cahaya di bagian bawah loh. Gemerlap cahaya tersebut adalah lampu perkotaan seluruh wilayah Kota Bandar Lampung.
Cahaya tersebut menyerupai bintang di bawah. Semilir angin semakin malam semakin terasa kencang. Kini saatnya dihangatkan oleh obrolan akrab yang ditemani oleh lezatnya menu makanan sate obong ala warung Akamsi. Sate obong jadi menu andalan nih di warung Akamsi. Sebab menu tersebut jarang dijual di sekitar Bukit Balau. Warung Akamsi pandai loh mengolah sate obong. Bumbu campuran saus yang menjadi bumbu oles meresap ke dalam daging sate. Rasanya gurih dan juga pedas, cocok untuk suasana yang cukup dingin menjelang malam hari. Daging sate yang digunakan adalah instan seafood seperti cikua, sosis, bakso, dan lain-lain. Sate dibakar sampai matang sempurna dan tidak gosong, sehingga teksturnya menjadi empuk. Bakso bakar pada sate obong warung Akamsi ini menjadi yang paling juara. Ukuran bakso lumayan besar dan teksturnya pun padat sedikit berserat. Tapi empuk loh saat disantap ke dalam mulut. Tidak hanya sate obong saja, masih ada mie instan, bakso aci, nasi goreng, omelet, cireng bumbu rujak, dan lain-lain. Minuman segar lemon squash juga jadi yang spesial di sini. Lemon squash merupakan minuman segar campuran dari sirup, soda, dan irisan lemon. Sangat segar dan cocok diminum untuk mengobati rasa pedas. Bila ingin varian minum hangat, ada susu jahe, coklatos, dan sebagainya loh. Harga yang ditawarkan juga sudah pasti bersahabat kok, yakni mulai dari Rp2.000 hingga Rp20.000. Seluruh menu cocok disantap di atas puncak yang dingin dengan panorama keindahan seluruh kota Bener Lampung.
Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di Warung Akamsi.